kita selalu semakin semakin apa ya, dikuatkan, istiqomah, ya kan? Gak bohong ya cabul, aduh parah Gon, parah. Jangan diblokir, bisukan aja kalau penghujat ya. Biar dia bisa nonton tapi nggak bisa ngetik. Nah, jangan dibisukan, biarin aja situ. Ya. Jadi apa gunanya saudara-saudara kita yang di bawah? Naik Gurunda, Bang Zuma nggak mau naik, dia masih mau nyimak. Belum live YouTube-nya, Gurunda? Iya, karena belum live itulah, naik dulu. Waalaikumsalam, Bro. Bom, aku mimpi bom-bom masuk neraka. Gimana ya mimpi ini ya? Semoga kenyataan. Mana ya? Aku namanya mimpi ya, bisa percaya atau enggak? Bom-bom dibakar gitu di neraka ini gimana ya? Malah Bang Zuma naik kan? Assalamualaikum. Jangan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah sehat. Sedikit dong Bang, wejangannya Bang, maaf lahir batin, belum sempat kemarin diucapkan sama Bang. Iya, lembut kali malam ini adik ini. Kenapa ya? Jangan fitnah Gurunda, kok orang kayak gini sebut lembut, ya Allah. Gurunda. Fitnah, aduh. Bang, saya menahan di sini Bang gara-gara dia Bang ya. Tapi Masya Allah, baru ini lagi kita satu komal Bang. Izin. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabarnya? Sehat kan ya? Ini tanyanya sama siapa Bang? Saya? Iya, sama dirimu. Alhamdulillah sehat Bang, sehat Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Jadi masih berdebat juga, masih? Entah aja Bang. Ini apa diawaskan dong tulisannya Akang. Akang nih kayaknya benci kali sama aku loh. Heran aku. Ya saya nunggu perintah aja dari guru kita. Aku cari BH dulu ya. Tunggu. Dari apa Bang? Cari BH. Bang. Serius lah Bang. Aku serius. Kenapa emang? Cari apa Bang? BH. Untuk apa? Untuk ini, aku mau buka kamera. Astagfirullahaladzim. Ada aja. Oh, Kenapa emang? paham saya. Iya Bang. Ini tulisannya tuh diangkat sedikit, kenapa sih Kang? Heran aku sama Kang deh. Oh, aku salah ngomong tadi ya. Aku ngomong apa Ya, emang? Abang bilang BH. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cari masker. Ah, BH pula kau bilang. Bukan saya Bang, Abang yang bilang. Oji ya? Abang. saya lagi diam Bang. Abang tambah kurus saya lihat Bang. Diet ya Bang? Aku? Yes. Alhamdulillah seharian udah berapa hari nggak makan siang dek. Alhamdulillah. Makanya badannya rada-rada turun. Ya kita kan puasa Bang, ya Allah. Ah, Oh iya, aku juga ada janji rupanya ya. Tunggu ya. ya oke. Sedikit aja wejangannya Bang, biar kita tuh bagaimana menghadapi ujian. Menghadapi hidup ini gitu. Menghadapi hidup ini. Ya Bang. Iya, seperti biasanya. Jalani hidup ini dengan tentunya bertakwa kepada Allah. Karena surga itu dekat hanya kepada orang yang bertakwa. Dan surga itu jauh kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim itu adalah yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan atau meninggalkan, tidak berupaya untuk melakukan. Sedangkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik. Pada saat mereka melakukan sesuatu yang buruk, mereka sadar ini nggak baik.
ini nggak bisa diulang gitu. Dan tanda-tanda orang beriman itu selalu introspeksi diri. Introspeksi diri untuk memperbaiki diri dan setiap tindakannya karena Allah. Gitu. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu karena Allah. Karena jangan Selamat sampai malam, nanti- Bang. Ya izin dulu ya Bang, sedikit ya Bang, di mute dulu Bang. Oke lanjut Bang. Iya. Jangan sampai kita pada posisi orang yang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukan. Dan kalau melakukan tidak mengajarkan kepada orang lain, itu juga masih termasuk zalim. Nah, kita ini berada di dunia perbandingan agama kan gitu. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia perbandingan agama, tentu konsentrasi kita itu terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kita harus memahami saat kita berbicara maka yang memperhatikan kita itu ada dua kubu. Yang pertama adalah umat Islam itu sendiri, dan yang kedua adalah saudara-saudara kita dari non-muslim. Untuk itu tendensi kebencian secara pribadi itu harus dihilangkan sedikit demi sedikit, dan upaya untuk memuaskan diri di dalam berargumentasi yang tak seharusnya itu sebaiknya jangan dilakukan kecuali cakupannya untuk memberikan edukasi. Karena pada prinsipnya ketika pribadi ini yang dihina, biarkan aja, Allah yang maha melihat. Tapi ketika akidah ini yang dipijak, maka Allah pun melihat di mana posisi kita pada saat itu. Nah, kita mengambil risiko nih. Banyak orang yang diam, banyak orang yang menarik diri dari dunia perbandingan agama. Mereka puncaknya hanya mengadakan syiar kepada sesama umat Islam aja. Sedangkan kita yang berbekal ilmu sedikit, memberanikan diri mengambil dakwah yang lain, yaitu berhadapan langsung dengan orang-orang kufar. Maka dengan demikian kita harus membekali diri dengan karakter yang kuat, jiwa yang besar, dan pikiran yang loncatan berpikir atau pikiran yang luas. Untuk itu sebelum kita bertindak, lebih baik kita pikirkan. Kebanyakan ngomong kau Suma, buka maskermu dulu lah. Bacot lu. Nah itu, kalau ustadz kita, ulama kita tidak akan pernah menghadapi manusia-manusia dajjal kayak gitu. Jadi mereka wajar kalau konsentrasinya hanya bagaimana melakukan pembinaan mental umat Islam itu sendiri. Sedangkan kalau kita ini dengan keilmuan yang seadanya berani mengambil risiko yang begitu besar. Dan kita tahu bahwa apalagi Dinda Nora ini sama seperti abangmu ini, Bang Suma. Kata-kata yang terlontar dari mulut kita itu adalah sebuah nilai yang harus kita pertaruhkan. Bahasa tubuh adalah dua nilai yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu silakan menari dengan tarian yang kita inginkan. Moce udah bukan zamannya Covid, oi. Buka masker. Selama tarian itu masih bisa kita pertanggungjawabkan ritme dan juga irama yang ada. Ya, sekali kita terjun ke dunia debat seperti ini, jangan takut, tetapi jaga juga diri kita, karena banyak hal-hal yang membuat kita itu sangat mudah untuk dihentikan. Baik itu yang gaib maupun yang ranahnya bersifat fisik, ataupun bisa jatuh karena kena delik dan seterusnya. Ya, terkhusus kepada adik saya ini, kita berada pada posisi menang, adikku. Kita berada pada posisi menang, jadi ketika ada yang menghujat, kita nggak usah tendensius. Metodenya mungkin bisa menggunakan metode yang saya gunakan. Adalah bahwa ketika orang itu jatuh, maka dia akan melakukan suatu tindakan. Kalau dia menyerah, dia mundur.
Tapi ketika dia memilih maju, maka semua upaya penghujatan, penistaan itu akan dia lontarkan dari mulutnya. Nah, saat itulah kita harus tenang. Kita harus belajar itu. Saya pun masih belajar itu. Jadi kita tidak perlu membalas. Karena diamnya kita sebagai apologet ini terhadap ocehan, terhadap hinaan kepada diri kita itu adalah bukti kemenangan. Kan gitu. Semakin kita tenang, semakin membuat musuh itu kalang kabut. Semakin kita tenang, tidak melawan apa yang mereka lakukan, membuat mereka semakin merasa sakit. Tapi kalau kita melontarkan juga kata-kata, ucapan yang sama terhadap mereka, sakitnya kurang mengena. Tapi kalau kita diam, tersenyum, Bukan zaman COVID, nggak usah malu lihat giginya. maka itu adalah suatu kemenangan yang akan menyakitkan hati mereka. Sama seperti yang kita lihat sekarang ini. Ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan yang keluar dari lisan-lisan orang yang sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena dia berada pada posisi kalah. Dan kita kita memang betul berada pada posisi menang. Jadi sebagai orang yang menang, ketika ada orang yang seperti tadi itu, ya diamin aja, kipas-kipasin aja kan gitu. Kita nggak perlu kemudian memberikan tindakan bahasa tubuh yang berlebihan, gitu adekku. Saya kira itu nasihat juga buat diriku yang selalu mengatakan nenek lu kiper, tuyul dan seterusnya. Tapi jujur, saya mengatakan kalimat-kalimat seperti itu yaitu untuk menghibur umat Islam, bukan menghina mereka. Tuyul itu kan tukang tahayul yang suka menghayal gitu. Melihat ikan disangka kucing kan gitu. Kan tahayul itu, tukang tahayul. Iya kan ya? Iya. Ya, saya rasa begitu Adinda. Jadi jaga dirimu baik-baik, karena hanya dirimu dan Allah yang bisa menjagamu. Kami di sini jauh. Saya sekarang ini masih di Dubai. Belum selesai tugas kontrak saya di sini, mau main film lagi ya kan ya. Judul filmnya itu sangat lucu, Si Ompong Sikat Gigi. Ya, inilah film yang agak pusing juga aku lihat. Yang ada mah gusi yang disikat berdarah-berdarah nantinya. Judul filmnya lucu, gak bisa saya mengekspresikan diri untuk membaca skripnya. Gimana seorang ompong sikat gigi. Saya mau ketawa takut dosa, Gurunda. Saya mau ketawa. Maksudnya Karena dulu kenapa? kan Mama bilang dikontrol deh ketawanya. Saya kan nenek hampir. Makanya saya kadang mengontrol tuh susah kali bang. Itu sudah kode alam itu kan. Kode alam itu. Itu berkah yang dikasih Tuhan kan. Banyak orang mau ketawa tapi nggak bisa ketawa. Karena tulang rahangnya panjang gitu kan. Begitu dia ketawa, takutnya rahangnya gini nggak balik lagi mulutnya. Seperti itu. Jadi banyak ada, iya, film itu bagus, judulnya itu bagus dan ceritanya juga bagus. Si Ompong Sikat Gigi, maksudnya ada orang menghayal memiliki gigi, membersihkan gigi tapi giginya nggak ada. Ada orang bermimpi dia adalah anak Tuhan tapi ternyata jangan anak Tuhan. Tuhan udah punya anak jadi dia salah kartu keluarga gitu. Khayalannya terlalu tinggi. Dia mendapatkan jaminan keselamatan ya seperti orang yang tidak punya gigi tapi mimpi sikat gigi kan gitu. Oh Ji, noise Ji, ya Allah Ji, noise banget Kayak Ji. si UNJ ini ya, ibarat dia tidak ada rambut tapi mau nyisir, nggak ada gigi tapi mau menyikat. Sudah buta tapi ngintip. Bang Juma, boleh sedikit Bang Juma ya. Tadi luar biasa ya pencerahannya buat kita semua. Kita memang poinnya tidak boleh menghujat lah. Itu ajaran Islam ya, Bang Juma ya. Nah, Rasulullah ini kan datang untuk menyempurnakan akhlak, kan begitu ya. Bukan membawa pedang ya. Kalau Rasulullah ini datang untuk menyempurnakan akhlaknya nih. Akhlak Islam ini tidak boleh menghujat gini.
Kalau kita tidak boleh menghujat terus menghadapi penghujat gimana, Bang Juma? Karena saya ini tidak pernah menghujat. Saya ini memang belajar. Saya ini kan orang bijaksana, bijaksini kan sama dengan Bang Juma. Saya tidak mau menghujat gitu. Nah, Islam ini bagaimana menghadapi penghujat ini? Silakan. Jadi kita harus lihat kondisi. Kalau kita lagi di jalan, lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan ya, dan orang mengenal kita bukan sebagai seorang apologet Islam. Kemudian ada orang yang menghina Islam, menghina segala-galanya yang kita imani. Ya sebisa mungkin kita hindarkan. Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentu kita tidak ingin terjadi kegaduhan karena agama ini kan sifatnya sensitif. Hindari aja. Tapi ketika kita sebagai apologet Islam, artinya yang datang kepada kita itu adalah orang yang sudah tahu siapa kita. Dia udah ngerti orang ini adalah pejuang-pejuang tauhid yang kemudian harus dibasmi dengan argumentasi. Sehingga mereka menghujat, menista, artinya kan dia tahu rananya, kita berada pada medan perang. Perang logika tentang akidah, perbandingan agama. Maka yang berlaku pada saat itu adalah illal ladzina zalamu minhum. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang yang zalim kita harus keras kepada mereka. Kita balas dengan perbuatan yang setimpal. Apa tujuannya? Untuk menjadi pelajaran. Ini teman-teman contoh seperti apa? Coba Anda lihat ada akun yang suka PK sekarang ini jadi pantauan saya juga. Ada orang non Muslim ya, nama akunnya itu MR apa? Mr. M. Mr. M. Ya, Mr. M. Ya, itu nama akunnya itu sudah tidak seharusnya dilakukan. Segampang itu kemudian menghina Islam, menghina Rasulullah dengan cara-cara dia PK gitu kan ya. Itu sudah menyakiti hati umat Islam secara keseluruhan. Saya perhatikan PT-PT-nya semuanya penghinaan. Saya takut jangan sampai ada juga dari umat Islam yang melakukan hal yang sama sebagai balasan. Nah ini yang kita khawatirkan. Mereka yang memancing. Saya mau tanya nih ke 1000 lebih teman-teman yang ada di sini. Pernah nggak sahabat menemukan umat Islam di TikTok ini yang suka PK setiap kali kemudian mereka melakukan challenge ya? Challenge. Ya, mereka memerintahkan lawannya untuk melakukan praktik-praktik seperti pikul salib atau mengatakan kau teriak babi tidak sunat, babi tidak sunat, babi tidak sunat. Ada nggak umat Islam kayak gitu? Nggak ada. PK-PK kayak gitu. Ada bang. Nah. Anjing berkulup, yang berkulup adalah anjing. Ada nggak? Nggak ada kan? Tapi lihatlah mereka. Mereka sudah berani melakukan hal seperti itu. Dan itu bisa memancing kemarahan umat Islam. Oleh karena itulah memang diperlukan apologet Islam ini untuk sebagai penawar atas kemarahan umat Islam. Ketika umat Islam itu marah, mereka akan mengatakan, ya udah kita tenang aja, ada kok apologet Islam Indonesia yang akan menangani itu, yang akan menjadi wakil kita. Maka itu tadi Bang Baal, kalau ada yang menghujat seperti itu sebisa mungkin illal ladzina zalamu minhum, ya kita balas dengan cara dia, kita kembalikan kepada mereka yang menghujat ini. Saya sih sudah ada niatan untuk ngajak dia PK. Dan saya juga akan memerintahkan pada saya menang hal-hal yang lucu gitu. Saya mau suruh dia manjat tiang listrik yang bentuk jemuran. Betul. Saya mau suruh dia teriak juga kan, di situ dia teriak makan babi kan, gitu-gitu kan, aku tengok dia piti-pitinya.
Nah itu saya berharap ada umat Islam yang bisa naik di situ dan memenangkan, suruh dia kemudian berteriak, babi tidak sunat, babi tidak sunat. Lakukan itu Bang. Hah? Ada, Bang Faruk menang. Udah sama Iya, orang itu. Disuruhnya apa? Patung Yesus itu diambil dari dinding. Tengok itu. Akhirnya Nah. patung Tuhannya turun dari dinding katanya. Itu sangat menyakiti hati memang. Terlalu Iya. berani dia kayak gitu, terlalu berani gitu. Agama sudah dibuat mainan kan gitu ya. Tapi kalau dibuat mainan itu agamanya sendiri sih nggak apa-apa. Ini penghinaan, sudah terlalu jauh menista. Jadi kalau ada yang kayak gitu Bang Baal ya harus dikasih pelajaran untuk menjadi contoh bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Karena kalau sudah banyak yang melakukan itu, ya kita nggak bertanggung jawab kalau kemarahan umat Islam di negara ini itu nggak terbendung kan gitu. Itu yang kita tidak harapkan. Kita menginginkan Indonesia ini tetap damai, meskipun kita majemuk, meskipun kita senantiasa selalu berdialog agama. Karena itu memang rananya kan, memang rananya. Kristen diperintahkan kemudian untuk menyampaikan Bible ke seluruh makhluk, jadikan seluruh makhluk menjadi Kristen. Umat Islam jadikan semua manusia mendengarkan Islam. Jadi misi yang sama, cuman kita tidak menghalalkan segala cara untuk mengislamkan orang. Nah kalau mereka ya kita tahu sendiri bagaimana pola yang mereka lakukan. Kekalahan itu membuat hadirlah orang-orang yang melampiaskan isi hati mereka yang sebenarnya. Seperti itu yang si Mr. M itu cerminan hati mereka yang sudah menyaksikan mereka kalah dalam pertarungan, sehingga melampiaskan dengan cara-cara seperti itu. Nah kita ini umat Islam harus nahan diri, tapi paling tidak kita kasih pelajaran ke mereka supaya jangan dilakukan hal-hal kayak begitu, karena itu bisa mengundang amarah umat Islam marah, habis itu dibalas sama umat yang lain. Nah kemudian sambil balas-balas bisa hancur negara kita ini. Untuk itu ya kita harus jaga diri, kita harus memperbaiki diri. Perang logika yang kita bangun ini itu sebenarnya penawar dari gerakan-gerakan mereka yang menghalalkan segala cara untuk bagaimana bisa ya membuat orang semua menjadi pengikutnya. Ini sahabat sekalian saya informasikan ya. Salah satu mu'alaf yang disahadatkan oleh Kodondi itu adalah orang Makassar ya. Beliau orang apa istilahnya Indo. Nah itu dilaporkan langsung ketua Arimatia ke saya. Hari apa saya di gunung? Hari Ahad kemarin. Hari Ahad ya. Hari Ahad itu saya dilaporkan sudah syahadat, saya dikirimkan juga sertifikat mu'alafnya sudah ada sama saya. Tapi anak ini disekap sama keluarganya, lalu dipaksa ke gereja. Cindo, Gurunda bukan Indo. Cindo. Iya, maksud saya gitu, jangan terlalu terang abangku. Ini sudah ada ininya, sertifikat mu'alafnya. Tapi ketika kemudian balik ke rumah, dia dipaksa untuk kembali murtad, dilarang kontak dengan umat Islam. Dilarang kontak dengan umat Islam. Bahkan beliau diajak ke gereja. Padahal sudah nyata-nyata ada sertifikat mu'alaf. Dan dia bukan lagi di bawah umur. Itu begitu kejamnya dan bencinya terhadap keadaan Islam ini. Laki-laki Bang. Iya, perempuan. Wah. Perempuan. Assalamualaikum Bang. Sabar dulu UNJ, sabarlah. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi tetaplah kita mawas diri, tetap harus jaga diri baik-baik. Khususnya Adinda Nora ini, jaga diri lo baik-baik sebab gue nggak ada di Indonesia saat ini.
Aku nggak bisa menjaga lo 24 jam. Ya, Sejak kapan ada gue lo, Bang? nanti gue kirim ke lo apa namanya anjing untuk jaga lo ya. Jaga diri lo baik-baik. Ingat nasihat orang tua. Puasa itu 30 hari sebulan, jangan setengah hari aja. Tinggalkan kebiasaan lama. Bang, itu yang susah, Bang. Kadang Udah IWG dulu kan orang. ya sebentar saya sapa dulu Opung ya. Opung sabar dulu IWG. Opung. Saya bersin-bersin. Opung. Opung. Oke, Opung turun ya. Sabar. Ini Opung tadi ngajak Hatuha itu sama Bang Juma itu. siapa Opung? Iya, Opung. Tapi nggak buka mute. Nanti Opung naik lagi. Ini ada katanya Bang Bejo mau nyampaikan sesuatu. Sebentar ya, izin naikkan. Sebentar ya WNG. Host Bang Bejo, ya udah. Ya. Assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kecuali IWG, orang gila nggak disalamin ya. Dilaknat kau IWG. Ya Bang Juma, Nah, Mana bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam itu diam kau IWG. Aduh. Muhammad menjelaskan apa yang diperselisihkan, umat Parah IWG memperselisih. ini. IWG nggak ngerti adab kau. Orang lagi mau ngomong. Bang Bejo ada yang mau disampaikan silakan. Ada beberapa yang terakhir saya dapatkan di Bang Juma. Siap. Profil apologi Islam Indonesia ini udah mulai digunakan secara tidak benar ini. Bagaimana tindakan kita? Jadi maksud saya kita sosialisasikan lagi kembali bahwasannya itu punya hak cipta, hak guna. Bisa kita tegaskan secara hukum terhadap mereka yang menyalahgunakan, karena udah ada beberapa yang sepertinya mulai menyalahgunakan nih. Untuk DPW yang ada mungkin bisa bantu mengawasin, memantau. Ya ini informasi baru ini bagi saya. Gimana ceritanya bang? Ya saya ada dapat dari room-room yang bukan berafiliasi dengan bukan dari room-room API tapi yang tidak terdaftar sebagai official. Room-room kan banyak ya, room-room muslim itu rata-rata dimasukin oleh beberapa orang yang menggunakan logo profil API ini mempengaruhi beberapa orang. Di antaranya uhti-uhti kita diganggu ya. Ada yang meminta sumbangan dana, kemarin ada yang dari Syiah saya temukan itu dari wilayah Sumatera ya. Saya sudah sempat tegur juga. Tapi dia ya biasa Syiah kita paham ya, mereka selalu berdalih menyatakan itu ada izin dari seseorang. Saya bilang izin penggunaan profil bukan dari perorangan ya, harus dari DPW kepada Siapa DPP. yang kasih izin katanya? Disebutkan aja. Dia nggak berani nyebut nama Bang Juma. Ini memang dalih ya, saya tahu ini dalih. Biasa kita perlu tegaskan kembali ya penggunaan logo, karena ini mungkin kita harus menjaga diri. Apologi Indonesia Bang ini Bejo, kalau bukan di API Pusat kekuasaan penuh untuk ngasih logo itu tanggung jawabnya ada di Bang Jibril, hanya satu orang Bang Jibril, selain itu nggak ada. Iya makanya kan di DPP kan itu nanti ke Jibril kan permintaan dari DPW, jadi ini kok perorangan gitu. Saya nggak percaya itu. Saya sudah tegur, saya minta untuk tidak dipakai lagi. Maksud saya kita sosialisasikan. API ini mulai nampaknya ada yang menggunakan dengan berbagai hal yang tidak seharusnya gitu ya. Karena kan kita ada badan hukumnya nih, ada hak ciptanya itu, bukan main-mainan gitu ya. Iya betul. Jadi nanti kalau misalnya ini bang ada yang terbukti melakukan itu, nanti dikirim aja ke tim kita. Nanti laporkan salah satu ke pusat itu, ke Bang Handi mungkin atau ke Kan Santang. Nanti kita ambil tindakan. Ya, untuk informasi memang udah saya bagi-bagi juga beberapa yang saya tahu ya. Dan saya minta beberapa yang langsung berinteraksi sebenarnya untuk ke arah DPW-nya gitu ya. Saya nggak tahu apakah dari DPW-nya juga ada menyampaikan. Karena ini bukan dari DPW Sumatera Utara, ya, dari di luar Sumatera Utara. Jadi saya juga nggak bisa untuk menyampaikan seperti apa gitu. Kalau di Sumatera Utara mungkin kami akan cek, kami akan lacak siapa personelnya.
Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma, host. Iya, iya, Datuk, silakan. Ya, kan untuk Sumatera Barat kan secara resmi kan belum terbentuk. Jadi walaupun saya anggota API, tapi untuk DPW Sumbar kan masih dalam genggaman saya. Rencana saya gini, Bang Zuma, habis Lebaran mau saya bikin bentuk ini pengurusan untuk legalitasnya. Bikin Bang Zuma, Bang Handi. Lanjut, Datuk, kami mendukung sepenuhnya. Selama itu untuk kemaslahatan umat, ya silakan aja dengan kendaraan api kita jaga umat dari hal-hal pendangkalan akidah. Selama tak ada misi pribadi di sana terkait di luar daripada umat, ya kita tidak izinkan yang demikian. Tapi kalau Ya, insya Allah. umat silakan aja. Insya Allah. Amin. Nah itu kita perbaiki dulu untuk pembentukan di Sumbar dulu. Bukannya saya coba untuk menghitung-hitung rekan-rekan yang ada di Sumbar. Ada yang kemarin dengan kotoran. Apakah ini Noise yang Ya, kemarin ada yang telepon saya untuk bicara gabung dengan API karena saya belum ada legalitas untuk ini, makanya saya suruh ke Bang Ardi. Oh iya. Nanti saya kumpulkan mana-mana anggota-anggota API yang di Sumbar, terus kita bikin pertemuan untuk menjadikan DPW Sumbar itu legal gitu, Bang Zuma. Siap. Ya, silakan aja, Bang. Ini juga sekalian pelajaran ya kepada teman-teman yang sudah lama di apologet ini Islam, yang ikut di apologet Islam atau yang di luar. Mohon supaya ketika ada pendatang baru ya di dunia apologet, kalaupun mereka punya niat yang lurus, itu jangan terlalu diberi ruang untuk naik di Komal sebagai narasumber, buka kamera dan seterusnya. Kenapa bisa saya katakan ini? Karena kita tidak tahu misi orang, kita nggak tahu basicnya apa, kita nggak tahu misinya apa. Meskipun pakai baju koko, pakai songkok, pakai tasbih atau pakai hijab, tapi kita nggak tahu dari mana datangnya orang ini. Hanya berbekal celoteh 1-2 ayat Al-Quran, kemudian bantah-bantahan dengan non-muslim. Habis itu kita jadikan sebagai narasumber di Komal-Komal Islam. Saya melarang keras. Saya nggak mau itu terjadi. Saya tidak menginginkan DPW-DPW memasukkan orang-orang nggak jelas sebagai narasumber di Komal-Komal mereka. Hanya gara-gara sudah dilihat 2-3 kali berdebat, habis itu tiba-tiba aja kita naikkan di Komal jadi narasumber. Kenapa teman-teman sekalian? Karena pengalaman kita itu sudah banyak kan gitu. Dia numpang tenar di kita. Setelah dia punya nama, banyak yang jadi korban akhirnya. Kan gitu. Dia hanya numpang nama kita. Setelah banyak yang kenal dia memisahkan diri, kemudian apa yang terjadi? Kita juga yang dibebani. Banyak yang lapor, ya, banyak yang menyampaikan, banyak yang menangis karenanya. Untuk itu cukuplah kita-kita yang ada ini. Cukuplah kita yang ada ini. Kalau saudara-saudara kita ingin kemudian bergabung, silakan mereka gabungkan diri dengan daftar secara resmi. Semisal ada pendatang baru yang menurut kita mumpuni, dia penguasaannya luar biasa, karakternya bagus, dan di dunia nyata kita tahu bagaimana backgroundnya dan seterusnya, ya silakan aja. Kita tidak menutup diri untuk itu, karena memang kita butuh para pejuang. Tapi kalau tiba-tiba aja muncul, nggak tahu siapa, dari mana datangnya, lalu hanya karena modal mulutnya banyak airnya,
nggak mau berhenti dia ngomong, lalu dijadikan sebagai narasumber, itu yang saya tidak suka gitu. Karena harus diuji dulu lah, harus diuji. Mulutnya banyak apa bang? Banyak air. Liu. Harus diuji dulu, harus diuji, harus gimana gitu. Jangan sampai nanti justru jadi musuh. Kan banyak tuh yang kemarin-kemarin, dan itu juga pelajaran bagi Bang Suma kan. Tiap malam naik di komalnya, tiap malam naik di komalnya, akhirnya dia terkenal. Setelah terkenal mulutnya makin kurang ajar. Orang yang baik sama dia pun jadi musuh semuanya dibuatnya. Nah itu contoh. Nah cukuplah kita ini, nggak usah terlalu banyak ini. Kalau toh ada yang mau, silakan daftarkan diri secara resmi. Lalu apa gitu company profile-nya, kita lihat seperti apa adanya kan gitu. Itu dari saya. Iya, Tadi ada tambahan ini. Izin Izin dikit Bang Bejo dikit. Bentar, satu-satu Bang Bejo, Bang Datuk, biar Bang Bejo dulu selesaikan, biar satu-satu. Iya, tadi yang sama senada ternyata dengan yang diamati Bang Juma ya, banyak personal karena kan room diskusi itu banyak, makin banyak kan gitu kan. Kita dari API sebenarnya banyak menyebar ke semua room itu, walaupun bukan roomnya API. Karena kita perlu menjaga juga, karena bagaimanapun yang muncul di awal debat-debat muslim ini yang dianggap oleh seluruh netizen yang menyimak itu mungkin adalah API nanti, karena kita yang besar, kita yang mungkin menampilkan banyak ya di publik gitu. Nah ini memang banyak yang memanfaatkan ya. Ada yang personal, ada yang roomnya gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya perselisihan itu Bang Juma. Jadi kita perlu juga untuk di semua wilayah, semua personal. Kalau cuma beberapa yang ada, kita ini kayaknya belum cukup kalau nggak semua peduli gitu. Untuk mengamati room ini, membantu mereka memahami bagaimana membuka room diskusi. Seperti yang kita pahami di API. Ya siap. Nanti kita sosialisasikan Bang Bejo nanti ya. Kita sosialisasikan lagi sama Bang Handi. Karena itu tugas saya sama Bang Handi sebagai humas ya Bang Bejo. Mantap. dia. Ya. Keringan air luda. Kebanyakan air. Minum dulu makanya. Ya makanya itu, karena saya lihat juga koordinasi di antara kita yang bergerak dengan yang ini enggak. Makanya ada beberapa dari kita itu berkoordinasi personal jadinya itu. Ya nanti itu bagian kita Bang Bejo. Siap Ya. Makasih banyak Bang Bejo. Kita walaupun sama ini kita memang suka relawan, kita relawan di sini, bukan orang yang diharuskan, tapi masalahnya kepedulian itu perlu. Ya. Siap. Ya. Untuk umat ya, dakwah itu amal kita di sini gitu ya. Ya. Medan aman abangku. Medan insya Allah sih kalau untuk lebih baik jadinya Bang Juma. Memang API ini nampaknya membuat perubahan juga ya. Di antara dinamika yang terjadi antara Islam Kristen nggak ada bermasalah di sini. Saya nggak lihat ada konflik di lapangan, tapi untuk pengguna media sosial juga terlihat sudah lebih rendah ya. Terkait ini Bang, terkait yang aksi-aksi saudara kita yang ada ini unsur politiknya, yang saya maksud aman kan, nggak ada masalah kan? Aman, karena kita masih bisa memberi nasihat saran kepada mereka, dan masih ada yang bisa kita hubungi ya, para ulama-ulama itu masih paham ya untuk menjaga. Tapi ini kan yang di kalangan muda memang itu ya dinamakan di mana-mana kayaknya Bang Juma, bukan cuma di Sumut ya. Tapi memang saya pantau sih masih aman. Ya, terkait dengan ini kontroversial terhadap keputusan wali kotanya maksudku. Aman kan ya? Sementara masih aman, belum ada yang agak-agak aneh, belum ada sih. Ya. Oh bang. Mudah-mudahan aman, terkendali. Enggak terlalu sebenarnya. Isu memang itu sebenarnya bang. Salah paham Ya. katanya. Ya. Kami yang semalam di apa itu kan, salah paham mereka. Kalau Benar, saya bukan melarang. biasanya dapat informasi dari orang-orang aparat pengamanan kan, itu nanti akan dapat informasi kalau memang ada masalah biasanya. Ini nggak ada, belum ada, masih aman terkendali. Salah tanggap mereka bang, salah paham.
Oh iya, ya kalau dilarang sih aku juga nggak setuju. Dilarang, menertibkan. Nggak boleh, itu kan makanannya teman saudara kita, biarkan aja mereka makan. Mencari rezekinya lah. Iya, rezeki nggak boleh kita larang. Tapi ternyata bukan melarang, cuma menertibkan aja. Betul, menertibkan. Kutipan aja. Ya aman lah berarti. Oke, Bang siap. Bejo, Ya, kayaknya Bang Bejo. Bang Juma, saya kembali patroli lagi nih. Oke, Pak. Siap, siap bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Datuk. Air liurnya ditambah biar enak berbicara. Ya, ini buat yang di bawah, mungkin ada yang di Padang atau Sumatera Barat ya, imbauan mungkin di antara 1,6 ini K ini yang ada orang Padang. Jadi kalau Anda ingin kita ingin relawan dalam dakwah, ya tolong DM saya, kita adakan pertemuan. Kalau tidak bisa, yang paham dengan Islam ya, yang paham dengan Islam dan kemudian paham dengan agama mereka. Jangan menjadi apa namanya belum paham tentang agama mereka, kita apa namanya langsung menjadi narasumber seperti yang disampaikan oleh Pak Bang Zuma tadi. Jadi buat yang di Padang Sumatera Barat, kalau ada yang kepingin bergabung, yuk kita adakan pertemuan. Jadi kita bentuk sebuah dewan pimpinan wilayah di Sumatera Barat, itu API Sumatera Barat. Sekarang untuk yang di Sumatera Barat masih saya pegenggam karena belum ada kepengurusan secara legalitas. Karena ini juga dari pimpinan pusat, untuk sementara saya pegang. Itu aja Mbak Nurah, Mbak Zuma. Siap. Nah. Makasih Bang Datuk. Iya. Iya. Assalamualaikum. Ya, yang Kristen tadi. Waalaikumsalam. Makanya kau Akang banyak lidahmu, biar gak seleo lidahmu. Iya. Orang kalau Aku bayangkan dia banyak ludah, waktu dia ngomong muncrat semua ya kan. Itu. Jadi kayak pendeta siapa? Daromes. Nah oke, untuk yang Kristen silakan naik, ini ada gurunda kita Ya, ini. Kalau yang silakan. ingin berdebat silakan. Yang Kristen aja, yang Kristen dulu aja. Aduh, kadang ketawa saya nggak bisa saya kontrol, boy. Yang Kristen silakan naik. Pendeta Daromes. Gak apa-apa itu Nora, itu tanda bahagia. Bibirnya udah. Kurang ajar lu Akang. Ajar lu Akang. ada dia marah-marah kan gara-gara apa mau tahu? Gara-gara penontonnya sedikit di TikToknya yang disalahin. TikTok yang disalahin gara-gara kau penontonku berkurang, masa kata dia 20 tiba-tiba jadi 5. Oh dia sumpah-sumpahin itu si TikTok. Oh kau TikTok kurang ajar. Dimarahin ya orang malas nonton yuk. Lucunya Bang, kita kan Nora katanya kan, kasih dulu saya kasih topi kan Bang, dia bilang begini, aduh Nora ini kawan saya sama dengan si Juma kawan saya itu kata. Gila ini pendeta. Astagfirullahaladzim. Ayo Kristen yang mau naik yuk, silakan. Sini ada Bang Zuma, temanya penebusan dosa. Gak ada rencana ke Jakarta Bang? Belum ya? Ada dek, tapi belum ini. Kan ada VT Abang tuh yang ditelepon sama Ustadz Abdul Somad. Harusnya bulan ini, tapi aku bilang jangan dulu Ustaz. Soalnya aku belum nikah. Urusannya apa? Oh iya urusannya apa? Benar juga. Abang ngomong gitu bahagia kali Akang bahagia. Ada Kenapa? kawan sejoli, sama-sama apa, jomblo? Ada teman jomblo. Yes. Emang gue jomblo? Iya ya. Belum nikah belum tentu jomblo ya, benar. Iya. Emang gue jomblo, emang situ. Aku bisa naik pernah kalian naik gue. Nanti jadi ngawur omongan kami nih. Gak ada yang mau naik Bang. Takut itu. Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa burrisatil jahimu lil gawin." Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dan dikatakan kepada mereka, di mana sembahan-sembahan yang dahulu kamu sembah? Kemana dia? Yang setiap saat kau memanggil namanya, tatkala kau mengusir setan, tatkala ini, di mana? Aina ma kuntum ta'budun. Di mana sembahan-sembahan kau yang berhala itu, yang dulu kau sembah, kata Allah. Min dunillah, selain aku, selain Allah. Hal yanzurunakum aw yantasirun. Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Waku bekibu fiha hum wal gawun. Maka mereka, sembahan-sembahan mereka dilemparkan ke dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang yang sesat. Dari ayat ini, adik-adik sekalian, anak-anakku yang saya cintai, tidaklah mungkin Nabi Isa itu yang mereka sembah. Karena kalau Nabi Isa yang disembah oleh mereka, berarti Nabi Isa juga dilemparkan ke neraka. Itu tidak mungkin. Maka wajarlah ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah, wa isqalallah ya Isa, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, ya enggak lah, enggak mungkin. Pada kesimpulan ini, yang disembah oleh mereka ini dilemparkan bersama dengan yang menyembahnya. Berarti bukan Nabi Isa. Nah, kita runut kepada kitab saudara kita Kristen, ternyata Yesus pun tak pernah meminta untuk disembah. Berarti Isa ataupun Yesus tidak akan dilemparkan bersama dengan penyembah ke dalam api neraka. Berarti mereka menyembah oknum lain. Waku bakibu fiha hum wal gawun. Maka mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah apa yang mereka sembah, sesembahan mereka dilemparkan ke dalam neraka bersama-sama dengan yang menyembahnya, yaitu orang-orang yang sesat. Nah, ini kesimpulan awal di kita sebagai seorang muslim. Makanya saya membatasi diri saya mengatakan bahwa saudara Kristen itu sebenarnya tidak menyembah manusia. Karena Nabi Isa manusia, mereka nggak menyembah kepada manusia. Tugas kita adalah meluruskan ini. Ketika mereka mengatakan Tuhan mereka itu 100% manusia, sejatinya mereka harus menanggalkan itu. Karena kalau mereka mengatakan mereka menyembah 100% manusia, seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan, aspek kemanusiaannya ini siapa? Nabi Isa gitu, Yesus gitu. Sedangkan di dalam kitab mereka sendiri terurai bahwa Paulus menerima pengajaran itu bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan, kemudian kisi-kisi pengajaran terhadap Paulus yang dibukukan dalam 13 buku kepada saudara-saudara kita Kristen. Alhasil, kita harus paham bahwa yang dilemparkan ke dalam neraka itu hanyalah iblis berdasarkan Al-Quranul Karim. Wa junudu iblisa ajma'un. Itu pasti di dalam Al-Quran. Nah, ini memang berat, tapi mau kayak mana? Kita penganut Al-Quran, negara menjamin setiap pemeluknya untuk mengajarkan, menyampaikan, mengamalkan agamanya masing-masing. Agama kita agama syiar, perintah untuk menyeru. Itu berlaku kepada siapapun yang ada dalam ajaran yang penganut agama Islam. Saya salah satunya, Bang Suma salah satunya.
Maka saya punya hak bicara untuk mengangkat apa yang ada dalam kitab suci saya agar disampaikan kepada orang lain. Nah, bukan hanya berakhir sampai di situ. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mereka ketika sudah sampai ke neraka bertengkar. Cekar-cekaran. Yang menang ini yang banyak liurnya karena dia kiri kanan meludah. Duh. Wahum fiha yahtasimun. Mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka saling mencabik, saling menyalahkan satu sama lain. Dan itu juga dibuktikan bagaimana ketika Yesus mengusir mereka. Ini dalil dalam Al-Quranul Karim. Lalu mereka mengatakan apa? Allah, demi Allah, in kunna lafi dalalim mubin. Sesungguhnya kita dahulu ketika hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata. Sudah datang Ukhti Nora, Ustazah Nora Al-Mukarram. Sudah datang Kiai Bal. Lalu kemudian Ustazah Bunda Rahma. Ada Kiai Haji Ambot Dale Handi Selebes. Ada Tamatan Alia Negeri Rosi Api. Ada Kian Santan Titisan Wali Songo. Sudah sampai kepada kita pengajarannya, mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu satu, bukan tiga. Tuhan itu tempat bergantungnya segala makhluk, bukan digantung makhluk. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, bukan bersilsilah. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, bukan serupa dengan manusia. Tetapi kita tetap saja tidak mau menerima keadaan itu. Allah, demi Allah, in kunna lafi dalalim mubin. Sesungguhnya kita ketika hidup di dunia bertemu dengan mereka, kita membantah kebenaran yang mereka sampaikan. Itu bukti nyata kesesatan kita, namun kita tidak pernah sadar. Apa kata mereka? Iz nusawwikum birabbil alamin. Karena kita pada saat itu mempersamakan antara yang bukan Tuhan dengan Tuhan seluruh alam semesta. Sudah datang kepada kita berita-berita itu, tapi kemudian kita nggak menggunakan mata untuk melihatnya. Sudah diperdengarkan oleh mereka para apologet Islam, tapi kita tidak menggunakan kuping untuk mendengarkan. Mata ada tapi tak melihat, kuping ada tapi tak mendengar, hati ada tapi tidak menyelami. Inilah yang dikatakan isnusawwikum birabbil alamin. Karena kita pada saat di dunia mempersamakan antara iblis yang kita sembah dengan pencipta langit dan bumi. Dan apesnya di neraka mereka berkata apa? Wa ma adallana illal mujrimun. Tidak ada yang menyesatkan kita ketika kita di dunia selain teman-teman kita sendiri, selain keluarga kita sendiri, selain rekan-rekan kita sendiri, yang mana mereka ini juga adalah pendosa. Maka sekarang pamalana min syafi'in, kita tidak sama dengan Islam. Kita di sini tidak mempunyai seorang pun yang bisa memberi pertolongan syafaat. Ini Al-Quran menerangkan begitu terang benderang. Ini sebenarnya kalau ditelaah dengan akal, saudara kita non muslim, saudara Yosua ini yang Kristen, kalau mereka menggunakan akal sehat, menyelami Bible, sebenarnya mereka bisa selamat dengan meninggalkan ajaran yang tidak berdasar terhadap Yesus itu. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Matius 7. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada Israel, Bani Israel, orang Yahudi yang nyamar-nyamar seperti orang Yahudi tapi bukan orang Yahudi, melainkan serigala buas.
Dari buahnya kau dapat melihat mereka sang penyesat ini. Apa itu sang penyesat? Sang penyesat itu dari buahnya mengajarkan kemudian memanggil Tuhan kepada Yesus. Mengajarkan pengikutnya bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Mereka sebenarnya tahu, mereka paham, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi pintar menipu diri mereka sendiri. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Buah-buah dari pengajaran palsu, buah dari nabi palsu, buah dari rasul palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Kitalah itu. Bermujizat pakai nama Yesus, kitalah itu. Bernubuat pakai nama Yesus, kitalah itu. Mengusir setan pakai nama Yesus, kitalah itu. Tapi kenapa kita nggak mau sadar? Kenapa? Padahal itu sudah tertulis, belum terjadi sudah ditulis. Artinya jawaban soal sudah bocor, Cak Ayu. Sudah ada jawaban dari soal-soalan yang akan kita hadapi kelak di masa-masa yang akan datang. Di dalam Yohanes 8:42, barang siapa yang tidak menerima firman-Ku dan tidak menerima perkataan-Ku, dia sudah ada hakimnya nanti di akhir zaman, yaitu perkataan-perkataan yang pernah Aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sudah bocornya itu soal. Tapi kenapa kemudian mereka tidak mau menyadari itu? Alasannya sebab sulit meninggalkan makanan-makanan yang mereka sudah makan dari sejak kecil. Alasannya sulit mereka meninggalkan minuman-minuman yang menjadi penghiburan dalam kehidupan mereka. Alasannya sulit meninggalkan upacara-upacara keagamaan yang sudah mendarah daging bagi diri mereka. Dan pada faktanya kemudian mereka kurang belajar tentang kitab mereka sendiri. Bahkan Dinda Nora yang sudah muslim secantik ini lebih paham daripada mereka. Bahkan Oji yang jelek begitu mukanya pun lebih paham dari mereka. Itu. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya iblis itu suka menutup kebenaran. Bukan membuka kebenaran, tapi menutup kebenaran. Saya kira begitu sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tidak membuat saudara-saudara kami Kristen untuk berputus asa. Tetaplah belajar, pelajari Bible. Jangan hanya cenderung mendengarkan khotbah-khotbah di gereja mulu. Sekali-kali lepaskan, tanggalkan doktrin dogma. Baca Bible itu. Mudah-mudahan saudara bisa menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia mungkin saya turun duluan karena ini amplop. Jangan, Bang. Hah? Enggak ya? Oh, sorry. Ini kami kita sapa. Assalamualaikum, Ustadz Miftah. Kristen ya? Kristen ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ndago dan semua guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yosua, selamat malam. Ya, malam. Kristen ya? Iya. Mau diskusi ya, temanya kok temanya Kristen pintar? Tadi penebusan dosa. Iya. Oke, random aja ya. Ya, Bang Zuma random aja ya, Bang. Ya, ini temanya ini Kristen pintar. Ini tanda tanya apakah Kristen pintar? Nah, itu. Nggak masuk. Temanya tadi penebusan dosa. Nggak masuk akang. Makanya heran saya nengok dia newsnya lah. Ini sudah betul temanya. Iya, benar Bang. Kristen kan pintar. Oke. Pintar. Ya, kita Ustaz buktikan. Nah, silakan dijawab Yosua. Pintar apanya? Silakan. Iya, pintarnya gini ya. Tadi dijelaskan Abang Suma memang benar. Saya dengar dulu tadi Bang Suma menjelaskan panjang lebar. Ya, itu memang panjang benar aja Bang, lebar enggak? Yang panjang. dia katakan. Ya, maksudnya kan tadi Abang Suma mengatakan, ya, pencipta langit dan bumi itu memang satu. Wahai apa namanya?
Bangsa Israel percayalah bahwa Tuhan kita itu Esa, ya. Bagaimana mungkin kami mau menolak itu? Karena itu kebenaran. Pencipta langit dan bumi itu satu. Kami tidak bisa menolak itu. Kemudian berbicara tentang akhir zaman yang akan datang. Udah tahu bahwa di akhir zaman Yesus datang, tetapi dia menolak. Kemudian salahnya di mana? Kami kan bukan bodoh, kami kan pintar, benar sesuai tema ini. Jadi, iya, Pintar, jadi gini, pintar. ya, ini kan saya bernarasi. Jangan Pintar. ketawa, kita di sini saling menghargai, bro. Gantian Iya. ngomong ya. Maaf ya Pak ya, maaf Bang. Iya. Jangan Pak di sini ya, lanjut. Iya, jadi gini ya. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi itu, semua orang udah mengakui, semua orang di dunia ini tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu satu, itu poinnya ya, biar kita sama-sama paham ya. Kemudian untuk kami umat Kristen, kami tidak mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu 3 maupun banyak. Itu ingat ya, kami udah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu benar-benar satu, yang dia menciptakan dunia ini dengan firman-Nya ya. Dan dia menciptakan dunia ini dia akan berfirman, maka jadilah segala sesuatu itu. Kemudian berbicara tentang akhir zaman tadi ya, kalau di Diulang dalam iman ceritanya kami, konsep kami itu kan Yesus kami datang, tapi di dalam iman kami saya tidak tahu, karena itu kan beda nabi kalian dengan beda Yesus kami gitu Bang. Ya, memang pintar. Tepuk tangan dulu teman kita Yosua yang pintar. Keren kali. Keren. Ketika diceritakan kemudian dalam kitab saya, is nusawwikum bi rabbil alamin, adanya manusia-manusia yang mempersamakan Tuhan semesta alam dengan sembahan mereka yang terbuat dari makhluk. Apakah saudara masuk dalam kategori ini, saudaraku? Bukankah yang Anda sembah yang bernama Yesus itu makhluk, sedangkan Tuhan yang satu itu bukan makhluk? Ini pertanyaan yang agak sedikit menggelitik karena agak lucu-lucu. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu satu, tapi terciduk yang Anda sembah bernama Yesus, dan Yesus itu mau dibawa kemanapun, ke kantor pos, ke posyandu, pos kamling, pos polisi, TNI, atau di markas markas maling ayam pun, pasti mereka akan mengatakan makhluk. Kemana hendak kita bertanya, apakah Yesus itu bukan makhluk, sedangkan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Nah, boleh enggak saudaraku yang pintar ini menjelaskan ke kami bahwa Yesus itu bukan makhluk? Silakan. Baik ya. Seneng dia dipanggil pintar, seneng. Iya Bang, kita di sini kan apa yang kita omongkan itu kan ya, yang penting kita itu jangan motong biar enak dibawa dengar kan Pak gitu. Joshua yang pintar, silakan. Iya, ya. Ini menurut iman kami ya, dengan kita punya keyakinan yang berbeda dengan konsep yang berbeda. Saya menjelaskan tentang konsep kami bahwa Yesus itu adalah penyewantahan daripada Bapa yang tidak terlihat. Ya, kemudian kenapa disebut Tuhan? Karena menurut di dalam pandangan kami sebagai orang Kristen, ya Tuhan itu adalah gelar, ya. Jangan ketawa, nggak apa-apa. Dengar dulu. Nah, ini kan kita kan hibur dulu kalian ya. Santai ya. Nah, di dalam iman kami orang Kristen, ya Tuhan itu adalah bukan nama ya. Makanya kalian mempersilahkan kami tidak apa-apa. Tetapi bagi kami itu adalah suatu sesembahan atau gelar atau jabatan. Makanya kata Tuhan ini bisa disematkan kepada Bapa di surga, kepada Yesus juga. Gitu. Jadi Tuhan itu batal tadi. Masalah itu adalah batal satu kalian, Tuhan. Iya, jadi gini Bang, kenapa kalian mengatakan bahwa kami mempertuhankan makhluk ya? Gini Bang ya. Ya, karena Yesus itu ini maksud saya Tuhan itu jadinya dua gitu, batal tadi satu. Bang, kalau abang mengatakan pencipta langit dan bumi itu dua, ya memang saya bilang tidak. Pencipta langit dan bumi itu satu, tetapi Tuhan kan gelar Bang. Ngerti nggak Bang? Ya, yang bergelar Tuhan ini benar-benar Tuhan atau palsu nggak? Bang, kan aku mengatakan bahwa Tuhan itu gelar bisa disematkan kepada manusia. Maksud saya pencipta langit dan bumi yang diibadahi itu
menurut saudara satu. Iya bang, kan aku bilang Bapa di surga juga bisa disebut Tuhan, Yesus juga bisa disebut Tuhan Nah, karena Tuhan itu yang kan gelar, benar-benar bukan nama. Tuhan di situ, yang benar-benar Tuhan yang mana? Yang benar-benar Tuhan itu semua Tuhan bang, karena gelar. Kalau abang Oh, mengatakan bahwa berarti yang Tuhan benar-benar bukan pencipta cuma ya satu Bapa. ya. Tawan Bapak. Pintar memang pintar. Iya, karena abang tidak mengerti, abang pikir itu Tuhan itu adalah suatu zat tertentu. Tuhan itu merujuk saja kepada pencipta langit dan bumi. Benar Ya nggak, sudah. Bang, pikiran Kalau abang? begitu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Ya, yang menciptakan langit dan bumi memang Bapa di surga yang disebut juga Tuhan itu bang. Nah, Yesus fungsinya apa dia? Yesus kan belum ada sejak itu karena dia masih kekalan di dalam diri sang sumber itu. Berarti Yesus ciptaan. Ya dia bukan ciptaan karena segala sesuatu alam menciptakan dia lewat firman-Nya. Maksudnya? Segala sesuatu diciptakan oleh dia karena dia sebelum menjadi termasuk manusia, dia Yesus. adalah firman. Termasuk Ngerti nggak, Yesus. Bang? Iya, Yesus kan firman. Berarti Firman daripada Yesus Bapa. menciptakan Yesus. Bukan Yesus menciptakan Yesus bang, Bapak menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Abang ngerti nggak bisa bedakan? Iya, Allah dengan iya. firman-Nya, Maksud saya begini, Tante. Bapak menciptakan. Yes. Bapak menciptakan anak Maria gitu. Bapak menciptakan anak Maria gimana? Bapak menciptakan segala sesuatu dengan berfirman tadi yang pembahasan kita. Iya, Coba enak ngomong, bang. maksud saya anak Maria ini diciptakan nggak? Dia bukan diciptakan, diciptakan. Tapi itu tadi sebagai katanya suami Adam. segala sesuatu. Iya, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Kalau Kenapa segala disebut begitu? segala sesuatu berarti termasuk Yesus. Segala sesuatu, dengar nggak? Segala sesuatu berarti semuanya dong di luar Bapak. Iya, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Oleh dia. Makanya bukan dia yang bukan Siapa dia? Siapa dia? Dia Yesus karena dia kan firman Allah yang kekal. Oh, berarti Yesus Maka- sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Ya iya, makanya dia berkata, Bapa permuliakan aku di hadiratmu sebelum dunia ada, aku telah ada. Berarti Yesus ini lebih tua dari Maria ibunya. Ya iya, memang Yesus kan firman Allah, makanya dia lebih dahulu sebelum dunia ini ada, bang. Oh, berarti di dalam agama Kristen anak lebih tua dari ibu itu boleh. Oke bang, Maria itu Bukan diciptakan kok, oleh Allah, oke. Pak, manusia yang melahirkan dia. Iya, maksudnya gini saudaraku, jangan Oke. emosi, santai aja. Iya bang. Anda mengatakan bahwasanya Yesus lebih tua dari Maria, betul? Iya ya, aku mengatakan bahwa Yesus memang firman hidup, dia ada sebelum dunia ada, benar. Iya, artinya Yesus lebih tua dari ibunya. Ya iya, memang Yesus kan firman, berarti dia ada sebelum Maria ada. Jangan ditambah-tambah. Wah, Itu. pandai kali dah. Pintar memang pintar. Artinya Iya, Bang. bahwa Yesus lebih tua dari ibunya, kan gitu. Ah, mau nggak saya jelasin bang? Enggak, Jadi Yesus dijawab itu- aja. Yesus lebih tua dari ibunya. Betul? Iya, aku mengatakan Yesus sebagai firman memang dia lebih dulu. Ngerti Bukan, nggak, bukan. Bang? Kok jadi firman lagi? Yesus, ketika kita berbicara Yesus, berarti kita berbicara manusia Yesus. Oh, oke, Bang. Oke, kalau kemanusiaan berarti Yesus. manusia Yesus lebih tua daripada manusia Maria. Ya, kalau Yesus sebagai manusia memang dia lah, Maria lebih tua dari dia. Aku itu, Bang. Lalu apanya yang lebih tua dari Maria kalau begitu? Nah, sang firman-Nya yang sejak dahulu kala sudah ada dengan Apa itu yang sang firman itu Oke? yang mana? Berarti segala sesuatu di situ diciptakan oleh dia termasuk daging tubuh manusianya Yesus, begitu? Bang, Maria itu diciptakan oleh Allah apa dilahirkan dari perawan apa dilahirkan dari manusia melalui hubungan Segala sesuatu itu cipta. Yang ada di luar Tuhan itu ciptaan. Ada yang diciptakan melalui dilahirkan, ada yang diciptakan melalui dibersihkan, ada hal yang banyak kemudian tata cara Tuhan menciptakan. Seperti matahari diciptakan tidak dilahirkan, air diciptakan tidak dilahirkan. Banyak, semua ciptaan itu adalah di luar Tuhan itu cipta. Tuhan pencipta, yang dicipta di luar Tuhan. Pertanyaannya, apakah kedagingan Yesus itu ciptaannya atau bukan? Iya.
Baik ya. Jangan diawali dengan kata iya, karena itu kesimpulan dari pertanyaan. Soalnya abang itu harusnya mengerti tentang apa yang ada di dalam kitab kami. Di dalam Kejadian pertama Al-Quran mengatakan begini, saudaraku, nuzawwikum birabbil alamin, sebab kita orang-orang kafir mempersamakan antara sembahan kita dengan Tuhan seluruh alam. Sembahanmu namanya Yesus, dia daging. Yang daging ini apakah Tuhan pencipta alam semesta? Daging Yesus. Yesus kan datang sebagai manusia dan diam di antara kita. Kemanusiaan Yesus itu memang seperti kita, sebagai Ya, berarti sama seperti kita. kemanusiaan Yesus ini ciptaan. Kemanusiaan Yesus diciptakan. Kalau memang kemanusiaan Yesus memang dia punya masuknya kalau di dalam firman-Nya, atau dia sang firman itu kan tidak awal tidak ada akhir ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Memang pintar. dengar dulu, Memang kan kita kan pintar. gantian ngomong. Makanya bang, kalau makan kelapa muda jangan sabuknya yang dimakan, isinya, isi dalamnya bang, isi dalam. Iya bang, santai. Nah, Bang. saya Kita ulang harus lagi, diskusi. saya ulang lagi. Apakah tubuh Yesus itu adalah pencipta atau ciptaan? Iya, kemanusiaan Yesus itu dilahirkan dari perawan Maria. Memang diciptakan. Apakah itu benar. ciptaan atau pencipta? Memang kalau tubuh Yesus, kemanusiaan Yesus memang diciptakan. Benar saya akui itu. Ya. Berarti segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk tubuhnya Yesus. Betul? Dia itu berbicara tubuh kemanusiaannya memang, tetapi dia sebagai firman, dia tidak berawal, dia itu bukan diciptakan. Oke, baik abangku, saudaraku yang pintar Yosua. Nah, Iya, sekarang memang benar, Bang. Iya, memang benar Anda pintar. Jadi, sekarang ketika Anda pintar, tubuh kemanusiaan yang bukan Tuhan ini tetapi penciptaan, itu sekarang posisinya apa di langit? Tubuh kemanusiaan itu dia mati, dia bangkit. Bagaimana mungkin kita dia udah bangkit, kita mengetahui tentang hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang kosmik, Bang. Kita tidak tahu tentang hal-hal itu lagi, Bang. Jangan kita sampai ke situ. Saya tidak tahu lagi, Bang, itu. Maksudnya tubuh kemanusiaan Yesus ini berubah menjadi pencipta gitu. Tubuh kemanusiaan Yesus berubah menjadi pencipta. Bagaimana mungkin tubuh kemanusiaan Yesus berubah menjadi pencipta, Bang? Dia telah mati, kemudian bangkit. Bagaimana dia udah bangkit, abang masih mengatakan bahwa tubuh kemanusiaan yang mati bisa berubah menjadi pencipta. Bagaimana, Bang? Kan dia mati, dia bangkit. Pintar, memang pintar, Masya Allah. Berarti yang duduk di sebelah kanan Bapak yang adalah manusia ini, itu tetap manusia kan? Kalau dia udah kembali kepada sang sumber, otomatis dia kembali seperti semula, Bang. Okay? Terus kemanusiaannya, tubuh manusianya yang makan ikan goreng itu mana? Ya, tubuh manusia itu kalau udah kembali kepada sumbernya, ya tidak dikatakan manusia lagi. Bagaimana mungkin sekarang kita berhasil mengatakan Yesus itu manusia? Tidak mungkin, Bang. Itu saya tidak mengakui. Berarti manusia tadi sudah jadi Tuhan juga gitu? Ya, dia udah kembali kepada sang Bapa. Dia kembali berarti kepada menjadi awalnya. Tuhan. Berarti yang tadi ciptaan menjadi Tuhan. Iya, bukan Pak, Bang. Jangan bilang Tuhan, Bang. Dia kembali kepada sang pencipta. Dia adalah pencipta juga. Kembali setelah dia kembali, dia jadi Tuhan. Setelah dia bukan Tuhan, Bang, kalau memang abang bilang Tuhan, ya iya, dia kembali jadi Tuhan karena Tuhan itu kan gelap. oh mama, berarti ciptaan bisa menjadi pencipta di agama saudara, begitu ya? Ciptaan jadi pencipta. Bagaimana mungkin abang mengatakan Tuhan? Aku bilang tadi dia kembali ke pencipta karena dia adalah firman. Bagaimana mungkin tubuh manusia itu kembali kepada awalnya itu? Bagaimana mungkin dia masih jadi manusia? Tadi kita sepakat, bahkan kita tukaran pemahaman bahwasanya tubuh manusia itu ciptaan. Betul? Betul, kalau aku mengatakan bahwa Yesus kan sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Nah, yang ciptaan ini sekarang menjadi pencipta, begitu? Iya.
Oke bang ya. Jadi kalau hal-hal itu hal-hal yang kosmik, hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan bang ya, gitu. Ya jadi Bukan. Masa nggak bisa dipikirkan? Tubuh manusia yang tidur, lelah, capek, ketakutan. Setelah dia terangkat ke langit, jadi apakah dia di sana? Anda mengatakan jadi Tuhan, jadi pencipta, kembali kepada pencipta, makanya dia jadi pencipta. Begitukah? Ya iya benar bang. Kalau memang benar. Berarti di dalam konsep agama saudara, yang bukan pencipta bisa menjadi pencipta. Siapa bilang bang? Kan aku bilang manusia, kemanusiaan. Tetapi dia kan Iya, dia kan manusia. Tadinya Anda mengakui dia manusia, dia ciptaan. Begitu kembali ke langit, ternyata dia menjadi pencipta. Betul? Aku tadi bilang kemanusiaan memang diciptakan, tetapi sebagai firman yang dari awal udah bersama-sama dengan Allah, itu tidak bisa kita mengatakan bahwa itu diciptakan, oke? Lalu mana daging ciptaan tadi itu bang? Mana bang? Bang, dengar dulu. Dicari sama emaknya bang. Dia dengar dulu. Ya. Emaknya cari anaknya. Iya, dengar dulu, jangan. Anakku Jangan kecewa sayang dulu, Bang. adalah Tuanku sendiri. Kemana anak Maria abangku, kemana? Iya, dengar dulu ya. Karena gini bang ya, abang tadi biar orang di bawah dengar ya. Jadi abang tadi yang bilang di atas juga dengar. Kamu iya, abang tadi bilang kemanusiaan Yesus kembali menjadi Tuhan ya. Tuhan bukan saya yang bilang jangan gitu dong. Iya, makanya aku luruskan, bang. Saudara yang mengatakan itu anak Maria menjadi Tuhan, dia yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Betul? Ya iya benar, karena Tuhan itu gelar, bisa disematkan kepada siapapun. Berarti di dalam agama Kristen yang bukan Tuhan bisa jadi Tuhan, betul? Tuhan bisa jadi Tuhan, ya karena Tuhan itu kan gelar bang, bisa disematkan kepada pohon juga bang. Abang ngerti nggak? Karena aku jangan bilang memperbodoh pencipta. diri, yang dimaksud di sini adalah pencipta. Kok lari pohon? Yes, kalau pencipta ya. Anda sudah pintar, jangan memperbodoh diri lagi ya. Iya, karena aku bilang pencipta, Yesus juga pencipta. Kenapa aku bilang pencipta? Karena dia adalah firman yang dulu Allah menciptakan segala sesuatu dengan dia itu. Sebelum dia menjadi manusia, dia kan firman. Nah, setelah dia firman itu jadi manusia, otomatis kemanusiaan Yesus itu sama seperti kita. Nah, kemudian bangkit, ya, naik ke surga. Itu dia kembali kepada awalnya, bukan jadi Tapi manusia kenapa lagi. di atas malah duduk jadi manusia, bang? Bang, sebutkan ayatnya di dalam kitab kami bahwa Yesus naik ke surga, duduk sebagai manusia di surga. Tunjukkan. Bahaya itu. Dalilnya banyak. Iya, mana tunjukkan Yesus naik ke di dalam Markus 14. Coba. Bang, coba tunjukkan ayatnya Markus Yesus naik ke atas. 14:62. Iya, coba bentar aku buka. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa bentuk manusia. Biar aku lihat. Silakan, Bang. Iya, coba Abang baca, Bang. Soalnya aku kan nggak ada HP lagi, Bang. Bacakan ya. Orang pintar kok lupa dalilnya. Markus 14 nomor 62. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di langit." Itu apa, Bang? Tadi anak apa? Anak tokek atau apa tadi itu? Coba diulang, Dek. Saya tidak dengar. Saya dengarnya anak tokek. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk Anak manusia. Bang, dengar dulu ya. Apalagi? Jangan pikir kalian mau menang sama saya. Enggak, saya enggak tahu. Saya tidak perlu menang, kan saya tahu saya bicara dengan orang pintar ini. Iya, Bang. Iya, makanya itu ya. Kita itu jangan mau menang sendiri, Bang. Saya tidak enggak ada yang menang. Saya bicara dalil. Iya. Kita bicara dalil di sini. Gimana itu? Yesus kan dahulu, dia kan di dalam kitab-kitab dia disebutkan bahwa anak manusia. Saya setuju. Waktu di bumi, kan? Di mana saja dia mengatakan bahwa dia anak manusia. Tadi Anda bilang setelah dia naik ke atas bukan lagi anak manusia tapi jadi Bapa.
Lalu Anda minta dalil. Setelah saya katakan tetap manusia dia, biarpun di atas. Abang nggak percaya, sehingga adik saya bacakan dalilnya 2 kali. Aku dengar anak toke, ternyata betul anak manusia. Gimana berubah-berubah ini orang pintar? Diam dulu ya. Jangan kayak menang bang. Tenang bang. Tidak ada yang menang-menangan di sini. Kan Mulut kita kan Anda di sini. kebanyakan air. Ya, kita kan di sini diskusi biar orang itu tahu ya. Gini bang ya. Yesus itu Gimana? kembali ke dalam surga atau naik ke surga. Itu Dalam orang apa? yang menulis atau orang yang mengatakan itu duduk Salah di lihat. sebelah kanan Allah Bapa itu Salah itu lihat. bukan berarti dia itu sebagai manusia, tetapi itu dia ulah kembali kepada awalnya. Dia itu adalah firman, makanya dia itu kembali Tapi kepada kenapa Bapa. tertulis di situ sebagai anak manusia, Bang? Diam dulu bang. Apakah kita manusia ini? Alat kamu. Kan kita kan ini bang. Kita kan semua mau Kenapa dia gantian. tertulis sebagai anak manusia, Bang? Bang, dengar dulu bang. Jangan Iya. jangan santai bang. Nah, ini, Iya, Bang. santai banget. Iya, gini. Kita manusia kan mati. Ya, bukan tubuh kita ini yang naik bang. Ya, kita manusia berdosa ini. Bukan Tetapi kita, kalau Bang, mati, yang duduk di atas itu yang ditengok sama penulis kitab saudara Markus itu pakai teropong kecubung, dilihatnya ke atas manusia, Bang, duduk. Kalau dia roh nggak kelihatan, Bang. Justru Markus menuliskan karena dia melihatnya sebagai anak manusia. Kalau dia roh kayak Bapa, mana bisa dia lihat, Bang? Berarti yang duduk di atas itu anak manusia. Oh bang, berarti abang percaya bahwa Iya, oh, Bang, Allah oh, itu Bang. bisa dilihat ya? Berarti abang percaya Allah itu juga bisa dilihat? Loh, Makanya itu dibilang Yesus ini anak sebelah manusia kanan Allah kok. Bukan dibilang Tuhan, tapi anak manusia. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda yang manusia menjadi bukan manusia karena sudah menjadi Tuhan. Nah, pengarang Markus menuliskan bahwa dia melihat dari bumi ke langit ketujuh sampai di Sidratul Muntaha ada Tuhan dalam bentuk manusia. Entah teropong apa dipakainya, heran juga aku. Itu gimana itu, Bang? Jadi gini bang, kita itu jangan ngomong-ngomong hal itu bang, karena memang semua itu bisa dilihat. Ya tenang bang, santai bang. Ya, jangan abang mengatakan itu karena di dalam kitab-kitab kita itu semua mengatakan hal yang sama bang. Jadi jangan abang menyalahkan saya aja bang, gitu ya. Ya. Tenang bang, santai bang. Diam dulu. Kenapa kok panik sekali kalau saya menjelaskan? Kita kan di sini membuka orang-orang yang tidak Baju tahu, ketawa itu orang yang politik, awam, ada biar mereka politiknya. kok malah ketawa sih? Bang cuma ketawa dibilang panik, coba kocak. Astagfirullahaladzim. Coba lah Maafkan kita aku itu guru-guruku yang diskusi ada di yang bawah yang baik. nyimak Orang di di mana bawah saja dengar. berada. Aku Karena orang di terpaksa bawah harus itu tertawa. Dengar dulu, orang di bawah itu mereka bisa menilai. Sampai melorot celana. Gitu. Tahan loh bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan berlebihan. Istighfar. 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 Kan takut sekali di mereka ini. Kenapa takut sekali kalian ini? Coba diam dikit lah, coba. Kita kan ngomong. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Kemudian ya coba Allah, dengar dulu Bang Suma. Tadi Abang Suma Ya Allah. mengatakan Astagfirullahaladzim. nanti Yesus datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Dengar dulu Bang, gantian ngomong. Astagfirullahaladzim. Kan tadi Bang Suma udah menjelaskan bahwa nanti dia akan datang menghakimi manusia-manusia. Jangan ke situ Bang Yosua. Pahami dulu yang di pernyataan dari Bang Yosua. Ya, yang kami baca tadi ternyata yang naik ke surga itu anak manusia, bukan berbentuk roh Tuhan, gitu loh. Paham ya? Iya memang. Dia itu kan naik dengan tubuhnya, bukan dengan roh-roh, bukan rohnya aja, tapi tubuhnya semua naik. Karena aku mengatakan itu. Lah tadi Bang Jadi yang duduk di atas ini manusia atau bukan?
Dia naik duduk sebelah kanan Allah Bapa itu bukan berarti dia duduk di pencipta langit dan bumi sebelah kanan gini, tetapi cuman orang yang mengatakan menuliskan itu memang mengambil sesuatu hal yang apa namanya yang tepat gitu, bukan mereka melihat dia duduk gitu terus diambil, Kalian gitu. paham gak sih yang ngomong apa? Nggak bang, nggak Kayak paham gitu saya. Bang Paham Yosua. nggak? Yang duduk ini Yang di bawah manusia paham gak ngomong apa bukan. kawan kita ini? Nggak tahu. Bang Yosua paham nggak sih? Yang duduk ini pertanyaannya manusia atau bukan gitu loh. Iya, aku bilang yang duduk itu bukan manusia lagi. Yesus sudah Mati datang, meja. Yesus sudah naik ke surga, bukan manusia lagi. Dengar nggak? Mati Ini kan meja. manusia. Ini dalil pun dibantai ini saking pintarnya Kurang juga. ludah Bang. Kurang ludah dia Bang. Kebanyakan ludah. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Belajarlah dari pendeta Daromes, banyak ludah Pak Yosua. Ya Allah ya Karim. Inilah yang dikatakan Quran. kan? Bagaimana aku Inilah mau yang belajar? dikatakan Aku ini menguasai tentang keagamaan yang baik. Bagaimana aku mau mencari jalan yang sesat Al-Quran lagi? Kak? mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ini nyata ini. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Walahum azan la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Ini kalau burung beo diajarin baca kitab Markus yang tadi, kira-kira burung beoknya merubah nggak menjadi bukan manusia? Bentaran beo bang. Agak lah. Iya, yakin itu. Al-Quran tidak pernah keliru kok. Duduk di langit di samping Elohim sebagai manusia, Markus 14:62. Diajarin burung beoknya pasti ngomongnya kayak gitu. Dan setelah itu dia naik ke langit, duduk di sebelah kanan Elohim sebagai anak manusia. Itu burung beok. Tapi yang ini kata Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ulaika humul ghafilun. Al-Quran tidak pernah keliru ketika bercerita tentang orang-orang kafir. Dalilnya mengatakan, 1. Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke surga ke langit sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di surga di sebelah kanan Bapa. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun untuk yang kedua kalinya Matius 16 nomor 27, Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 31. Kemudian menghakimi manusia sebagai anak manusia Yohanes 5 nomor 27. Kemudian Ibrani 13:8 kemarin, sekarang dan sampai selama-lamanya Yesus tetap manusia. Dan yang lebih sadis lagi adalah 2 Korintus 15 nomor 24 nomor 28, Yesus menaklukkan dirinya. Tapi kalau di hadapan makhluk yang didatangi Paulus, ini tak ada artinya. Masih ingat tadi sore saya katakan, anak-anakku sekalian, masih ingat yang saya sampaikan tadi sore? Apa yang saya katakan? Sebenarnya orang Kristen itu bukan orang bodoh. Orang Kristen itu orang pintar banget. Pintar sekali orang Kristen itu. Mereka tahu bahwa yang datang bermujizat manusia. Mereka tahu itu. Mereka tahu yang berkata, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Mereka tahu yang berkata ini manusia. Bahkan dia tahu akan membangkitkan akhir zaman pun mereka tahu itu adalah manusia yang diberi kuasa oleh yang bukan manusia, yaitu Sang Bapa. Tapi kenapa kemudian mereka menganggapnya Tuhan? Karena sejatinya yang mereka tuhankan itu bukan anak Maria. Bukan yang nampak di langit itu, bukan. Tapi yang mereka sembah itu adalah makhluk yang memakai nama Yesus yang datang kepada Paulus yang mereka sembah pada hari Minggu. Mereka tak mungkin mengatakan itu iblis. Mereka tidak mungkin mengatakan itu adalah roh jahat. Mereka tidak mungkin mengatakan itu adalah iblis yang mengusir, yang mempengaruhi Adam ketika setelahnya diusir kemudian dari Gan Eden. Mereka tidak mungkin mengakui.
Maka satu-satunya alat untuk menyembunyikan siapa yang mereka sembah ini, Yesus jadi korban. Maka Yesus mengatakan, "Hey, sorry Yade, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Enak aja pakai namaku. Itu nanti. Itulah yang diterangkan ayat yang saya bacakan tadi. Apa yang mereka sembah bersama dengan mereka masuk sama-sama ke dalam api neraka. Kalau di ayat lain, wa khusira. Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya mereka tidak akan mau menerima penyembahan orang-orang kafir terhadap dirinya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Itu jelas ayatnya itu. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kan gitu kalau nggak salah ayatnya. Artinya bahwa betul apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menolak. Sorry ya, bukan aku yang menyuruh kau menyembahku, bukan. Tapi kau sendiri yang mau. Kamu yang memujiku, padahal kan kalian udah tahu Tuhan itu ada. Tidak terlihat, tidak mati, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada manusia pernah melihatnya, maha kuasa, maha perkasa. Tapi kenapa lu sembah aku? Ku tampar juga kau lama-lama. Nah, gitulah nanti kata yang disembah itu. Makanya diusir. Lalu yang mengajarkan ketika disampaikan Al-Quran, wa iyaduna illa syaitanam marida, setan iblis yang mau disembah itu, yang pernah datang kepada Yesus meminta Yesus menyembahnya itu, itulah yang akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama penyembahnya. Kata Yesus, sorry, mana mau aku disembah samamu. Enak aja, emang gue pernah ngajarin untuk nyembahku? Bukankah di dalam Yohanes 8:42, pada hari terakhir nanti siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan kepada mereka, perkataan itulah kelak akan menjadi hakim dari zaman. Kan sudah tertulis. Kenapa kemudian kau menuhankan aku tanpa ada perintah dariku? Bukankah perkataanku yang menjadi dasar pijakan penghakiman? Adakah aku mengajarkan kau makan babi? Adakah aku mengajarkan kau ibadah minggu? Adakah aku mengajarkan kau merasukan Paulus? Adakah? Gak ada kan? Terus yang ngajarin lu nyembah gue siapa? Bukan kamu. Bukan lah, tapi ngaku Yesus. Iya, tapi kan bukan aku. Loh, jangan salahkan kami dong. Kan ngaku Yesus. Ya jadi mau tidak mau kami menyembahnya karena dia ngaku Yesus. Bahlul, bukan kau baca di kitab lu sendiri, waspada kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, toyol. Lu salah-salahin juga gue, dasar kampret lu. Udah tertulis pun, direvisi agar kau bisa ngerti. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa yang tertulis di situ rupanya? Hah? Apa? Bukankah di situ tertulis, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal kalian sebab kejahatan. Terus kenapa kamu tidak peduli dengan apa yang tertulis di situ? Kenapa? Kau cinta kali makan babi rupanya? Kau cinta kali ucok itu rupanya? Kau cinta kali rupanya itu minum tua? Hah? Udah tertulis pun, jangan kau salahkan aku usir kau, tuncang juga kau lama-lama. Nah, gitulah kata Yesus nanti. Itu saudara, makanya saya katakan kamu itu bukan orang bodoh. Kamu itu orang pintar banget. Saking pintarnya lupa apa itu pintar, kan gitu. Benar nggak menurut saudara nanti di hari terakhir kehidupan manusia sebelum ke surga dan neraka, Yesus mengusir orang-orang yang memakai namanya, bermujizat, mengusir setan dan bernubuat. Benarkah? Ya, iya benar seperti abang. Abang mengatakan siapa yang bermukjizat mengusir setan pakai nama Yesus? Islam ke Kristen ke? Yang mengaku-ngaku bahwa dia pengikut Yesus sejati. Yang mengusir setan, coyol. Yang mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Islam ke Kristen ke? Iya, Kristen memang. Oh, udah selesai. Kau pintar. Ada pemain baru, silakan. Anda pintar. Kita tepuk tangan untuk kepintaran saudara kita malam ini, Yosua. Iya, Bang.
Kalau kita bahas Tuhan, abang takut karena abang merasa udah tahu diri bahwa Tuhan itu adalah gelar, bukan nama. Makanya abang Ya udah itu suka-suka mutar-mutar mula terus. orang pintar mah bebas bang, bebas. Iya, karena abang pikirannya itu Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, menganggap Tuhan itu adalah partikel zat-zat tertentu. Kalau kami tidak, makanya kami Ya saya bisa udah. mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Bapa Tuhan itu, karena bagi kami bukan Tuhan itu pencipta langit dan bumi atau zat-zat partikel-partikel tertentu, bang. Makanya saya Ya masih udah. mengatakan itu, bang. Udah saudaraku yang pintar, udah. Kita ada tamu baru tuh. Halo saudara Waneo. Oke, izin Gurunda kita sapa Siap. Wan Neo, Kristen Muslim kawan. Wan Neo. Ternyata Wan Neo ini pendengarannya kurang bagus ya. Tuh jauh dia dari kabur. Bang Andi, Ayo teman. Ya udah, Bang Suma, saya di sini coba abang tunjukkan kebenaran satu menurut keyakinan abang biar saya tahu, bang. Apa yang membuat saya itu yakin bahwa keyakinan abang itu benar, coba. baik. Ini pertanyaan yang sangat baik. Saudaraku, di Islam itu sebelum Tuhan menciptakan makhluk apapun itu, termasuk kita manusia, pencipta itu sudah ada, betul tidak? Yes, benar. Kenapa Anda bisa mengatakan yes benar sementara kita belum ada? Karena Iya, karena pencipta itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Masya Karena ada Allah. pencipta, baru ada kita. Ya, berarti Tuhan itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Lalu yang mengatakan akulah awal, itu ada awalnya enggak? Akulah awal, ada awal. Ya, berarti dia bukan pencipta kan? Yes, namanya ya Bagus. kalau ada awal nggak pencipta. Ya, bagus. Gugur ya. Gugur Wahyu 1:18. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada sebelum segala sesuatunya diciptakan. Berarti dulu sebelum ada agama-agama di bumi ini yang mengatakan Tuhan turun ke bumi, maka Tuhan itu ada. Itu tidaklah mutlak benar. Kenapa? Umat Islam yang Tuhannya tidak turun ke bumi menjadi manusia, ternyata Tuhan itu memang ada meskipun tidak turun ke bumi. Betul? Ya memang, ya, semua orang meyakini bahwa Tuhan itu ada, bang. Saya mengakui itu. Enggak, maksudnya gini. Bumi ini kan ciptaan baru. Anda mengakui bahwa Tuhan itu ada sebelum segala sesuatunya ada, berarti tak ada yang bisa melihat sesuatu itu yang hakikat yang maha ada ini. Karena yang dicipta aja belum ada kan gitu. Maka sebagai pencipta berdiri kepada wujud keberadaannya tanpa ada ciptaan tetap saja ada. Untuk supaya ada selain dirinya, tahu bahwa dirinya ada, maka dia mencipta. Pertanyaan saya kepada saudara, karena terkait dengan konsep ketuhanan, apakah Islam itu betul? Pertanyaan saya, sekiranya menurut konsep saudara Kristen, Tuhan Kristen tidak turun ke bumi mengambil rupa daging, apakah Tuhannya Kristen itu ada? Apakah Tuhan Kristen itu ada? Memang ada, bang. Kan aku tadi udah mengakui. Ya, Pencipta langit dan meskipun bumi. meskipun Tuhan Anda tidak turun menjadi Yesus. Dia tidak turun juga, bang. Kita udah yakini, semua orang pasti meyakini bahwa pencipta itu ada, bang. Iya, meskipun Tetapi dia tidak turun menjadi Yesus. Iya, tetapi kalau dia tidak turun, bagaimana kita pintar bisa mengenal sekali. dia, bang? Pintar sekali. Itulah yang kami sembah. Tuhan kami tidak turun. Tidak seperti Tuhan saudara. Meski turun, Tuhan kami enggak.
Nah, Anda ternyata mengakui sekiranya Tuhan Anda tidak turun menjadi manusia, tetap saja kalian akan bertuhan karena Tuhan itu pasti ada. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Itu Islam. Jadi Tuhan kami ada, tidak mesti turun. Dan ternyata alhasil, saudara sebagai saudaraku Kristen pun mengakui sekiranya Sang Bapa pencipta langit dan bumi tidak turun menjadi Yesus, maka Tuhannya Kristen tetap ada meskipun tak terlihat. Subhanallah. Inilah Islam datang, abangku, untuk menerangkan kepada kalian agar kalian tidak menutup diri akan kebenaran pencipta langit dan bumi itu ada, meski tidak menyatakan diri dalam bentuk wujudnya kepada manusia. Nah, kenapa manusia harus mempertuhankan Tuhan nanti setelah dia turun ke bumi? Walakad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena mereka memiliki hati, tetapi tidak menggunakan hati itu untuk menelaah alam semesta ini sebagai kebesaran Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia tidak menggunakan kemudian matanya untuk melihat alam semesta ini. Bagaimana alam semesta ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah. Walahum azan la yasma'una biha. Mereka tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul gafilun. Mereka selayaknya binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Padahal Anda mengakui, meskipun Tuhan itu tidak turun menjadi Yesus, Tuhan kami tetap ada. Ya sudah, ngapain Tuhan turun kalau begitu? Bukankah Tuhan itu maha suci? Maka tak layak Tuhan itu tidak suci. Bukankah Tuhan itu maha hidup? Maka tak layak Tuhan itu mati. Bukankah Tuhan itu tak serupa dengan apapun? Lantas kenapa dia harus seganteng Bang Zuma? Ini Bang. Jadi tolong disadari, Islam datang untuk mengetuk hati-hati kalian. Tok 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 tok, sadar wih, sadar sadar. Dunia sudah modern, sadar. Tidak perlu Tuhan turun ke bumi. Kalaupun ada manusia sakti yang harus turun ke bumi, dia hanya rasul posisinya. Nah, cek, ternyata ditanya Yesus, diwawancarai Yesus, diajak podcast Yesus, ditanyai semua pertanyaan. Lu bisa membangkitkan orang mati karena lu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Lu bisa merubah air menjadi anggur karena lu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Lu bisa kemudian menghakimi di hari penghakiman karena lu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Lalu apa yang menyebabkan kau Tuhan? Tidak ada. Aku bukan Tuhan. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal siapa yang mengutus aku. Bapakku yang mengutus aku tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Jadi, kenapa enggak niru ajaran yang benar? Kayak Yahudi Tuhannya enggak turun, kayak Islam Tuhannya yang enggak turun, tapi tetap saja mereka bertuhan kepada hakikat yang maha suci tersebut. Makanya di dalam Al-Quran itu ada yang disebut surah Al-Ikhlas. Kenapa kudu disebut surah Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tak ada kata ikhlas? Kenapa harus ikhlas dengan surah itu? Qul huwallahu ahad.
katakanlah wahai Nabiku Muhammad, dialah Allah, Tuhan satu-satunya yang Maha Esa. Katakan, jangan ada perasaan terpaksa, jangan karena terkungkung oleh apapun. Ikhlas mengakui Tuhan hanya satu. Meski dunia ini luas, alam samudra raya ini luas, yang membutuhkan satu keperkasaan yang adidaya, tak terbatas. Ikhlas akui, semua itu hanya dipegang, diatur, dikuasai ritmenya, notnya, gelombangnya, iramanya oleh satu hakikat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Jangan kau tunggu Tuhan-Tuhan lain untuk menemaninya. Jangan kau ragu tentang keadaan itu. Ikhlas kau terima. Yakini dengan semurni-murni keyakinan. Allahus Samad. Kamu melihat air dengan begitu banyak makhluk di dalamnya. Kau melihat daratan, begitu banyak makhluk di atasnya. Di udara, begitu banyak makhluk yang membutuhkan kemudian ketergantungan sesuatu. Ekosistem terhadap alam semesta ini. Maka jangan pernah kau berpikir bahwa Tuhan yang satu itu masih tergantung kepada mereka. Tidak. Atau alam semesta, bergejibun makhluk di lautan, di daratan, tidak cukup hanya bergantung kepada satu hakikat. Jangan. Matikan pikiran-pikiran itu. Sangkaan-sangkaan itu kubur dalam-dalam. Sebab satu hakikat yang maha kuasa itu mampu menguasai seluas apapun jagat raya ini. Kenapa? Karena dia ahad. Ikhlas untuk itu. Ikhlas. Bahwa semuanya hanya bergantung kepada Allah. Tak ada yang lain. Engkau datang kepada orang pintar. Begitu orang pintar menceramai kamu. Kenapa kamu sakit gigi? Sini aku obatin. Caranya mudah. Di saat itu dia menyembuhkan engkau. Tapi jangan lupa, dia sedang bisul di pantatnya dan sedikit lagi meledak. Kamu diobati sakit giginya, tapi bisulnya butuh dokter yang lain. Dia masih butuh Tuhan. Tapi kalau Tuhan sama sekali, Allah Azza wa Jalla, tidak bergantung kepada siapapun. Allahus Samad. Ikhlas akui itu. Ikhlas kamu percaya itu. Yakini tanpa ada embel-embel yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jangan pernah kau berpikir bahwa konsep yang ada di atas muka bumi ini itu sama dengan konsep yang melekat pada pencipta langit dan bumi. Apa itu? Presiden tidak akan jadi presiden tanpa ada wakil presiden, tanpa ada menteri, tanpa ada gubernur, bupati, camat, lurah, dan seterusnya. Tidak. Sekompleks apapun tataran kehidupan manusia, pencipta langit dan bumi tidak butuh ahli waris. Pencipta langit dan bumi tidak perlu memperbanyak Tuhan. Tidak perlu ada Tuhan junior, anak Tuhan, tante Tuhan, paman Tuhan, keluarga Tuhan, konsensus Tuhan, dan enggak perlu. Ikhlas akui Tuhan itu tak bersisila. Tuhan itu tidak beranak. Tuhan tidak butuh istri. Tuhan tidak butuh suami. Tuhan tidak butuh apapun. Tuhan berdiri di atas kemahakuasaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seindah apapun alam semesta ini, sehebat apapun manusia yang engkau lihat, sekaya apapun manusia yang punya harta, jangan pernah kau berpikir bahwa Tuhan juga sama seperti dia. Tidak sama sekali. Kenapa? Engkau kufur terhadap dia, engkau ingkar terhadap dia, engkau sombong terhadap dia yang menciptakanmu. Tetap karena kekayaannya, apapun kau minta kepada sembahanmu selain dia akan tetap terpenuhi. Dia yang menciptakan kau. Kau masuk di rumah ibadahmu, kau menyembah kepada makhluknya. Keluar air matamu memelas kepada ciptaannya. Apakah dia sombong karena kemiskinannya? Enggak. Kau sembah, tidak kau sembah. Dia tidak pernah kekurangan. Pencipta langit dan bumi itu maha sempurna. Tak ada yang setara dengan dia. Ikhlas. Tuhan itu satu. Tempat bergantungnya segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan tidak setara dengan apapun, tidak sehakikat dengan apapun, tidak segolongan dengan apapun. Kau berada pada posisi itu, engkau akan menjadi penghuni surga yang paling tinggi. Ikhlas. Oke, baik bang.
kau serahkan semuanya kepada hakikat pencipta. Jangan ada embel-embel, karena tidak bisa melihat dia, maka cukup kita melihat anaknya, maka siapa melihat anaknya sama melihat dia. Lantas jangan kau tuhankan anak itu. Itulah di Islam, saudara. Jadi kalau Anda bertanya apa konsep Tuhan, silahkan Anda lihat Al-Quran surah Al-Ikhlas. Lanjut. Oke bang, saya juga sepakat dengan abang ya, penjelasan abang itu saya rasa bahwa ya benar, karena ya sayangnya Tuhan kita berbeda. Abang menjelaskan Tuhan abang sampai gimana pun, tetapi saya percaya bahwa beda Tuhan kita. Jadi ya benar itu bagi abang, tetapi bagi saya tidak benar bang, karena Tuhan saya akan berbeda dengan Tuhan abang. Di dalam keyakinan kami, Tuhan kami bisa dipanggil Bapa. Coba abang panggil Tuhan abang Bapa, nggak bisa. Berarti Tuhan kita berbeda. Kalau berbicara tentang Yesus kami, abang tadi mengakui bahwa Yesus kami datang di hari kiamat, di hari penghakiman, ya. Tetapi menurut ajaran abang, ya, Nabi abang datang, sedangkan Nabi abang sama Yesus saya itu kan berbeda. Ibunya Nabi abang itu kan Maryam, Siti Maryam itu kan saudaranya Harun. Bagaimana mungkin dia sama dengan Yesus kami yang ibunya ibu Marianya yang hidupnya ribuan tahun setelah Musa dengan saudara Siti Maryam dengan Harunnya itu. Jadi ya apa yang abang jelaskan saya hormati, hargai itu karena sesuai dengan Tuhan dalam iman abang. Tetapi bagi saya itu saya tidak mengakui karena baik. Berbeda bang itu. Baik. Oke. Sekarang kita buat angket. Percayakah Anda bahwa Tuhan itu satu? Yes, aku percaya. Percayakah Anda bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk? Yes, makanya itu kita cari ada yang salah, pasti ada yang. Percayakah Anda bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Iya bang, aku percaya pencipta langit dan bumi. Percayakah Anda bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak ada yang setara, tidak ada yang menyainginya? Yes. Subhanallah. Itulah nurani dan naluri yang asli dari saudaraku Yosua, yang tidak terkontaminasi dengan makhluk yang disebut iblis. Lepas daripada itu, yang menggerogoti otak Anda, jiwa Anda itu adalah iblis. Sampai Anda harus mengatakan Tuhan itu begini, Tuhan itu begono, Tuhan itu begini dan begono. Bagi kami, begitu kami membaca surah Al-Ikhlas, mau sehebat apapun manusia, tetaplah manusia. Dia bukan Tuhan. Saya kira begitu saudaraku. Terima kasih Anda sudah mengakui barusan itu adalah surah Al-Ikhlas, 4 ayat semuanya Anda akui. Masya Allah, subhanallah. Iya bang, saya akui itu bang, karena menurut kan Tuhan abang, menurut keyakinan abang di dalam agama abang. Tetapi menurut agama saya, Tuhan saya berbeda bang. Jadi berbeda dengan yang Anda iakan tadi. Berarti apakah abang pikiran abang itu abang merasa bahwa Tuhan saya dan Tuhan abang itu sama? Enggak. Ya udah bang, berarti memang tidak, berbeda, bukan. Iya, ketika saya tanya Anda, Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, apakah Anda percaya? Iya. Ya, aku percaya Tuhan. Allahu samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, apakah Anda percaya? Iya. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Anda percaya? Iya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan itu tak setara, tak seimbang dengan apapun. Iya katanya. Dan Anda kembali mengatakan bahwa Tuhan kita berbeda. Berarti Anda berarti abang ini Anda gangguan. Tuhan kita sama. Enggak. Tuhan kita sama. Justru saya tanya sama saudara, apakah Tuhan kita sama? Kalau saya tidak sama. Terus kenapa Anda iakan yang tadi? Ya kan aku tadi mengatakan itu sesuai dengan Tuhan dalam keyakinan abang, dalam agama. Enggak, ini menurut Anda, apakah Tuhan itu satu menurut Anda? Ya memang pencipta langit dan bumi satu, bukan Tuhan pencipta. Jangan lagi Anda ingkar. Menurut Anda, apakah Tuhan itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu? Iya, Tuhan bang. Tuhan itu banyak bang. Pencipta langit dan bumi itu mulai. Tadinya satu, sekarang banyak. Yes, pencipta langit dan bumi satu bang. Satu. Apakah pencipta langit dan bumi itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu? Yes. Oke. Apakah pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan?
Iya, kalau menurut agama kami diterangkan Yesus lahir dari Bapa itu. Berarti pencipta langit dan bumi itu punya anak. Pencipta langit dan bumi bukan soalnya dia punya istri dan dia punya anak, tetapi bagaimana dia punya firman yang sudah saudaraku, sudah cukup bagi saya. Iya. Cukup. Iya, cukup bang, soalnya konsep dalam Tuhan kita berbeda bang, itu saya akui bang. Sip. Siap bang. Iya. Saya Jadi akui bang, berbeda konsep kita bang. Iya. Oke, Anda memang pintar. Iya, Bang. Sepusangan buat Anda. Saya akui bang, saya juga mengakui bang, konsep Tuhan kita berbeda bang, makanya saya akui itu bang. Iya, pasti berbeda, saudaraku. Cuman anehnya kan Anda mengakui semua apa yang saya bicarakan tadi. Iya bang, kan beda konsep kita bang, jadi kemana-mana kita mau ngomong apa bang, konsep berbeda ini aduh bang. Iya. Silakan. Mungkin masih ada teman Kristen di bawah. Ya, kalau yang Kristen naik ganti pemain, tetapi saya Ya. sama Bang Juma ini ya bentar Bu ya, Ya, jadi pasti saya sama Bang berbeda, Juma Bang. ini ngomong panjang, tetapi ya kembali kepada konteks atau konsep ketuhanan kita menurut sudut pandang agama kita berbeda-beda, maka Ya. untuk mempersatukan dua konsep yang berbeda itu susah, itu kuncinya. Ya, memang nggak mungkin sama. Satu menyembah makhluk, satu menyembah pencipta makhluk, memang nggak sama, Bang. Bagaimana mungkin Dan sama? Tuhanmu terkutuk lagi di Galatia 3 bang, Iya. memang beda. Beda lah. Terkutuk Tuhanmu, beda lah bang. Iya, makanya siapa bilang sama bang? Kan aku bilang kembali lagi konsep ketuhanan kita berbeda menurut sudut pandang keagamaan kita. Makanya di situ untuk mempersatukan dua sudut pandang yang berbeda itu susah. Karena satu-satu mempertahankan dia punya. Itu kuncinya bang. Abang mau manggil siapa juga tidak bisa untuk kita menyamakan dua konsep itu menjadi satu. Itu kunci dari Ya karena kau Kristen bang, kau Kristen, jadi kau itu mengikuti ajaran Paulus. Gak mungkin sama lah dengan ajaran Tauhid. Sayangnya konsep Yesus dalam bertuhan itu sama seperti kami Islam. Kalau konsep Tuhan Anda sama seperti Roma Yunani, abangku. Ayo teman-teman Kristen. Ya udah bang, yang Tapi teman-teman Yosua Kristen yang ini di bawah ya, naik, ya coba dia sopan. naik yang mau diskusi sama Bang Juma ya naik ya, karena saya udah beres diskusi sama Bang Juma, kesimpulannya Kau sadar tidak nggak, mendapatkan Yosua? apa-apa Yosua? karena beda Yosua, konsep kami. Yosua, kau sadar nggak? Yang kau ikuti itu bukan perkataan Yesus, tapi surah-surah Paulus. Sadar nggak? Yang Karena aku Paulus- ikutin itu ya surat Paulus maupun perkataan Yesus, tetapi aku udah Enggak, mengakui bahwa konsep kontradiksi. kita berbeda, jadi susah untuk kita Kontradiksi, menyamakan Bang. itu. Kontradiksi bang, ajaran Yesus itu tauhid. Yohanes 17:3 satu-satunya. Paulus beda antara Tuhan dengan Bapa, itu beda. Satu-satunya Bapa itu Allah ya, Theos, dan satu Tuhan yaitu Yesus, berbeda. Tapi kalau Yesus, kalau kita baca di Bible, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, satu entitas. Itu pengajaran Yesus tidak terpisah. Jadi kau itu Berarti kakak Kristen ya, karena kau Paulus, Iya, ajaran Paulus bang. berarti kakak sepakat bahwa Tuhan Yesus kami datang menghakimi dunia nanti di kiamat. Enggak lah, mana Nah, Kristen coba. diusir tempat setuju. Nah, kan Yesus Yang akan datang menghakimi dunia. Iya, menurut Abang Juma, apakah Yesus kami yang datang menghakimi dunia? Apa sih Iya. Abang? Coba. Iya, betul. Saya Iya, akui. iya. Nah, udah, sekarang Abang. Ya teman-teman, ya sekarang Abang Juma udah mengakui dia berubah juga, Oke, kita kan gantian oke. ya. Ya, teman-teman di bawah Kristen, ya Abang Juma sepakat sama saya, dia udah akui bahwa Oke, nah sekarang ketika Yesus datang nih, Nah, Anda diam dipanggil. dulu bang. Nah, diam dulu bang Juma. Gantian 5 menit aja, 1 menit aja saya bang ya. Dia udah mengakui bahwa Yesus kita datang menghakimi yang hidup dan yang mati. Ya. Berarti sesuai konsep kita, Yesus datang menyelamatkan orang yang percaya kepada Dia. Selesai. Udah. Oke, baik. Selesai bang. Nah, ketika nanti ente bertemu dengan Yesus, Anda dihakimi. Lalu ditanya, Saudara Yosua, yang mengajarkan kau menyembahku, menuhankan aku, mengatakan aku ini adalah pencipta yang turun menjadi manusia lalu berubah menjadi pencipta, itu siapa? Apa jawaban saudara? Saya ingin dengar, silakan. Baik, ya. Kita di sini harus berbicara pakai data menurut ajaran kita, bang. Ya biar enak, ya. Abang mengakui, abang udah pelajari Bible kami dan abang mengakui dan abang yakini bahwa Tuhan Yesus kami datang.
Sesuai konsep di dalam Bible Saudaraku, bahwa Yesus datang untuk menghakimi orang yang hidup yang saudaraku, mati dan menyelamatkan orang yang percaya kepada saudaraku Dia. Yosua yang aku kasihi dalam nama Allah. Dengarkan, ketika Yesus sudah datang, ya, beliau datang, kemudian kedatangannya menghakimi seluruh manusia, tentu termasuk kamu juga. Ketika dia datang, lalu bertanya kepada saudara Yosua, Yosua, siapa yang mengajarkan engkau untuk mengatakan bahwa aku adalah pencipta yang turun ke bumi menjadi manusia, lalu ke langit menjadi pencipta lagi? Yang ngajarin kamu itu siapa? Jawabanmu apa? Baik, pertanyaan yang baik ya. Ya, kita itu tidak keluar dari perkataan atau di dalam iman kami kan Alkitab yang kami akui. Nah, kami tahu dari situ bahwa pencipta langit dan bumi itu punya firman yang dahulu bersama-sama dengan pencipta itu, dan firman itu adalah pencipta itu. Makanya pencipta itu mengambil rupa manusia dalam firman itu menjadi manusia. Maka kami mempertuhankan manusia itu sama dengan mempertuhankan Bapa. Karena Tuhan itu ada Yesus gelar. bertanya Ada tuh, gelar. Kami tunduk siapa kepada yang mengajarin? firman itu sama dengan Tunggu. Yesus kan bertanya, yang ngajarin kamu mengatakan itu siapa? Kata Yesus. Ya, kan aku jawab, ya kalau dia bertanya gitu, aku mengatakan bahwa itu di dalam kitab kami, bukan siapa. Berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus kan? Berarti bukan aku kan, kata Yesus yang ngajarin itu? Iya, berarti yang Alkitab itu tentang siapa? Tentang Yesus, Bang. Berarti ya, bukan aku kan. Coba dengarkan pernyataan Yesusnya di dalam Yohanes 8:42. Yohanes 12 nomor 48. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di sana di Yohanes 12? Jelas sekali, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Perkataan yang pernah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakim. Perkataan yang pernah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak perkataan Yesus untuk menyembah Dia, mengatakan Dia adalah pencipta yang turun ke bumi menjadi manusia lalu kembali menjadi pencipta kembali? Adakah firman yang terlontar dari mulut Yesus begitu? Ya, baik ya. Di dalam Alkitab kami, ya, kita tidak boleh asumsi. Dalam Alkitab kami, Bapa sendiri mengatakan bahwa karena begitu besar bagi umat manusia, maka Dia mengurniakan anak yang tunggal supaya kita percaya Bukan kepada itu. Dia. Bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah, adakah firman terlontar dari mulut Yesus bahwa aku adalah pencipta yang turun ke bumi menjadi ciptaan lalu kembali ke langit menjadi pencipta? Adakah firman seperti itu keluar dari mulut Yesus? Sebab Yesus akan datang menjadi hakim, dan yang menjadi hakimnya bukan apa-apa selain daripada perkataan yang pernah terlontar dari mulutnya. Maka saya tanya, adakah Yesus melontarkan perkataan seperti iman Kristen hari ini? Jawab. Ya, baik ya. Itu kan ada, Bang. Di dalam Yohanes ya, itu kan tentang Alkitab itu kan mencatat bagaimana Yesus itu. Yesus di dalam Alkitab Yohanes berkata bahwa Yesus itu kan firman daripada Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kemudian firman itu menjadi manusia. Saudaraku, kami percaya bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, yang menjadi hakim nanti di akhir zaman ketika Yesus datang, ucapan Yohanes atau ucapan Yesus? Bang, tentang apa yang ada di dalam Alkitab itu kami akui bahwa itu menurut mereka, bukan yang bukan menurut mereka, tapi melalui. Hei, kamu masih bisa waras kan? Kata Yesus sendiri yang mengatakan barang siapa melalui ilham dari Roh. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.
Perkataan Yohanes atau perkataan Yesus yang akan menjadi hakim di akhir zaman? Ya, baik ya. Ya, jadi teman-teman ya, kita tidak perlu muter-muter lagi. Intinya Juma dan mengerti bahwa Yesus kita datang untuk kasihan kali. Jangan Yesus percaya dulu, ya. datang Dia udah menghakimi. datang menghakimi, Kenapa ya. Yesus datang menghakimi? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Ya Kristen. Makanya dia turun. Kami mengimani itu. Wa innahu la ilmul lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Kami imani Nabi Isa akan datang sebagai pertanda hari kiamat. Untuk apa ia datang? Untuk menghakimi Kristen. Kamu ditanya, siapa yang mengajarkan engkau menuhankan aku? Wah, ini udah. Kasihan Delo. Jangan mute kalau Kasihan dia Delo udah nih, sekali lagi kita kasih kesempatan sekali lagi. Ternyata orang ini kalau menghujat dia kelas 1. Ternyata kalau Bukan dia membahas menghujat. agamanya pura-pura gila. Saya ulang Kau tadi pertanyaan udah saya. mengatakan, kau udah Saya ulang lagi. mengakui bahwa beda Saya ulang lagi. Tuhan Saya ulang lagi. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah kamu percaya bahwa ketika Yesus datang sebagai hakim, dia akan menghakimi manusia berdasarkan firman yang pernah keluar dari mulutnya? Iya atau tidak? Iya. Yes. Ah, yes. Jangan mute saya, Yes. Bang. Jangan Oke, mute saya. yes. Tunggu. Jangan, Yes. yes. Tolong Iya, kau iya, untuk Tolong kau Panik dia tunjukkan. ini teman-teman. Dia panik dia karena dia udah mengakui bahwa Yesus. Orang gila ini. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, saya akui Nabi Isa akan turun kedua kalinya. Lucu ente itu. Kok gitu aja panik? Nabi Isa turun, Yesus turun. Nah, sekarang Anda dihakimi, saya pun dihakimi. Oke? Saya ditanya, Bang Suma, ya Paman, siapa yang mengajari engkau bahwa aku adalah utusan untuk Bani Israel? Apa jawabanku? Itu terlontar dari mulut lu sendiri. Di mana lu ucapkan itu? Di dalam Matius 15 nomor 24. Yohanes 17 nomor 3. Di dalam Matius 15 bahkan Matius 10 nomor 5 nomor 6, kau melarang murid-muridmu ke bangsa lain. Betul? Betul Bang Suma, lolos. Aku lolos dari penghakiman Yesus. Sekarang Yosua sini. Aku mau tanya samamu. Siapa yang mengajarkan engkau masuk ke gereja, menyembah aku, mempertuhankan aku, dan menganggap aku adalah sang pencipta? Siapa yang mengajarkan kau itu, wahai Yosua? Adakah pernah aku berfirman seperti itu? Nah, jawabanmu apa Yosua? Jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Hei! Jawabanmu apa? Ayo. Menurut saya Bang, biar saya Apa jawabanmu? Jawabanmu apa? Iya, saya jawab. Jangan panik ya. Iya, jangan panik ya. Ya biar aku jelaskan. Jangan panik. Jangan kau jelaskan jawabanmu. Siapa yang mengajarkan engkau menyembahku dan menganggap aku adalah pencipta? Siapa yang mengajarkan itu? Apa jawabanmu? Ya, aku jawab itu sesuai dengan kitab yang kamu turunkan atau itu yang kami imani ya. Lalu kau ditanya lagi. Lalu kau ditanya sama Yesus. Jangan di dulu, mana? jangan panik. Tunggu. Kan Yesus hakim. Lalu kau ditanya tuh, dikejar dengan pertanyaan itu. Di mana pernah saya menurunkan kitab? Kata Yesus. Apa jawaban lo? Kau menuduh saya menurunkan kitab. Di mana pernah saya menurunkan kitab? Apa jawabannya Yosua? Oke, coba diamlah dulu ya, jangan panik, jangan milikan saya terus. Kenapa ya kalian takut sama saya? Bukan. Yang Yesus datang menghakimi berdasarkan pernah ucapan yang pernah diucapkan. Nah, di mana Yesus pernah mengatakan aku memberikan kitab? Di mana itu Yesus katakan?
Ya, Di mana? jadi dengar ya, Yesus adalah Injil kabar baik itu sendiri, oke? Kau pahami itu Bang Juma? Iya. Bukan diam. itu kitab yang kau maksud tadi, kitab. Kan dia udah kitab. begini lagi ya. Dengar kitab. Bang Juma, kita kan gantian. Kitab. Mana kitab? Di mana saya mengatakan bahwa terima kitabku? Mana? Di mana itu saya ucapkan? Iya. Ya, diam ya, biar kita itu ngomong enak. Coba 1 menit aja Bang ya. Di mana? Iya, Saya aku pernah jawab. berkata, Jangan panik, ya. terimalah kitabku itu di mana? Di mana? Kau tinggal Kau tinggal tunjukkan. Orang-orang bosan dengarkan kau sudah berjam-jam dada ilmu. Iya. Giliran disanjung pintar, sosok benar-benar merasa pintar. Lebih tadi, pintar dengar dulu, kera Bang. daripada Kau kau tadi itu. udah mengakui bahwa Lebih pintar Nabi Isa dan kera, Tuhan Yesus kami lebih itu pintar beda, tetapi monyet di daripada detik yang sama kau. kau mengakui bahwa Yesus kami Kau datang cuman di- dihibur aja. Sekarang kau tunjukkan, ternyata kau tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus yang pernah berfirman aku adalah pencipta. Ternyata kau tidak bisa tunjukkan. Maka ditunjanglah pantatmu Yesus ke api neraka jahanam. Dengan Yesus berkata, enyahlah daripadaku wahai Yosua, aku tidak mengenal engkau. Engkau Iya, adalah Bang. pembuat kejahatan. Ditendang pantatmu ke neraka. Oke? Saudara-saudara, masih dipertahankan atau gimana manusia kera ini? Manusia tak berotak, yang pintar menyesatkan mutar-mutar. Jadi sahabat-sahabat muslim, sudah jelas ya, ketika kita mengatakan kita percaya Yesus akan turun kedua kalinya, wah senang kali dia langsung jadi pintar. Yang tadinya bahlul, pintar seketika. Pas ditanya tentang agamanya, Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan, yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ketika ditanya di mana Yesus pernah mengajarkan bahwa dia adalah pencipta yang turun jadi manusia, lalu kembali jadi pencipta lagi sesuai dengan imanmu, apa katanya? Itu tertulis di dalam kitab yang pernah kau berikan, katanya. Ditanya, di mana Yesus pernah mengatakan itu bahwa dia memberikan kitab? Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Dasar toples, kambing kurap. IQ-nya 60 ya? 69. Agak tinggi sedikit Bang Yoga. 69 aja. 60 aja, 60. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan teman-teman diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jance, Berarti Guru Jance, memang- Masya Allah. Berarti memang 1 Korintus Iya, 4:10 oten botol karena Kristus. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu benar ya. Karena Masya Allah. Yesus mengakui pada Matius pasal 4 nomornya yang ke-10. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyal iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja lah engkau beribadah." Ini ketegasan oleh Yesus bahwa sesembahan itu hanya diuntukkan kepada Allah dan hanya kepada Dia umat manusia itu layak beribadah. Dan ini searah juga yang disampaikan oleh Yesus sendiri pada Matius pasal 23 nomor 9. Jangan kamu menyebut sebarang bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa di sorga. Jadi Yesus menegaskan bahwa sesembahan itu ada di surga, bukan di bumi. Kalau Yesus adalah di bumi pada saat itu, kenapa, hei Oten, kalian menyembah Yesus? Bukankah Yesus itu adalah utusan? Dan Yesus adalah hamba yang diurapi berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 4 nomor 27b. Yesus adalah hamba yang engkau urapi. Kata hamba berarti dia memiliki Tuhan, dia memiliki Tuhan. Dan kenapa Yesus disebut yang diurapi? Julukan Yesus adalah Kristus, Mesias, artinya Yesus yang diurapi
berdasarkan Ibrani pasal 1 nomor 9, Allah mengurapi Yesus seperti dalam perjanjian lama ketika para raja diurapi, pada saat itu roh Tuhan menyertai. Sama dengan Yesus, roh Tuhan menyertai Yesus berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1. Roh Kudus memenuhi Yesus dan membawa Yesus ke padang gurun. Apa maksudnya ini? Roh Kuduslah yang memimpin Yesus dalam segala perkara. Searah dengan Lukas pasal 2 nomor 4. Banyak orang percaya dipenuhi bicara-bicara oleh Roh sabaran. Kudus. Dia tuh sang sumber. Apakah Dia mengerti semua tentang yang Kristus. dipenuhi Roh Kudus itu Ini jangan adalah seperti Tuhan? Mesias palsu, Tidak. Ya, sebentar, sedikit lagi. Saya ini adalah gurumu. Sedikit lagi. 1 menit. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, baik mengampuni dosa ataupun menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, itu adalah berasal dari Allah melalui Roh Kudus yang memimpin Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus, Yesus dengar dari Tuhannya, lalu dia sampaikan, karena Yesus adalah penurut. Celakalah mereka yang menyembah Yesus. Kenapa saya tegas mengatakan ini? Waktu saya pendeta, banyak para pendeta menyembah Yesus, berdoa kepada Yesus. Anak-anak sekolah minggu, masih usia SD, sekolah taman kanak-kanak, diajarkan, guru sekolah minggu mengajarkan, adik-adikku, dengarkanlah doa kakak. Ya Tuhan Yesus, tolong kami, tolong orang tua kami. Ini adalah penyesatan yang sangat nyata. Itulah sebabnya saya tunjukkan 1 ayat. Siapakah sesembahan yang benar berdasarkan 1-2 Korintus
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Masya Allah. Jadi memang itu kalau kita nyimak ya dari tadi, memang seolah-olah mereka itu demi dogma doktrin memperbodoh diri. Itu data yang disampaikan semua itu isi. Jangan mau permintaan Yosua, dompalak dulu kau bilang. Permintaan habis ke air liur kan apa kamu? Iya. Tapi netizen kan mendapat ilmu. Ardiansa, apa nih? Ardiansa. Salah tindes ka bunda, ma Bansuma. Apa hari na tindis dari batangkon ya pantat na tindis. Yang ketindes ke street Assalamualaikum. Bisa aja tahu. Sama orang tak Kabupaten Takalar ini Bansuma. Allahu Akbar sari batangku. Iya. Saya suka sekali nih lihat di komal-komal mantap Bansuma saudara. Alhamdulillah, masya Allah. Yang lupa kirim paus Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bercanda jibang. Onde mo. Iya. Kue bandam mo 1 kontainer. Sipak itu bandang gula merah. Baru isi dalamnya Yosua. Mau jadi makan Ika? Kalau mau jadi ku pesan kayak. Mati-mati jangan tahu. Bang Juma kena batunya nih, kena gue masak, kena batunya Bang Juma. Astagfirullah. Kena batunya sekarang. Ini penghuni pohon cempedak datang dari mana? Datang malam-malam gini. Penghuni pohon cempedak ini. Keluarga Tuhan. Terliwat-liwat ini asik. Aduh. Kenapa nu dompala semua itu karesteng? Kenapa pikiran lu? Sudah hadir ini. Iya Pak Guru Dance. Kemasa apa kau sampaikan silakan. Terbentur kepalanya. Bang Handi cocok ini. Kalian paham Bibel? Tolong sebutkan di dalam Bibel para makhluk-makhluk. Para kaluku. Para makhluk-makhluk yang Tuhan dan para makhluk-makhluk yang Allah. Jangan ketawa. Orang ketawa biasanya kotor. Tolong kau sebutkan siapa-siapa saja makhluk-makhluk yang Tuhan dan makhluk-makhluk yang Allah. Apa-apa mua. Allahu Akbar. Tolong kau sebutkan siapa-siapa saja makhluk-makhluk yang Tuhan dan juga maka lagi dapat pahala. Kalau diikuti ke botolannya Guru ndak stres ke juga jadi baik ketawa gitu deh. Yang manakah makhluk-makhluk yang Allah? Awi puangi. Yang manakah makhluk-makhluk yang Tuhan? Agak kena kisah mata makhluk yang Tuhan dan juga makhluk yang Allah. Oh puakku maraja. Cabut season dikasih nyawa aja nama lampe. Pacapuin Andre mi kasih nah. Pala basukan rian nih penagaman nih kodonge na bikin dikutu rugi-rugi jika coba saya ulang ya. Hidup umur panjang to bangsa na. Tapi ada juga istrinya Gurunda, ada istrinya. Udah keluarga. Saya ulang. Bisa-bisa aja diterima sama keluarga. Istrinya itu bisu makhluk yang juga. Allah. Oh kasihan. Jadi tidak mendengar Kemudian yang manakah makhluk-makhluk yang Tuhan? Oh iya mas. Kemudian yang manakah makhluk yang Allah? Tidak bisa ke manusia kayak gini usianya gak usah terlalu panjang.
bikin rugi negara. Kepala musuh APBD. Iya. Jadi segala makhluk yang berada di luar surga disebut makhluk yang berdosa. Gue masak, kenapa Tuhanmu itu terkutuk? Galatia 3:13. Itu makhluk apa Tidak semua yang terkutuk adalah berdosa. Mama tolong dong pala. Tidak semua orang yang terkutuk atau yang dihukum berat adalah berdosa. yang berdosa. Sebab semua ilah-ilah yang iblis pasti mengutuki orang-orang yang Tuhan. Menguntuti. Semua ilah-ilah yang iblis atau ilah-ilah yang berdosa atau ilah-ilah yang berada di luar surga pasti mengutuki orang-orang yang Tuhan. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang Tuhan. Ngorogi. Woi, rumah sakit tadi mau ngomong rumah sakit tadi. Jadi tidak semua sosok yang ilah itu otomatis menjadi sosok yang Tuhan. Jadi penipuan yang terbesar yang dilakukan oleh Muslim adalah menerjemahkan ilah menjadi Tuhan, padahal ilah itu belum tentu Tuhan. Ilah pasti tidak Tuhan. Jadi penipuan yang dilakukan oleh penterjemah Quran adalah menerjemahkan ilah menjadi Tuhan. Saya pertanggungjawabkan kalimat saya ini. Ilah itu, yang ilah belum tentu sosok yang Tuhan. Sosok yang Tuhan belum tentu sosok yang ilah. Catat baik-baik. Adakah Muslim bisa adu argumen sama saya? Ya ngomong mau sendiri pengurus. Jadi penipuan yang dilakukan adalah menerjemahkan ilah sama dengan Tuhan. Padahal Bang Handi, speak tidak up. semua oknum-oknum yang ilah. Lanjut Bang, lanjut. Tidak semua Pusing aku Bang, oknum-oknum serius. yang ilah adalah Bang oknum-oknum yang Oleng Tuhan. saya dengerin orang. Tapi bagus. Ya. Cuma kena batunya. Biarkan aja. Dari tahun lalu saya bilang, tolong kalian kumpulkan dulu profesor fisika yang Muslim. Lalu? Biar saya jelaskan siapakah alif lam lam ha itu. Tanjak na tong gue dong. Karena kalian nggak mampu membedakan yang mana sosok yang ilah, yang mana sosok yang Tuhan. Woi, Gumasa, kapan rencanamu mati? Kalau busuk ke Andre kau. Tanda-tanda nasi cuma itu botol, ketawanya begitu. Mama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lanjut Bang, lanjut. Aku bagus dengar, aku suka dengar. Kata Muslim alif lam lam halah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Gak usah suka bertanya, menjelaskan aja. Enggak usah aku bertanya, jelaskan aja, jelaskan konsepnya. Dari manakah kalaulah alif lam lam ha yang menciptakan langit dan bumi? Jelaskan dari mana bahan baku daripada langit dan bumi. Kemudian, kalaulah alif lam lam ha mampu mencipta, tolong kau jelaskan apa komposisi diri daripada alif lam lam ha. Susah dijawab Bang. Tolong kau jelaskan komposisi diri daripada alif lam lam ha sehingga susah dijelaskan. Susah. Lanjut. Oke, saya lanjut. Iya. Katanya alif lam lam ha bisa memberikan hidayah. Tolong kau jelaskan bagaimana contohnya, bagaimana caranya.
Susah untuk dijelaskan. Susah untuk dijelaskan, memang nggak bisa. Susah bang. Lanjut. Jadi bisa gini loh kawan, ya. Banyak orang memuja-mujamu sebegitu hebat, tapi sama aku kok di mata aku kok itu botol. Allahu Akbar. Tolong kau jelaskan apa komposisi daripada diri Alif Lam Mim Ha sehingga dia mampu mencipta. Susah untuk dipahami bang. Susah dipahami. Ya. Memang Alif Lam Mim Ha tidak memiliki komposisi dirinya. Orang dia nggak sama dengan, tidak ada kesamaannya dengan apapun. Iya. Segala sesuatu yang tidak sama dengan apapun atau segala yang tidak serupa dengan yang ada, pasti dia adalah yang tidak ada. Yang tidak sama dengan yang ada adalah yang tidak ada. Oh iya. Paham Terus? itu ya? Kemudian menurut Bible, para ilah yang bersemayam di luar surga adalah para ilah yang berdosa. Sebab kenapa? Surgalah tempat satu-satunya yang sangat mulia, sangat suci. Artinya segala sesuatu yang bukan penghuni surga dan bukan pejabat surga pasti sesuatu yang berdosa. Contoh, kalau ada orang belum bisa masuk surga, pasti dia adalah orang yang berdosa. Kalau ada nabi yang belum masuk surga, pasti dia nabi yang berdosa. Kalau ada ilah yang tidak bersemayam di surga, pasti ilah yang berdosa. Menurut Bible, ilah yang berdosa adalah... Kenapa Tuhan itu diludahi gumasa? Kenapa Tuhan diludahi tempeleng? Jawab dulu. Yang meludahi Yesus adalah anti Yesus. Naslami. Kenapa Jadi Tuhan, Yesus diludahi? jadi kau terima itu Tuhanmu mati terkutuk. Galatia 3:13. Tuhanmu mati terkutuk. Di Matius, orang terkutuk dilempar ke neraka bersama iblis. Tidak masalah, tetapi kutuk dikalahkannya. Tidak masalah katanya Tuhannya dilempar ke neraka. Tonton entender legal. Ya gak ada masalah. Kita sapa dulu. Diam kau dulu Gemasa. Davisin, Jika foi mesmo, eu não tô entendendo ninguém aí. Quero saber por quê. Suruh kau diam Gemasa. Penjual radio itu tadi. Ayolah teman-teman Kristen naiklah yang ini. Jadi yang harus kau hafal adalah segala sesuatu. Udah suntik mati kau nih kalau tetangga kok mata aku suntik mati kok. Kau balik-balik. Suntik mati di. Menurut Bible, masih lanjut kita mah. menurut fakta Bible, para Allah yang tidak mampu beranak adalah para Allah. Para Allah yang tidak mampu beranak adalah para. Kamasian dan itu tahu. Nah, ini yang menjadi yang kau dong tahu ji. Ku bilang pun, ya. tidak seorang Muslim pun mampu berhadapan sama saya. Iya. Kau orang gila. Selamat malam. Malam. Kristen bang? Apa kabar? Iya, saya Kristen. Kenapa diturunkan? Apa tanggapanmu tentang Gumasa yang Kristen tadi bang? Oh, tadi dia bicara apa itu? Kayak orang gila bang, nggak jelas apa dia bilang. Silakan bang, sama guru kami. Oh gitu. Jadi hiburan Ya, aja bang. Bang Juma ya? Anggap dia ODGJ. Lanjut.
halo Bang Juma, apa kabar Bang? Halo juga Bang Ali. Nggak hujat gua ludahin lu kapir. Kok masa kejang-kejang? Ini santai-santai aja Bang. Udah diskusi aja. Nggak ada, nggak boleh hujat. Tidak boleh hujat lah. Kayak suaranya kok udah bunting. Udah Gimana? sehat suaranya. Lanjut. Apa yang saya biasa-biasa aja kok. Iya lanjut Bang. Silakan. Kristen pintar. Ini tema apa seperti ini Bang? Memang Anda biasa saja Bang. Anda memang biasa aja. Yang bilang Anda luar biasa siapa Bang? Ya saya biasa-biasa aja. Kristen pintar karena menyembah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Itu aja. Titik. Yang mana Bang sembahannya orang Kristen ini? Sembahannya orang Kristen. Iya. Oh. Yesus Kristus lah. Yesus Kristus. Ya. Berarti Anda menyembah manusia? Masalah apa Bang? Nggak masalah. Nggak, maksud saya tanya, berarti Anda menyembah manusia Bang? Saya menyembah manusia nggak apa-apa. Daripada batu Bang. Tapi manusianya ada batunya gimana dong? Nggak masalah buat aku kalau sembah manusia yang dapat menyelamatkan kata dia yang berkata seperti apa, dia berkata sendiri. Tapi Paulus mengatakan Paulus menerima saya percaya kepada Yesus Kristus yang tadi. Jangan lari-lari ke Paulus ke siapa dulu Bang? Enggak, masalahnya kita Paulus berbicara tentang sesembahan kita gitu. Iya, tahu Bang, tahu. Yesus itu pernah datang kepada Paulus dan berkata, menurut Paulus yang datang kepadanya ini bukan manusia, tapi bernama Yesus. Itu siapa itu Bang? Itulah Yesus. Ya memang begitu. Lah, Yesus manusia atau bukan? Ya manusia, karena memang dia dalam kekristenan itu percaya bahwa dia datang dari sorga, mengambil rupa manusia turun ke dunia. Karena dia sebentar. Makanya kami Kristen itu percaya 100% miliaran persen bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Habis. Nggak ada masalah buat kami Pak. Iya, maksud saya gini. Kalau Yesus yang adalah anak Maria itu kan manusia, kan gitu. Ya memang betul. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Terus apa? Ya siapa lagi kalau bukan penyesat? Makanya gini Bang, kalau mau paham tentang apa yang tertulis di dalam misalnya kisah tentang Rasul Paulus, bagaimana Yesus menampakkan diri kepadanya. Baca baik-baik dulu di sana. Iya, Galatia 1. Tapi Bang Juma, saya tanya dulu, Bang Juma percaya bahwa Alkitab itu adalah asli atau palsu? Bible itu asli terjemahan palsu dari... itu aja. Palsu atau asli? Itu asli aja. Asli Bang. Asli memang betul itu. Memang di dalam Alkitab itu kan tertulis Yesus sendiri mengatakan dengan gelar yang sangat tertinggi yang tidak bisa dimiliki orang atau manusia biasa. Apa itu gelarnya Bang? Gelarnya adalah Tuhan dan Allah toh. Oh gitu. Iyalah. Nah, yang sekarang yang Anda sembah yang manusia atau yang bukan manusia? Gimana? Yang Anda sembah ini Yesus Kristus yang manusia atau yang bukan manusia? Oh, berarti saya harus jelaskan dong. Iya, silakan.
Dalam kekristenan kan percaya bahwa Allah itu mempunyai kepribadiannya. Pertama, Allah Roh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu ilmunya dari mana itu, Bang? Kan sesuai tertulis di dalam Alkitab. Allah yang kami sembah itu dia punya roh, jiwa. Makanya itu kan tertulis di dalam Alkitab. Kok kayak ini, Bang, kayak manusia? Makanya Bang Jumat tadi bertanya tentang apa? Menyembah apa? Gimana pertanyaan? Kok kayak manusia maksudku? Ya, memang betul. Kalian menyembah manusia? Mengambil rupa manusia. Maksudnya Allah turun dari surga, mengambil dari surga ke bumi, mengambil rupa manusia. Makanya dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis. Ada enggak di dalam sebentar. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Sekarang Yesus yang sebagai terdakwa di sini, apakah pernah mengakui itu bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia? Ya. Ada. Yesus mengakui itu. Di mana itu? Ya. Di mana? Di Injil Yohanes 6 ayat 38 sampai yang 43. Boleh dibacakan abangku? Penasaran saya. Silakan. Boleh dibacakan? Oke, sebelum gini, saya mempertahankan Alkitab yang saya imani itu adalah wahyu Allah. Iya, silakan aja. Makanya tadi saya sudah bilang bahwa Yohanes Pembaptis bagaimana menjelaskan tentang Yesusnya kan nggak bisu, Abang. Iya. Jadi Yesuslah yang berhak mengajarkan siapa dirinya, bukan yang lain. Iya. Nah, sekarang itu kan gimana perkataannya. Kita percaya kepada perkataannya. Iya, di mana perkataan? Justru itu yang saya tak mau tahu. Di mana Yesus mengatakan kalau dia itu adalah Allah yang turun jadi manusia, itu Yesus ucapkan di mana? Aku telah turun dari surga. Turun sebagai? Dari surga. Turun sebagai? Ini kan berkesinambungan ayat. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Anda kan mengatakan Yesus itu adalah... Gini. Kalau Bang Juma tidak percaya, misalnya, aku telah turun dari surga. Saya tanya Bang Juma, yang berani mengatakan aku telah turun dari surga. Coba pertanyaan kita, yang tinggal di surga itu siapa sebenarnya? Kalau bagi kami umat Islam, Adam juga dulu tadinya di surga, abangku. Iya, jangan ke Adam Bang Juma. Ya, kita bicara tentang Yesus Kristus. Maka bagi kami apa yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang remeh-temeh, karena iblis juga dari langit. Bukan yang saya minta di sini. Iblis dari langit juga. Iya dong, masa dari mana lah iblisnya? Kan dia dilemparkan dari langit. Alasan apa sehingga iblis dari langit? Terus iblis dilemparkan dari mana? Iblis dilemparkan dari mana, Bang? Yang saya minta itu jangan persulit diri Anda. Yang saya minta di mana Yesus berbicara tentang kesaksian iman saudara ini. Jangan-jangan Anda cuman berbohong. Mana Yesus? Oke, gini Bang Juma. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Elohim yang turun ke bumi jadi manusia, itu di mana? Oke. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa pribadi yang bernama Yesus Kristus itu dia sangat berani ya. Berani kenapa? Mengatakan bahwa aku telah turun dari surga. Ya, turun dari surga kan bukan cuman Yesus. Terus makhluk-makhluk surgawi juga turun dari surga. Itu remeh-temeh itu, Abang. Yang saya tanya bukan turun dari surganya,
Dan itu kan surga juga bukan surga di situ. Itu terjemahan yang salah untuk nipu. Terjemahan yang benar itu langit, Abang. Jadi gitu. Iya. Nah, sekarang berarti Yesus yang gini, kami kan menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, sehingga dia sangat berani di mana berkata-kata Yesus seperti mengatakan? sebentar. Dari Dia tadi berani- loh itu. Gimana? Dari tadi Anda melakukan fitnahan terhadap Yesus, tapi Anda tidak bisa membuktikan fitnahan Abang itu mana dalilnya, pengakuan Yesus kan yang tahu pengakuan gimana? Yang tahu Yesus Anda atau Yesus sendiri? Saya tahu dari perkataan Yesus yang tertulis dalam Alkitab lah. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan itu. Kan begitu, Bang. Oh, itu seperti yang tadi Injil Yohanes itu ya? Iya, di mana dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang turun ke bumi. Di mana Yesus mengatakan itu? Oke. Tadi kan saya sebutkan di Injil Yohanes 6 ayat coba kita langsung ke ayat 42-nya. Silakan. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Maka bersungguh-sungguh, misalnya di ayat 42 itu, orang-orang mendengar tentang bagaimana dia mengatakan bahwa aku telah turun dari sorga, yaitu aku roti yang telah turun dari sorga. Yaitu di Injil Yohanes 6 ayat 41 sampai 40 yang kedua 42 itu. Ya, di situ kan ada tertulis, kok masa manusia biasa, kok masa bisa, kalau dianggap manusia biasa, kok masa dia berani mengatakan seperti itu? Aku telah turun dari surga. Nabi Bang Juma berani nggak mengatakan seperti itu pada zaman dahulu? Tergantung konteksnya kan. Tergantung konteksnya. Tapi kami saya ini, tanya dulu, saudaraku. Konteks yang saudara saya tanya dulu. Pada zaman Musa, apakah ada makanan yang turun dari surga? Itu nanti. Enggak, aku tanya jangan dulu. alihkan, Bang. Jangan alihkan perkataan. Kalau nanti saya bisa menjawab juga tentang bagaimana kan Anda melakukan fitnah terhadap Yesus. Anda katakan dulu, Yesus Bang. itu Tuhan. Itu sabar. Saya bisa nanti Yesus bisa menjawab itu tentang Tuhan, mana dan sebentar. Karena Anda makanan mengatakan mana Yesus turun dan dari surga kan puyuh, gitu. Bang. Itu tertulis juga di dalam Alkitab. Sekarang kalau dari surga alasannya sampai dia harus jadi Tuhan, berarti makanan-makanan yang jatuh dari surga juga itu Tuhan gitu. Ini selama ini saya kira Bang Juma ini pintar. Iya, enggak, yang pintar Anda itu temanya tuh, Kristen pintar. Pintar melilit lidah. Oke. Makanya gini, Bang. Di dalam Alkitab yang kami imani, seperti kan yang tadi dari surga, awal kan? saya sudah katakan bahwa Bang, orang yang sangat berani, Tadi Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu kan aku minta. Mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Anda menunjukkan dalil Yohanes 6, 41, 42. Ternyata di situ nggak ada. Hanya karena gara-gara mengatakan roti yang turun, Anda katakan itu sudah menjawab pertanyaan saya. Kan gitu. Nah, berarti dengar dulu, Bang. Berarti makanan yang turun dari langit berupa roti pada zaman Musa di Keluaran 16:4 itu berbicara tentang mana, Bang? Loh, apa bedanya? Dia kan dari surga juga makanan itu. Kita berbicara tentang sekarang ini kan kita berbicara tentang bagaimana perjanjian baru, bukan lari ke perjanjian lama lagi. Nggak ada cerita kalau berbicara Tuhan, Bang, nggak ada itu. Kan itu di kitab saudara. Makanya saya katakan Kristen itu pintar-pintar nipu. Makanya baru tahu saya. Udah paham maksudnya tema ini? Kristen itu pintar nipu. Keluaran 16 ini ya, sudah nomor 4. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Abangku. Dengar. Keluaran 16 nomor 4. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari surga hujan roti bagimu. Banyak kali Tuhan jatuh.
abangku. Tuhan berjatuhan dari langit berupa Berbicara, roti. oke, berarti berbicara mengenai roti, misalnya konteks yang Injil Yohanes 6 ayat 41 dan 42 yang tadi saya sebutkan itu kan konteksnya atau konteksnya itu kan tentang roti hidup. Ya, bedanya Makanya, dengan jangan jangan telan mentah-mentah tentang apa yang misalnya menurut Saudara, pemikiran Bang Juma. Saudara, Tetapi harus membaca keseluruhan ayat itu bagaimana mengungkapkan kepada roti yang datang dari langit pun ada pada zaman Musa dan itu memberi hidup kepada Bani Israel. Gimana dong? Jadi Anda pintar. Bang Juma bisa mendengar. Anda juga bisa mendengar. Bisa mendengar saya enggak? Anda bisa mendengar saya juga enggak? Anda kan mengatakan anak Maria Kalau roti. saya bertanya misalnya Bang Juma pernah mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad, betul enggak? Daripada Yesus mending Nabi Muhammad. Kan lucu. Kan lucu. Oke. Bang Juma akui itu enggak? Iya, saya akui. Oke. Sekarang saya tanya Bang Juma. Muhammad sekarang di mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Allah. Oke, mana ayatnya? Tampilkan mana ayatnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Oke, tampilkan, coba. Silakan. Tampilkan dulu. Dibaca aja. Kenapa Anda dibaca aja? Nggak mau tampil? Enggak perlu. Oh, enggak perlu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Sebenarnya beliau tidak meninggal, melainkan dia hidup. Tidak meninggal. Beliau baru tahu. Beliau hidup dan dianugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Iya dong. Anda bangga. Kalau menurut Anda bangga. Apa yang saya baca? Anda bangga kenapa Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit? Anda lupa naiknya Yesus ke langit bukti bahwa bukan dia yang disalib. Sedangkan ini memang orang yang tidak tahu tentang Bang Juma memang Bang Juma itu pintar. Padahal begininya pikirannya. Keluar dari kubur itu bukan Yesus, yang keluar dari kubur itu iblis. Yang kalau kamu sembah itu Oke, Bang Juma, Maria, tapi iblis. Muhammad sekarang ada di mana? Coba jawab dengan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Allah yang perkasa, Allah yang mulia lagi ke adalah situ, Muhammad. loncat lagi ke sana. Gara-gara roti tadi yang turun dari langit gagal, loncat lagi ke situ. Memang Kristen itu pintar. Ini barusan saya dengar ya, saya dengar. Gak bisa kamu lolos perkataan Bang Juma. Saya kira Bang Juma ini selama ini nggak bisa. Selama ini apa ya? Belum ada penipu selama bisa lolos. Ini pintar. Belum ada. Belum ada penipu lolos di hadapanku belum. Semua pertanyaanmu saya sudah jawab, bukan? Ada nggak? Tapi Muhammad pernah mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Ada nggak? Tapi pertanyaanku tidak pernah kau jawab. Gitu saudaraku. Saya minta dalilnya Yesus mengakui dia adalah Allah turun jadi manusia. Kok kasih saya roti turun dari langit? Aneh kan? Aneh. Maka ucapan kamu itu aku bantah dengan keluaran gini Bang Juma. Bahwa di zaman Bang Juma Musa, kalau mendengarkan apa yang akan saya katakan, memang Bang Juma akan mengerti. Jatuh dari surga. Tetapi saya satu kata Bang Juma 45 kata. Bagaimana Bang Juma mengerti? Karena Anda pintar mengelabui, pintar nipu diri sendiri. Bagaimana? Dalilnya tadi iman Anda, Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia, itu mana dalilnya? Jangan kau serahkan lagi Yohanes 6 itu, karena sudah kumuntahkan tadi. Dibantah oleh kitabnya orang-orang Yahudi bahwa pada zaman Musa, Keluaran 16, hujan roti dari surga itu sudah pernah terjadi. Berarti apakah roti-roti yang dari surga ini juga adalah Tuhan lo? Bukan. Pertanyaan saya belum disentuh kan? Di mana Yesus panik? Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang turun ke bumi? Dalil. Bisa saya jawab dengan dalil. Saya kasih kesempatan kedua, silakan. Oke.
Silakan. Tadi saya menyebutkan bahwa di Injil Yohanes 6 ayat Itu 4. gagal. Sebentar. Gagal. Gagal. Ini kan gagal, Bang, gagal. Kamu tadi memberikan waktu ke saya, kesempatan ke saya. Sekarang kamu sendiri potong. Sudah Apakah gagal kamu, itu. bahasa kamu gimana? Gagal. Yohanes 6 Muhammad 41 42 itu Allah gagal. perkasa, Allah yang mulia. Gagal lagi itu, gagal. Ada di kuburan nggak sekarang ini Muhammad? Sama seperti Nabi Musa. Oke. Enggak, Ayo. jangan ketawa dulu. Ayo. Pernah nggak Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Aku tanya dulu. Oke, coba. Muhammad sekarang ada di mana? Aku tanya dulu, pernah nggak Yesus bertemu Nabi Musa? Pernah nggak, Bang? Bukankah Nabi Musa sudah mati? Bukankah Nabi Musa sudah dikubur? Lalu kenapa Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Jedar. Bisa nggak kasih kesempatan? Sekarang pertanyaan saya, Anda kan bangga tuh Yesus bangkit dari kubur, oke, Bang ya? Oh, Yesus bangkit dari kubur, Nabi Muhammad tidak bangkit dari kubur. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana, Bang? Di mana? Di mana? Di pelapon. Iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Iya, dari mana iblisnya? Menurut Yesus. Iblis dilemparkan dari mana? Dilemparkan dari mana? Ya, dari mana? Dari dalam mana keluar ke mana? Kamu mau lari ke Wahyu? Enggak, saya enggak lari ke Wahyu. Saya enggak lari ke Wahyu. Saya enggak lari ke Wahyu. Kalau saya mau mengejar perkataan-perkataan kamu, itu kamu kenapa tidak kau kejar? kamu tidak akan bisa jawab, Bang. Kan Karena gini, apa? Abangku. Selama Kan ini gini, saya dengar kira dulu. kamu pintar Dengar dulu. Alkitab. Padahal kitabmu sendiri kamu jangan tinggalkan. kau nilai. jangan kau nilai saya, enggak perlu. Aduh, jangan nilai Nabi gimana? Muhammad masuk di kubur. Ya. Yesus masuk berarti di kubur. dia Allah atau bukan? Masuk di kubur Yesus, Nabi Muhammad juga masuk di kubur, kan Muhammad gitu. di kubur. Dia Allah atau bukan menurut perkataan kamu? Pertanyaannya, Pertanyaannya Muhammad Allah atau bukan? Siapa yang keluar dari kubur menurut Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31? Coba gue jawab. Oh, jawab. Coba gue jawab. Jawab. Dulu, Bang. Muhammad dikubur, betul? Ya, Yesus juga dikubur. Nah, pertanyaannya. Tadi kamu bilang. Dengar. Tadi kamu bilang ke aku bahwa Muhammad naik di sisi Allah. Betul nggak? Ini kacau ini, tidak bisa diskusi. Bang, kacau. Tadi kamu bilang Muhammad naik. Anda menyembunyikan kemudian kebenaran. Kalau berbicara mengenai naik, baca kitab saudara, Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa yang dikubur pun naik. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Musa enggak mati, dia hidup di sisi Allah. Nabi Muhammad enggak mati, hidup di sisi Allah. Nabi Isa enggak mati, hidup di sisi Allah. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Kamu enggak mau pecahkan itu. Kamu malu membahas itu. Tadi saudara mengatakan ketika ditanya dengan konsep imanmu, di mana Yesus mengatakan dia adalah sang Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Anda tunjukkan akulah roti yang turun dari langit, katanya. Kalau dia roti yang turun dari langit, dari surga, menjadi Tuhan, padahal itu bukan Tuhan tapi kau maknai Tuhan, berarti kamu harus jujur. Keluaran 16 nomor 4, roti yang turun seperti hujan dari surga pun harus kau akui itu juga adalah Tuhan. Oke? Jadi mulai besok ya Kristen adalah menuhankan roti, berarti kamu hamba roti, gitu. Masya Allah.
Hamba roti dia, Bunda. Dia menutupi ininya Gurunda, kebotolannya dengan ketawa. Bukan kebotolannya yang ditutupi, orang itu pintar. Yang ditutupi adalah kelemahan agamanya. Agamanya yang dia tutupi. Karena kita tahu kartu asnya kita pegang. Mau lari kemanapun pasti Bible pasang badan, gitu masalahnya. Ketika dia mengatakan Yesus adalah Tuhan karena dia adalah roti yang datang dari surga, Keluaran 16 nomor 4, sesungguhnya aku akan menurunkan dari surga hujan roti bagimu. Mati meja. Hujan Tuhan. Belas ya anak. Banyak Tuhan. Banyak Tuhan jatuh dari surga. Assalamualaikum Adinda. Guru apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, silakan Bang. Anda penyembah roti, bukan? Tuh bukan. Oh, kirain. Bukan. Alhamdulillah saya Muslim Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Apaan kalau gitu kawan? Aku pikir tadi penyembah roti, roti Paulus. Bukan Bang, maaf saja. sorry lah, Dek bilang. Saya itu apa yang disampaikan Bang? Saya itu salah satu fans beratnya Gurunda Zuma. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap mau tidur kayak gitu pasti lihat dialognya Bang Zuma sama Oten-Oten itu. Pasti itu. Apa kesannya abangku? Ya Gurunda itu apa ya? Jangan sayanya, Otennya. Oh, Otennya tuh aduh. Kenapa? Gak ada yang masuk akal gitu loh Bang. Ya, dia masuk. Allahu Akbar. Bang Andre barakallahu. Saya tuh Bang, apa itu sengaja masuk ke roomnya itu loh yang Jerry siapa itu? Oh iya manusia botol. Iya itu tuh aku tuh cuman gini Bang, cuman tanya kalau saya tuh kan nggak paham tentang Bible kan Bang Zuma ya. Iya. Cuman saya tuh cuma tanya logika aja. Saya itu cuma tanya gini, Bang. Saya mau tanya Bang, kalau seandainya Abang itu lahirnya di zaman Yesus, terus tahu Yesus akan disalib, itu apa yang Abang lakukan? Nolongin Yesus, terus apa itu? Pesta. Gimana Bang? Dia bikin pesta dengan sahabatnya, dengan murid-murid. Kabur sama sahabatnya atau bantuin tentara Romawi nyalib Yesus gitu kan? Jawabannya apa? Jawabannya itu ya kalau saya lahir di zaman Yesus ya saya tolongin Yesus gitu. Berarti nggak ada penebusan dosa gitu kan? Kepada Tuhanmu. Orang sakit kan nggak ada penebusan dosanya apa nggak ditebus kalau gitu. Terus langsung dikeluarin saya Bang. Munafik itu, munafik namanya kan ya. Menginginkan tapi pura-pura mau menolong. Karena hanya perumpamaan. Padahal cuma perumpamaan saya itu. Coba sekiranya beneran dia hidup, oh dia yang pertama hantam lehernya Yesus pakai balok. Mungkin. Karena dia maling motor supaya dosanya dihapus, mati orang ini. Ketupak. Alhamdulillah dosaku dihapuskan. Makanya tadi itu jujur aja Bang, saya itu memang cari gimana ya, menunggu kesempatan buat gabung di apa itu di roomnya Bang kayak gitu. Pengen dengerin langsung Oten itu dialog sama Abang gitu. Oke, itu aja Bang. Mereka pintar Bang, pintar ngeyel dan nipu. Itu aja yang disampaikan Bang, kita turunkan ya. Kita izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bangku ya. Salam kenal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen dulu, Gurunda masih ini. Apa disampaikan Osop? Ini alhamdulillah hari ini saya bisa langsung masuk bersama Bang Zuma. Saya salut banget, saya hormat banget sama beliau.
gini, kebetulan saya ada rezeki sedikit. Kalau barangkali ada mualaf yang perlu ada sedikit rezeki, mudah-mudahan barangkali bisa dilanjut. Nanti ada yang DM saya yang benar-benar dari Yayasan Mualaf, insya Allah saya akan berbagi. Itu aja. Ini ada adik kita nih, ini guru musik, ada guru musik bisa, tapi melalui yayasan aja dulu. Oke, Bang. Ke Melalui Bunda yayasan. Rahma. Saya mohon yang ada di sini nanti aku langsung turun, nanti tolong di DM saya ya. Jangan melalui DM bang, ke API dulu, ke API Yayasan API. Oh gitu. Iya, Itu melalui Yayasan API. Kalau ke Yayasan API berarti aku ngunjungin kemana ini? Ke Bunda Abang di mana? Nomor rekeningnya ini bang, kita ketik di bawah ya. Oke. Ada yang tahu nggak nomornya Dinda guru musik ini? Ada yang tahu nomor HP-nya? Saya ada. Burunda, saya nanti WA ke saya aja. Bang ini Akang apa nih? Oh siap. WA ke saya aja bang. Assalamualaikum, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar bang, abis ini mungkin turun. Jadi mau nanya aja bang, jadi saya kan punya kawan, saya muslim bang, izin. Jadi ada kawan kan beragama Kristen nih bang. Siap. Jadi beliau nanya gitu kan, untuk sementara ini kan beliau itu memang tidak percaya dengan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, jadi beliau itu yakin bahwa Bapa itulah sahabat dan syukran. Iya, gimana? Kata teman itu bang. Terus? Nah, cuman beliau ini kan intinya belum mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, terus pertanyaan beliau, ketika beliau tidak percaya dengan Nabi Muhammad, hanya percaya Tuhannya Yesus itu adalah Allah, kata dia kan, hanya Allah aja yang disembah. Terus yang kedua, misalnya dalam pencarian beliau kebenaran, misalnya beliau baru mau mempelajari tentang Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba beliau meninggal dunia gitu kan. Nah, terus beliau nanya, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Intinya gitu bang, beliau nanya itu. Ya, kita serahkan ke Allah karena sudah ada tanda-tanda iman kan di dalam hatinya, kan gitu abangku. Siap bang, siap. Iya. Siap. Jadi jawabannya intinya sudah ada iman gitu bang ya untuk kawan saya tadi tuh bang ya. Siap. Ya abang, izin turun abang ya. Cuman ingin bertanya itu aja bang. Terima kasih. Makasih. Bunda Rama dan yang lain-lain terima kasih. Assalamualaikum. Bentar bang. Siap. Ya. Bang Semat, abang kenal baik dengan orang itu? Kenal bang. Cuman posisi kan saya ini kan di Bangka Belitung, di Pangkal Pinang. Kemarin itu beliau itu sempat kerja, beliau orang Jakarta, sempat ke Pangkal Pinang, sering ketemu bang. Nah setelah itu karena beliau kerja di Kalimantan Barat untuk sekarang nih, kadang-kadang hanya via kontak. Gini, kan abang ada teleponnya, coba abang telepon, suruh naik ke sini, diskusi dengan Bang Juma langsung, suruh naik aja bang ke sini. Oh coba nanti saya telepon, siapa tahu diangkat bang. Siap. Siap. Biar langsung diskusi sama Bang Juma, biar Gurunda yang ngejelasin langsung. Enak. Kalau abang yang ngejelasin, takutnya nanti ada penjelasan-penjelasan yang kurang dia pahami. Beda dengan penjelasannya dari Bang Juma. Telepon aja bang. Siap ya bang. Ini lagi. Iya. Saya kalau ngasih solusi baik bang, soalnya saya ganteng kan. Itu fitnah. Tapi ganteng sedikit sih. Itu udah di bawah bang ya, ada di screenshot, nanti kita salurkan ke mualaf. Siap bang, mohon izin bang, memanggil bang aktif. Nanti kalau pas aktif, insya Allah nanti Arif sampaikan lah nanti. Suatu saat nanti ada di WA aja bang, di WA aja, angkat penting gitu bang. Siap, iya bang, siap. Nanti kalau memang ini nanti insya Allah Arif salurkan langsung, siap. Iya, ini kita di sini sampai Yesus turun kedua kalinya bang. Lab di sini. Iya. Siap abangku, terima kasih abangku. Siap. Oke, izin kita turunkan ya Bang Smart. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, terima kasih Bunda, terima kasih. Sama-sama Bang. Ini dia lembut kusnya nih.
Giti, Tidak biasanya ya. Giti. Ih, kalau di Giti itu di sini keteknya itu di ini, di Giti-Giti. Giti. Saudara Giti Kristen? Muslim? Ya salah pencet ini. Yang Kristen dulu ya saudaraku yang mulia. Eros, Kristen, Muslim, Eros. Tidak ada nih pintar-pintar Kristen. Moderator, kalau ada Bang Stefanus di bawah, naikin ya. Yang kemarin mualaf itu, Masya Allah. Dia bingung, Gurunda kebingungan, Kang, gimana ya saya lebaran di mana? Soalnya nggak bisa juga di rumah, orang tua belum tahu. Di rumah saya aja, kata saya. Lebaran di rumah saya bareng. Dia kebetulan dekat Mau di dia? Bogor. Mau dia, insya Allah mau. Suruh jalan-jalan ke Cirebon, Kang. Insya Allah nanti. Di sini aja di kantor API lah sama Bang Handi nanti. Bang Handi besok mau ke sini juga. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi sombong kali dia. Iya, Lagi ini packing-packing. Sombong lagi meriang ini, aduh, habis buka puasa meriang. Berubahnya es. Berubahnya kita minum es. Aduh. Tidak sombong tahu Gurunda sakit, di kodong kedinginan. Sakit kadang. Justru kalau sakit begitu harus banyak mengajar. Kayak gue masak. Sembuh itu. Pantasan. Oi harahap. Selamat malam, saudara Kristen. Oi, Bang Oi. Kayak habis digebuk orang sekampung nih badan nih. Oh, terima kasih Bang. Ini Bang All Shop sudah katanya. Terima kasih ya. Nanti kita bantu salurkan ke mualaf kita, Bang. Masya Allah. Nanti komunikasi aja sama Dinda, guru musik. Beliau ku tengok rajin belajar ngaji, alhamdulillah. Dia di ini tuh Gurunda. Dia di tempatnya Bang Faruk. Iya. Terus belajar, adikku belajar. Harap. Iya Dinda, belajar ya. Terus belajar, jangan bosan-bosan belajar. Siap. Alhamdulillah. Jangan belajarnya jangan ke saya, nanti murtad lagi belajar ke saya mah. Ke Gus Miftah sama Ustadz Alif di Zoom tiap hari itu sampai malam Jumat. Tadi belajar nggak tadi? Belajar, Kang. Belajar ya, ada di Zoom. Ustadz Alif ya. Tadi bagian Ustadz Alif tadi. Ya, sama Bang Stefanus juga banyak. Alhamdulillah. Jadi pembinaan mualaf di API ini tertata dengan rapi sekarang, teman-teman. Masya Allah. Sudah beberapa orang ya? Ada 17 orang dalam. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Bunda Nevi, syukron. Ika, Kristen, saudari Ika, Mbak Ika. Jadi menurut buku Tatang Sutarman halaman 82 pojok kiri bawah, orang yang tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan itu perlu diterapi kemangi 2 hari 2 malam. Masalah generasi hancur kemangi. Masalah. Kepalanya itu didampul keluar, otaknya dia. Otaknya di. Calon mayit. Astagfirullahaladzim, namanya ngeri banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sehat, alhamdulillah. Apa Bang? Salam dari Garut, Bang Juma. Ya, Masya Allah. Makasih ya Bang. Udah gitu aja. Assalamualaikum. Kela ulah wakatulun di Garut karena naonan maneh. Ker karonda Mang, loba mali. Boto dong ngaha.
Dong Bojo. Nggak ngerti. Udah 3 tahun di Malaysia, pulang kembali nggak ngerti. Pitiwara, Denara. Aduh, mana semua nih Oten nih? Takut mereka mualaf. Mutiara, saudari Mutiara. Watiwara Piti. Idai. Sepertinya dia Mbak Siti. Apa itu? Bagi apa dia lagi push up? Abon? Pak Abon? Ya, buat teman-teman semuanya yang ingin berinfak, yang ingin bersodakoh kepada para mualaf atau pergerakan APII, silakan ke rekening 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Khusus untuk pergerakan sama mualaf-mualaf ya teman-teman. Ini pergerakan kita ini kedepannya semakin panjang ya. Karena apa? Banyak-banyak penghujat dan kalian juga pengennya ditindak tuh si penghujat-penghujat itu. Sedangkan menindak penghujat itu nggak bisa pakai tangan kosong teman-teman ya. Regas. Dan bentar lagi ini ya, bukan bentar lagi ya, bulan 9 ya teman-teman akan diadakan. Menurut buku Tatang Sutarman, kelapa itu kepanjangannya kejiwaan layak dipertanyakan atau keimanan layak dipertanyakan. Kalau mangga, manusia bangga dan gabrul. Apa ini? Agak tuh. Mangga ini. Ini mangga ini. Gabrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Babel, Bunda Rahma, Bang Zuma. Iya Bang. Semua ustaz yang lainnya. Ya. Saya pennya Bang Zuma nih. Alhamdulillah, makasih Bang. Nggak ngefans sama Akang, Bang. Kalau nggak bisa dengar suara Bang Zuma malam-malam nggak bisa tidur, Bunda Rahma. Matinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi nonton ini nggak ada yang pintar nih Bang Zuma. Apanya tuh? Nonton nggak ada yang pintar. Iya juga sih. Kadang ketawa saya itu. Saya pun heran kenapa mereka nggak mau pintar ya. Pokoknya Bang Zuma tuh the best lah di Bang Kapur. Kalau omong nih lah itu. Sama Bang Handi. Bang Handi. Iya Bang. Ada salam dari Bang Tatang Suparman. Wah, salam kembali Bang. Semoga beliau sehat selalu ya. Ya, makasih banyak ya semuanya. Kita berjuang di jalan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalam. Makasih udah dinaikin. Bang Juma, sama ya. Saya di sini juga. Saya dengar ini kalau dengar Bang Juma itu kayak orang gimana ya, orang pada dengerin gitu, tangga gitu, semua di sini tuh. Kadang-kadang kayak orang nonton main bola Bang Juma, kayak nonton Arkam pada teriak-teriak juga gitu. Ya syukurlah, gitu aja. Makasih ya Bang Juma lah. Tapi nggak ada sampai jual rumah ya Bang? Oh, gandeng orang Bogor. Gaya ya udah. Ya, cok dohon ya. Nuhun kasadaya. Ya, sama-sama. Salam. Yang keren itu Bang Juma, Bang Juhairi. Bang Juhairi ini nonton Bang Juma itu tiap hari, diputar di kiosnya Gurunda. Itu padahal di
kanan kirinya itu banyak gereja itu di Bekasi di situ. Saya kan sering ke sana kalau dia mau traktir duren gitu, saya ke sana. Itu penontonnya banyak yang Kristen yang nonton di kiosnya dia, di kedainya Gurunda. Masya Allah, yang sering dia share-share ke grup humas tuh. Itu di tempat dia rame terus itu penontonnya. Oh iya? Iya, saya sering ke sana. Ke tempatnya, Masya Allah itu Bang Johari itu. Kanan kiri itu gereja gede-gede itu di situ. Tapi pada cuek di sana, pada ngeliatin, pada nonton aja, yang beli rokok, beli ini ke dia Indomie gitu ya. Pada nonton aja di situ. Rame banget, apalagi malam Minggu tuh. Di mana itu, Kang? Di Bekasi, di sini dekat rumah saya. Ngapain di sana? Muter-muter ini, dia kan pakai TV gede tuh, diputar tuh. Terus yang diputar siapa, Bang? Gurunda, yang diputar debatnya Gurunda. Di mana? Kadang dia di Komal Gurunda diputar di TV-nya kan, di kiosnya dia di pinggir jalan. Yang nonton tuh rame banget. Siapanya? Penontonnya kebanyakan orang-orang Kristen di sana banyak Gurunda. Iya, maksudnya yang dibahas ini siapa, Bang Kenda? Oh, Bang Johari. Bang Johari. Siapa dia tuh? Dia itu ya pennya Gurunda, pennya Api. Dia ada di grup humas kan, di Api Humas. Di grup di Jakarta. Di Bekasi dia. Ngapain? Jualan. Terus hubungannya dengan Gimana ya, Nang? Diinterogasi. Lagian lu Kang menjelaskan aneh-aneh aja. Juweri ini pensiun Banyuma, muter diskusinya Banyuma, nobar, nonton bareng, diperdengarkan ke orang-orang. Lu Enggak, bukan gitu penjelasannya Bang Handi. Aduh, Bang Handi salah ini. Lu turun, Kang. Netizenku yang baik hati sekali. Ini mataku udah mau juling. Ku tengok Oten. Gak ada kawan. Gak mungkin ku naikkan Muslim kalau ada Oten. Nih tinggal ada nih kodok bunting nih. Mana kali ini kita mau diskusi. Usah terlalu ngatur kawan. Nih si David pintar nih, cerdas. Yang mencari. Diam dulu, kodok bunting. Diam dulu. Bikin kopi campur mas aku dulu, Kang. Sebentar aja. Iya. Allah. Penjual bakso itu kan. Silakan, kau diam dulu. Masih ada kah? Bun. Iya. Masih ada kah di kota begitu? Masih ada. Depan rumahku kok dong. Biasa lewat-lewat itu ketuk-ketuk minum. Di kompleksku sudah tidak ada loh Bunda. Tahunan tidak pernah bunyi. Ya ada. Oh. Tempat-tempat ini kan yang sepi-sepi. Jadi baru keluar kalau ada. Oh gitu. Iya kan. Sampai di kakinya di tanah yang menjual. Dulu tuh itu ada ceritanya itu Bang Juma. Betul. Penjual bakso kan. Misalnya dulu di komplek saya makan terus nggak ada uang kembaliannya, saya simpan ke dia gitu kan. Siap. Ada yang lewat. 2 kali tentu saya bilang maaf, bukan itu langganan saya. Langganan saya itu cuma 3 kali gitu. Ya kan? Muter terpaksa dia putar dulu, dia bunyi 3 kali. Kemarin mana uang kembaliannya? Padahal bisa bukan juga dia gitu. Bang Handi melucu. Iya. Silakan diskusinya. David Kristen ya David. Silakan David. David ini udah nggak percaya Paulus Rasul David ini. Sama itu ya. Siapa itu ya? Pendeta Dehek. Apa itu? Dia benci kali Paulus. Dehek. Pendeta Dehek. Utusannya Yesus Christ. Tidur udah malam. Nah, menurutmu apakah Kristen pintar Bang David? Menurutmu? Kalau pintar itu berguna buat nusa dan bangsa, bukan omong-omong doang. Ini soal akidah, soal agama ini, bukan masalah politik. Kalau agama itu Bang Juma itu pintar ngomong dia. Kalau kau nggak pintar?
Saya tim pendengar aja. Tapi tidak menuhankan lagi anak manusia ya, Bang? Ya. Tidak menuhankan lagi anak manusia. Emang Tuhan itu apa sih? Tuhan itu sembahan. Yang kita ibadah, yang kita puja, Maha Kuasa. Beneran ada enggak? Silakan. Ya adalah, untuk mengetahui ada Tuhan itu ada, ya lihat ciptaannya. Kok itu ada karena kok diciptakan. Nggak mungkin nggak manusia seisinya ini ada dengan sendirinya, nggak mungkin nggak? Nggak mungkin lah. Segala sesuatu itu ada yang ciptakan. Berarti Tuhan itu ateis dong, dia kan nggak ngebaca apa-apa. Tuhan itu bukan ateis, Tuhan itu bukan makhluk. Iya, kan dia nggak nyembah siapa-siapa kan, berarti dia ateis kan? Dia yang kita ibadahi, dia yang kita sembah. Tuhan itu ada sebelum semua ada, dan tetap ada setelah semua tiada. Kok ini kenapa? Kok jadi ateis sekarang? Bukan, nanya aja, kan dia kan nggak nyembah siapa-siapa. Kok tidak menuhankan lagi anak manusia, anak Maria, anak manusia? Ya biarin aja mereka yang menuhankan. Sekarang siapa yang kau tuhankan sekarang? Ya makanya saya nanya. Pendeta Dehe itu, benci kali sama Paulus. Kenapa kau benci Paulus, David? Bentar, Habib. Masya Allah, syukran jazakallah khairan kasiran, Habib. Naik ke sini sebentar, Habib. Bang Rocky. Multi aja, Habib. Itu si kata kembang beracun itu. Tuh, suaranya ikut lagi gerung apa memang dibuat-buat? Suara asli apa nggak mana? Ara-ara. Bang Handi, kalau ada Habib Mahmud di bawah naikin, Bang Handi. Naik, Bib. Kalian kenapa sibuk ngurusin akidah orang? Karena misionaris Kristen itu suka nipu-nipu, mau mengkristenkan saudara muslim kami. Kami membentengi. Kami pasti mengurusi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini nggak ngurusin Bang, ini diskusi. Nggak ngurusin, nggak. Bunda boleh, ya, kalau begitu boleh ada yang disampaikan nggak? Oh boleh silakan. Sebentar Bang David, sebentar ya izin, silakan. Mbak Itzmi. Ke apa ya? Tapi takut menyinggung, soalnya ini kayak apa? Kayak dulu tuh saya pernah kayak ini diajakin sama gimana ya, komunitas gitu Bun. Komunitas tapi tuh Islam nih, sama-sama Islam. Dia bilang gini, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Tuhan itu di mana? Dia bilang. Ya yang kita tahu umumnya kan dari kecil kan di atas kan. Jadi dia bilang Tuhan itu di dalam hati. Terus tuh gimana cara kamu mau biar kamu tuh bisa merasakan yang namanya Tuhan, dia bilang gitu. Jadi disuruh lah saya tuh ikut. Nggak tahu ya itu komunitas atau apa, tapi katanya tuh udah besar loh mereka itu Bun, udah kayak tersebar di mana-mana. Apa itu namanya? Mau nyebutin tapi takutnya nanti ada teman-temannya malah di sini kan. Ya nggak apa-apa, biar teman-teman yang lain nggak sampai sesat gitu loh. Sebutin aja Mbak, nggak melanggar hukum kok. Kalau fakta nggak usah takut, sebutin aja. Saya kan dari ini Bun, dari Kaltim. Siap. Apa tuh namanya ininya kelompok mereka? Nah itu saya nggak tahu nama kelompoknya, tapi tuh mereka tuh kayak kalau kita mau ikut kita tuh disuruh baca apa gitu ya. Pokoknya
mereka tuh sudah kayak udah nggak puasa. Terus yang cewek-ceweknya dibilangin nggak wajib berjilbab. Pokoknya gitu-gitu nah Bun, tapi mengatasnamakan Tuhan. Tuhan Mengaku, kita gitu. mengaku agama apa dia? Islam. Oh, oke. Nah, kan waktu itu kan saya pernah tinggal di Balikpapan. Tinggal sebulan, terus tuh ya itu diajakin dulu tuh punya pacar. Nah, orang tuanya itu sudah lama ikut itu. Jadi orang tuanya tuh Jadi begini ya saudaraku saudariku ya. Bagusnya harusnya belajar tentang Islam. Jadi kalau kita udah paham tentang Islam, sekalipun ada yang menyampaikan sesuatu yang Anda sampaikan tadi, kita nggak akan bergeming. Ya, belajar tentang Islam melalui apa ya? Melalui Al-Quran kita, baca Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah. Di dalam Islam itu kan wajib tuh berhijab tuh. Iya. Itu dilarang berarti dua-dua menyalahi dia. Nah, saya tuh kan orangnya nggak percaya Bun, nggak mudah percaya kan. Itu hilang. Alhamdulillah. Bob, lu diam dulu, Bob. Bob, lu diam dulu. Saya kan nggak mudah percaya Bun, cuman saya tuh kepingin tahu aja gitu nah Bun, yang mereka anu nih apa gitu. Nah, jadi saya tuh hanya mencari tahu aja. Jadi pura-pura kayak mau mengikutin gitu nah Bun. Mau tahu nggak kesimpulannya itu? Mau tahu nggak kesimpulannya apa itu? Kesimpulannya adalah mereka ini kalau benar itu seperti itu ajarannya, dia adalah segerombolan setan iblis yang terkutuk. Itu Mbak. Nah, terus salah satunya itu yang saya kan orangnya itu kan udah agak tua, jadi dipanggilnya Om. Saya manggil Om itu kan. Dia Jadi bilang, begini ya teman-teman saudaraku saudariku. Ini mohon maaf ya, salah satu agama itu dia memakai cara-cara bagaimana bisa menjerat segala tipu daya dia pakai. Jangan-jangan ya. Jadi jangan mudah ini ya. Alhamdulillah nggak sampai ke situ ya. Tapi anak-anak kita kan yang sering nyimak diskusi penyampaian gurunda edukasi dari ustadz-ustadz kita, insya Allah akan dibentengi ya, akan dia membentengi dirinya dengan nyimak dialog-dialog ini. Udah dulu ya. Terus Mbak Ismi kesimpulannya apa? Tanggapan Anda kesimpulan? nah yaitu yang saya sampai sekarang saya kepikiran itu nah Bun, berarti mereka itu kan udah bertambah banyak. Nah, mereka ini sebenarnya nih apa gitu loh? Apakah mungkin ada juga di tempat sini gitu nah? Kayak dijawab aja. Kalau dia jawab itu setan terkutuk, mencari teman ke neraka. Persoalannya adalah Mbak terpengaruh apa enggak? Enggak. Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah. Jangan terpengaruh. Tapi mereka tuh meyakinkannya bener-bener gimana ya? Islam Bun, Islam bener dia. Jadi yang suami istrinya nih awalnya tuh berjilbab. Jadi semenjak mereka ikut-ikutan itu udah nggak berjilbab, udah nggak menjalankan puasa. Bukan Islam itu. Bukan Islam. Itu aja udah kita ini kan orang berjilbab disuruh buka jilbab. Terus mereka itu setiap kumpul-kumpul gitu Bun, mereka tuh kayak ya tidak dilarang kayak cewek tuh merokok nggak apa-apa, terus tuh sambil minum juga nggak apa-apa gitu. Nah jadi kok aneh gitu, kenapa saya ngikutin itu tuh. Iya, ya udah Mbak, nanti ngobrol-ngobrol masalah ininya menjelang subuh ya Mbak ya, nanti naik lagi ya. Kita diskusi dulu sama Oten ya. Iya, makasih banyak Bunda yang lainnya. Ya, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ininya ya, berbagi ceritanya, makasih. Itu menjadi ini ya, menjadi wanti-wanti kepada yang lain. Jangan sampai. Enggak, sebelum turun Mbak Ismi. Mbak Ismi. Iya Kak, iya Kak. Menurut Mbak Ismi saya ganteng nggak? Nggak lihat fotonya. Udah saya turunin. Ya udah, kesimpulannya jangan terpengaruh. Itu pasti bisikan setan yang terkutuk. Udah. Ajaran sesat itu teman-teman. Filsuf. Si Kepas jadi filsuf. Filsuf Soptex. Apa? Oh, Sokrat.
Sokrates. Sokrates. Kepas. Assalamualaikum Bang Hendi. Kang Kepas. Bunda. Waalaikum. Kepas. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Jawab aja lengkap. Waalaikumsalam. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Saya ulang-ulang, diam dulu kau Pit. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Pinter. Dah, lanjut. Pinter dia. Gak ada yang salah. Tadi 3, kenapa cuma 1 yang disebut? 3-tiganya tuh Tuhanmu tuh. Itu kan yang disembah Nabi Abraham, Elohim. Coba diulang Bang Handi Daeng. Perasaan 3 yang diakui tadi. Iya, Tuhannya 3. Ketiga Tuhan ini gak disembah. Yang disembah adalah Tuhannya Abraham. Jadi Tuhan yang dia sebut, dia nggak sembah bunda kan gitu. Masa nggak Berarti nyimak? Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan, dia diutus oleh Bapa. Firman menjadi Ya, Tuhan daging, juga daging Yesus. menjadi Yesus. Disulang generasi. Tuhannya Bapa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Roh Kudus, yang disembah Elohim. Ketiga Tuhan yang disebut dia nggak sembah. Gitu kan Kepas ya. Ketiga-tiganya disembah. Oh, disembah 3-tiganya tahu woy. Oh, sembahmu Makanya, 3. Bunda, kalau saya berdoa kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa, ya Roh Kudus, Elohim Yahweh, Adonai. Banyak kali sembahmu Bas. Satu itu Bang Hendi. Kok satu sih? Kan beda itu. Ketiganya beda. 3 kepribadian hakikatnya satu. Hakikatnya apa itu? Sang Pencipta Esa lah. Hakikatnya Yesus apa? Hakikat Yesus. Sang Pencipta. Bukannya hakikatnya Yesus manusia, Pas. Yesus manusia, Yesus Tuhan, Yesus manusia, 2 natur Yesus. Coba ini standar ini. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan, Kepas? Benar sekali, ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Benar sekali, Yesus manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Yesus bukan ciptaan. Nah, mulai ini kena nih. Bisa ulang lagi nggak nih, pelan-pelan nih? Boleh nggak? Silakan. Ya ulang ya. Silakan. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Benar sekali, manusia ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Benar sekali, Yesus manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Apakah Yesus manusia? Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Yesus nggak ciptaan Tuhan. Tadi manusia ciptaan Tuhan katanya. Iya, memang benar. Yesus manusia nggak? Ini beda Bang Yendi. Yesus ini Di sini mulai kepintarannya nih. Iya beda. Beda memang. Pinternya di sini nih, luar biasa. Memang nggak bisa main logika memang luar biasa. Makanya dibilang kami bodoh karena Kristus. Oh gitu. Bukannya Anda pintar karena Kristus? Kebalik ya? Kan di Alkitab kan dibilang kami bodoh karena Kristus. Oh, jadi yang membuat Anda bodoh siapa? Ya itu tadi, karena Yesus itu kan diutus oleh Bapa, firman Yohanes 1 ayat 1. Jadi bodoh kan? Yang membuat Anda bodoh siapa? Ya karena iman kami lah. Siapa itu? Yang membuat iman ini siapa? Siapa? Di Korintus 4:10 itu siapa itu? Yang kan Bapa ini semua, konsep Bapa ini semua. Gak ada Bapak di situ, ada nama doang yang disebut. Siapa di situ? Kami bodoh karena Kristus, Rasul Paulus. Jadi yang membuat kau bodoh siapa? Paulus atau Yesus? Ini kan kehendak Bapa Bang Endi. Oh, kehendak Bapak supaya kau bodoh? Ya, karena kan kita harus menerima Yesus ini 2 natur. Ini kalau di persidangan ini kayak pas, kok dikeluarkan oleh hakim, kok baru belit-belit?
Diperberat, bukan dikeluarkan aja, diperberat. Ini diperberat. Benar kata Bang Hendy, itu nggak salah kalau secara manusiawi. Gini loh, benar kata Bang Hendy. Kenapa sih Yesus ini manusia dituhankan oten? Ya dong. Iya. Secara logika memang, kok bisa sih dilahirkan Bunda Maria, kok dituhankan umat Kristen kan gitu? Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia yang main akal-akalan. Ya, bisa aja kan gini. Artinya gini loh, Bang Hendy. Jauh sebelum dikandung Bunda Maria sudah banyak nubuat-nubuat ataupun ya deklarasi-deklarasi malaikat-malaikat kepada Maria, kau akan mengandung. Kan udah dibilang. Yang dikandung Maria siapa sih? Dikandung Maria? Firman. Loh, masa Firman? Masa Bunda Maria mengandung kata-kata? Firman kan daging, ya, itu Yesus, Firman, Roh Kudus, Bapa. Oh, Bunda Maria mengandung 3. 1, Yesus. Yesus doang. Ya, Yesus. Itu Tuhanmu itu? Ya, Tuhan saya lah, Tuhan Yesus. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Bukan Yesus. Bagian dari Elohim itu Yesus. Enggak, apakah Tuhanmu sama Tuhannya Maria sama pas? Sama. Tuhan kamu siapa? Elohim. Maria. Tuhannya Maria. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kok nggak menyebutnya? Yesus kan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Terus Tuhannya Maria yang mana itu? Elohim. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Iya kan bagian dari Bapa itu. Iya, apakah Maria Tuhannya adalah Yesus? Termasuk. Ya udah ngomong, jangan berbelit-belit. Kau nanti kena pidana punya kau. Termasuk. Karena kan Bapa, Roh Kudus, Firman itu kan di dalam kandungan Bunda Maria. Dia kan bagian dari Bapa, Firman itu. Artinya Tuhannya Bunda Maria juga Yesus itu. Oh, Tuhannya Maria, anaknya Maria juga gitu ya? Iya, ya kira-kira secara logika manusia ya itu kan anaknya dianggaplah jadi ibunya itu Bunda Maria. Mana lebih duluan ada, Maria atau Yesus? Yesus. Jadi lebih duluan anak daripada ibu? Secara manusiawi ya duluan ibu daripada anak. Berarti duluan Yesus daripada Maria? Ya benar. Berarti salah tadi jawaban duluan Yesus. Enggak, gini Bang Endi, kalau secara manusiawi ibu duluan lahir daripada anak karena besar dulu ibu ini baru mengandung, baru melahirkan anak, iya kan? Iya dong. Tapi anak itu adalah Tuhan. Iya benar, anak itu adalah Tuhan, beda kan? Iya. Terus yang ciptain Maria siapa? Bapa dengan Yesus dengan Roh Kudus. Berarti anak ciptain ibu dong. Anak ciptakan ibu. Nah ini di sini dia. Di mana dia? Di sini dia apanya? Bikin pusing. Di sini bikin pusingnya ya. Di sini bikin pusingnya. Makanya memang beda, kami Kristen ini memang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh. Terus yang mati di tiang salib siapa, Mas? Tuhan Yesus. Berarti pernah Tritunggal hilang 1 selama 3 hari. Selama 3 hari memang dagingnya mati. Yesus kan bangkit lagi. Iya, pernah menjadi Dwi Tunggal, Dwi Nitas doang, bukan Tritunggal. Kan mati 1, kan nggak berfungsi kalau udah mati. Nanti 3 hari baru nongol lagi dong. Iya, 3 hari kematiannya. Iya, waktu Yesus dikubur apakah masih ada Tritunggal? Ya masih lah. Udah kan mati Yesusnya. Tapi dia kan tidak mati binasa. Yesus itu ketika Yesus mati 3 hari, ya kan, di alam maut. Artinya apa? Yesus itu tidak mati seperti kita manusia biasa ini. Oh, berarti dia nggak mati deh. Ya hanya kedagingan enggak.
Berarti dia mati apa enggak nih, dikubur hidup-hidup apa dikubur mati nih? Ya dikubur mati. Ya berarti pernah Tritunggal mati satu, tinggal Dwi Tunggal. Ya benar, kedagingannya benar. Kalau Yesus pernah mati ya memang karena kematiannya lah, karena kasih karunia-Nya kepada kami. Apakah badannya Yesus termasuk Tritunggal? Termasuk? Iya, berarti Tritunggal pernah mati satu. Karena badannya yang mati, karena badannya termasuk Tritunggal kan gitu. Bener gak? Atas tubuhnya Almasih. Aku apa dulu Pak? Agak pusing aku pertanyaannya nih. Pusing Bang Hendi asli. Pusing dia kan. Asli pusing ah. Pusing kan? Pusing. Ya, Iya pusing benaran. Pusing lah di situ karena memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kau imani, pusing lah kau, Kepas. Tapi aku tetap Kristen Bang Hendi karena Kristen ajaran Tubuh kasih. Yesus yang mati itu Kepas, itu tinggal di dalam jemaat, yaitu di dalam dirimu. Gini loh Pak Bob, Kristen ini ajaran kasih, makanya nggak saya tinggalkan kasih, damai sejahtera, Ya. ajaran kebenaran, kebaikan gitu loh. Percayalah pada Paulus. Kalau agama Kristen ini mengajarkan kejahatan, aku tinggalkan ini. Makanya karena masih ajaran kasih, ajaran kedamaian, nggak mau menjelekkan agama lain. Makanya saya senang ajaran Kristen. Siapa bilang Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai ke muka bumi ini melainkan pedang. Yesus tidak membawa damai, kata dia. Iya, satu kan Bang Hendi kan kami kan dari tebus dosa kami dari materai. Jadi kami kan udah anteng gitu loh. Dosa kami kan dari tebus dengan darah Yesus. Penebusan dosa pakai darah ya? Ya iya kan memang kan dari bilang darahmu Yesus sucikan daku. Kan ada. Pakai darah manusia gitu ya? Ya memang iya karena mati di kayu yang salib dengan darahnya dia mati, habis darahnya mati, kami ditebus. Itu darah manusia apa darah Tuhan? Darah Tuhan. Wih, Tuhan berdarah. Ya kalau aku bilang itu darahnya itu nggak bagian dari Tuhan, repot juga. Kok nanti dibilang Yesus, kok bilang itu nggak darah Tuhan katanya? Karena Yesus itu suci, Yesus itu Tuhan. Mana Yesus ada darah? Mana ada darah suci? Darah itu nggak suci. Nggak ada darah yang suci, bro. Kalau Yesus nggak ada dosanya Bang Hendi, jadi suci dia. Dia kan tetap Tuhan. darahnya nggak suci lah. Darah itu nyawa. Iya benar. Nyawa itu ruh. Iya, maksud dari Yesus Kristus, Anda harus mendapatkan ruhku dan dagingku. Bunda Rama masuk dulu Bunda, dari yang lagi nih akun. Maksud dari Yesus atau Paulus, makanlah Injil itu. Jangan cuma pelajari tetapi jalankan. Lalu minumlah darahnya, yaitu dapatkan ruh kudus itu, ruh kebenaran itu. Karena ruh itu akan menyelami rahasia-rahasia keilahian yang terdalam, yang dinamakan tubuh Al-Masih itu adalah jemaat. Seperti Kefas ini adalah tubuhnya Yesus yang perlu disempurnakan untuk kembali kepada Al-Masih itu sebagai wujud awal. Maka di dalam Kefas itu ada Al-Masih. Karena kalau tidak memakai tubuh Al-Masih, Anda tidak dapat mendapatkan kemuliaan. Karena segala kemuliaan itu hanya ada pada Al-Masih. Alright, Kefas. Haleluya. Gini Pak Bob. Artinya gini Pak Bob. Kami kekristenan berbeda
keimanan kami dengan Islam, di mana kekristenan ini adalah memahami Tritunggal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kami ini sudah ditebus dosa kami karena kasih karunia oleh Bapa yang di sorga, bukan karena kebaikan kami. Jadi kami udah enak di dunia ini, Tuhan kami sudah menebus dosa kami. Jadi karena kami sudah ditebus, hiduplah suci, hiduplah benar, berkenan di mata Tuhan. Jadi makanya kami udah enak, ada yang menebus dosa kami, Pak Bob, gitu loh. Beda loh, Tuhan Pak Bob kan nggak mau menebus dosa Pak Bob. Sebenarnya ini konsep karena keirian aja nih, iri hati. Ini karena, kenapa sih dosa Saya Kristen setuju ditebus sih. dosanya kan gitu? Iya, saya setuju bahwa kematian itu membawa damai antara surga dan bumi, sehingga manusia itu menjadi suci. Dengan kesucian itu, maka langkah selanjutnya penggenapan dari Paul adalah mengajarkan Injil, lalu mendapatkan tubuh Al-Masih. Ya artinya gini ya, kalau kami yang dimana sudah percaya iman kami tetap mempertahankan Yesus sebagai Tuhan, dan kami sudah ditebus dosa kami, artinya kami sudah selamat nanti bagi orang yang percaya, kan gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ribet. Ini masalah iri hati aja nih Pak Bob. Kami kan dosa kami kan ditebus, dosa agama lain nggak ditebus. Itu aja sih konsepnya. Inilah karena kebesaran dan kebaikan kemurahan hati Allah Bapa kepada umat Kristen. Maksud dari mendamaikan dengan kematiannya Yesus Kristus itu mendamaikan surga dan bumi, yaitu pada waktu kejadian Adam itu berada di surga dan di bumi. Itu yang akan dikembalikan lagi. Udah masuk Karena dulu. Adam Nah, berdosa, Gus, masuk dulu Gus. Ya, dibiarin di si Bob ini ngomong kayak gini. Pengendapan itu bukan di Yesus ya, tetapi setelah dia disalibkan lalu digenapkan oleh utusannya yaitu Paulus. Aku abdi dari Tuhanku. Aku mengajarkan Injil ini untuk rahasia terbesarku, yaitu Al-Masih harus hidup di dalam dirimu. Ngomong apa Toro Bob? Ngomong apa? Itulah hidup yang kekal. Anda harus, ya udah, hidup yang kekal ini gini, Bob coba. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? menempatkan Yesus di dalam dirimu. Loh, ditanya apa? Hidup yang kekal itu menempatkan, tadi kan kamu mengatakan Injil, mengatakan Alkitab. Nah, hidup yang kekal itu menempatkan Yesus itu sebagai apa? Menempatkan Yesus di dalam dirimu. Di mana? Di mana perkataan bahwasanya hidup yang kekal itu menempatkan Yesus di dalam diri? Ya, karena Paulus ada utusan, saya akan bacakan ya. Coba saya tanyakan gini, Bom. Yang saya pertanyakan tadi kan kamu tentang hidup yang kekal dari Yesus, dari Bibelmu. Sekarang pertanyaannya saya sangat sederhana. Hidup kekal itu menempatkan Yesus itu sebagai apa dulu? Sebagai anak Allah. Baik. Nah, hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Sebagai anak Allah. Saya tanya lagi, sebagai apa menempatkannya? Sebagai anak Allah. Di mana dalilnya menempatkan Yesus sebagai anak Allah itu? Saya akan bacakan Kolose 1:7. Kepada mereka yang saya tanyakan, saya tidak menanyakan Kolose, yang saya tanyakan Yesus yang saya tanyakan. Untuk hidup yang kekal, pengajaran Yesus itu menempatkan Yesus sebagai apa? Rahasia idealah Al-Masih atau Kristus. Jawab dulu yang jujur. Hidup yang kekal di dalam Bibelmu, hidup yang kekal. Apa di Kolose itu ada kata-kata kekal? Saya tanya, apa di Kolose yang mau kamu sebutkan, Bob? Di Kolose itu ada nggak kata-kata kekalnya? Ada nggak kata-kata kekalnya di dalam Kolose itu? Bacakan. Itu berarti bahwa kamu
Yang saya tanyakan, hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Woi, penipu kau. Coba saya tanya ulang. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Di dalam dirimu. Sebagai apa? Pendusta kamu. Tuhan. Bohong kamu, penipu kamu. Coba menempatkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Penipu kamu, pendusta kamu. Coba hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa teman-teman Aliteng ini penipu semuanya ini? Pendusta kalian itu. Aku tidak berdusta. Oke, sekarang saya nanya ulang. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Di dalam dirimu. Dasar kau penipu kau. Aku tidak menipu. Itulah teman-teman ya. Jadi kalian itu coba teman-teman Aliteng, keyakinan kalian itu dibangun oleh khayalan. Keyakinan, kepercayaan kalian itu, keimanan kalian itu dibangun oleh penipuan, dibangun oleh kedustaan, dibangun oleh khayalan, dibangun oleh apa? Penuh dengan tipu muslihat. Padahal di dalam Bible kalian itu sangat jelas. Hidup kekal yang ingin kalian dapatkan adalah menempatkan Yesus sebagai utusan. Tidak ada yang menempatkan Yesus sebagai anak Allah, apalagi Allah itu maling. Dari mana itu? Ini zaman canggih. Semua orang bisa mengakses internet. Bible kalian terpampang di mana-mana, bisa kita dibaca. Dari anak kecil, orang tua, ketika mau membaca terlihat, tertulis, tercantum. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai utusan. Ayo, Kepas, gimana Kepas? Ini Bang Nodi aja. Bang Nodi aja monitor, mungkin Bang Juma ini, Gorunda monitor Gorunda kayaknya nggak monitor ya beliau. Lanjut dulu, mungkin Gorunda istirahat lanjut dulu. Iya. Ya coba kalian ya teman-teman Aliteng, coba kalian berpikirlah, coba sejenak, lihatlah. Setiap kali teman-teman kalian berdiskusi, setidaknya berpikirlah, lihatlah penipuan-penipuan dari bibir mereka, dari liur mereka, dari lidah mereka, dari ludah mereka. Lihatlah penipuan-penipuan, pendustaan-pendustaan yang Bible kalian sendiri kalian bantah mentah-mentah. Cobalah kalian berpikir. Islam, semua gurunda-gurunda kita, narasumber-narasumber kita, tidak ada yang memaksakan keimanan kalian seperti apa, tapi setidaknya ketika berdiskusi jadilah manusia yang jujur. Lihatlah keimanan kalian, lihatlah kepercayaan kalian dilandaskan dengan penipuan, dengan dusta. Sampai kapan kalian akan terkungkum dalam mimpi buruk, dalam balutan, dalam selimut rayuan-rayuan setan yang penuh dengan tipu muslihat? Bang Nodi, silakan Bang Nodi. Bang Nodi Muslim atau Kristen? Bang Nodi monitor. Bang Nodi. Bang Nodi monitor. Nodi Kristen, Muslim, saudara? Nodi. Kepas ini apa ya? Aku berdoa itu semoga Kepas tuh dapat hidayah loh. Tuh orang-orang baik di Kristen tuh segera disegerakan dapat hidayah, kayak Bang Arum kan. Pada dasarnya dia orang baik, cuma ya doktrin sudah merasuki sama si Kepas ini kan.
Jadi apa namanya ya, akal pikirannya itu terkalahkan oleh dogma doktrin. Tengoklah Tuhannya, dia menuhankan 3. Ditanya berapa Tuhanmu? 1. Hakikat Yesus itu manusia. Hakikat itu artinya keadaan yang sebenarnya. Yesus itu hakikatnya manusia. Kalau Tuhan itu ya hakikatnya ilahi. Bedalah sifat ilahi ini dengan sifat manusia itu nggak mungkin, mustahil ya bisa disatukan. Dan konsep mereka itu untuk berupaya supaya Tuhannya yang manusia ini dianggap ilahi, dia konsepkan Tuhannya manusia sekaligus ilahi. Padahal itu nggak seperti itu, data di Bible tuh nggak ada seperti itu. Makanya tadi pertanyaan Gurunda ketika dia bertanya ke Oten, di mana pernyataan Yesus kalau dia itu Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia? Ya kan, berwujud menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Nggak bisa diajabkan, nggak ada pernyataan Yesus seperti itu. Yesus pernyataannya di Bible dia utusan. Cuma teman-teman ini mengimani Yesus yang firman ini. Ya, firman itu kan perkataan, teman-teman. Perkataan, kalam, kalimat perintah dari Tuhan. Itu berubah menjadi manusia, berwujud. Bukan lagi dia firman, tapi hasil dari kehendak Tuhan mencipta. Kalau kita baca Mazmur 339, ketika dia berfirman maka semua jadi. Ketika dia berfirman maka semua tercipta. Ketika dia memberi perintah maka semua ada. Itu kan di Mazmur 339. Jadi firman itu, kalau Allah berfirman pasti jadi. Segala sesuatu yang hendak dia ciptakan itu jadi, maka jadilah, kun fayakun. Kejadian 1:1-3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Karena itu kalimat perintah dari Tuhan tercipta. Yesus ini pun demikian. Kalimat ketika Gabriel menyampaikan kepada Maria. Nah, inilah firman dari Tuhan, kalimat dari Tuhan, perkataan Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Engkau akan mengandung Maria dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus. Inilah disebut firman. Ucapan kalamullah dari Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Ya, kehendak Tuhan menciptakan Yesus ini telah berwujud menjadi manusia. Dikandung oleh Maria, jadi janin, embrio, kemudian lahir menjadi bayi, ya kan? Nah, itulah ciptaan Tuhan. Tapi mereka memahami firman ini, ya, Yesus itu sendiri, bagian dari Tuhan itu sendiri. Gitulah teman-teman, sesat mereka di situ, memahami firman itu keliru. Nah, membelah diri lagi ada Roh Kudus. Jadilah Tuhannya si Kepas ini 3 ya. Ada si Bapa, ada si Roh Kudus, ada si firman. Sama-sama ilahi katanya. Padahal firman itu adalah perkataan kalam, sifat yang melekat pada diri Allah. Gak bisa terpisah. Ketika ia menciptakan, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Terciptalah kalimat yang dia sampaikan, kalimat perintah yang dia inginkan dia sampaikan. Tercipta apa yang apa yang Tuhan kehendaki tercipta. Nah, dia memahami Yesus itu firman. Tepat, enggak ada data di Bible Yesus firman. Maka kalau kita tanya berapa Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, itu berapa? 1. Karena manusia Yesus ini dipaksakan ada sifat ilahinya, manusia yang ketuhan-tuhanan. Padahal itu enggak ada data seperti itu, kawan. Tadi diminta oleh Gurunda beberapa kali. Enggak ada. Itu konsep yang diciptakan, dibuat oleh manusia dengan konsili-konsilinya. Tapi mereka ini teman, nggak mau belajar, nggak mau pintar ini Kepas. Nggak mau belajar tahu bagaimana itu. Dia pikir ini kalau dia mati kembali lagi bisa dia ini mengulang. Nggak bisa, kawan.
Begitulah kawan-kawan ya. Tapi kita jangan lelah ya menyampaikan. Pada akhirnya nanti mereka akan mendapat hidayah atas izin Allah. Dia akan meraih hidayah itu ya. Hidayah ini sudah kita sampaikan ya, sudah ditebarkan ini hidayah ini. Tinggal mereka mau mengambil, mau meraih hidayah itu, atau dia masih tetap dalam kesesatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya Bunda. Ponakan saya baru. Bang Kepas, kau itu Bang, terus terang tersesatmu itu memahami tentang firman, sehingga kau menganggap firman itu bagian dari firman itu, atau Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Ya, inilah kesesatanmu. Padahal Yesus itu ciptaan, makhluk ciptaan. Allah hendak menciptakan sesuatu itu terjadi. Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa, ya, Elizabeth dengan kemandulannya, lahir Yohanes Pembaptis, Sarah dengan mati haid Sarah. Tapi kata malaikat itu mudah bagi Allah. Tahun depan kau akan mengandung Sarah. Akhirnya lahirlah kan Ishak kan. Nah, Maria tanpa sel sperma bisa mengandung. Tertulis di situ. Maria kan heran, kenapa aku bisa? Bagaimana mungkin aku hamil, wahai malaikat? Aku ini enggak disentuh laki-laki. Apa kata malaikat? Itu mudah bagi Allah, enggak ada yang mustahil Maria. Mau tanpa sel sperma bisa hamil. Gitu maksudnya Kepas. Nah, inilah kesesatanmu kawan. Ketika mengimani firman ini adalah Yesus itu sendiri, dan dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, itulah kesesatan. Kau cari tahulah apa itu firman. Jadi coba saya pengen tahu si Kepas debat dengan mualaf nih, guru musik nih. Alip, monitor nggak Alip? Nah itu boleh. Iya. Ngapain gini loh? Coba gini loh, Alip debat sama si Kepas, coba saya pengen Jadi tahu. gini loh, nggak gini. Keponakan saya baru masuk Islam seminggu yang lalu. Keponakan saya kandung. Alhamdulillah. Dia menikah sama warga negara Aljazair, benua Afrika, Aljazair. Jadi saudara saya sudah ada bernama Muhammad, namanya Muhammad Sipolan. Kok Afrika gimana sih Bas? Bukan Afrika lah. Aljazair kan di Afrika, benua Afrika loh. Gimana sih Bang Hendi? Peta lihat lah Bang Hen. Jadi ponakan saya sudah menikah sama si Muhammad namanya. Nggak apa-apa kalau saya toleransi. Yang penting nanti tadi saya bilang gini, yang penting kamu jangan menyesal ketika Yesus nanti menghakimi kamu. Nggak apa-apa saya bilang. Ya kalau itu pilihan kamu, nggak apa-apa. Iya dong Bunda, kita kan nggak mungkin marah kan. Yang penting ya kamu baik-baiklah sama si Muhammad kan, udah saya bilang ya kan. Silakan kamu diskusi Bang, siapa namanya bro? Kalau aku kan Bunda ada di Matrai Bunda, nggak bisa lagi. Udah lu sama cara Yesus. mualaf nih, diskusi sama mualaf, coba sama Bang Alip nih, diskusi lu. Yang mana? Yang mana ini? Ini guru musik. Sampingmu mualaf itu loh. Ya apalah. Dia sedih, Apa yang mau sedih Kepas. Gini loh Bunda, apa mau diperdebatkan lagi masalah Tuhan? Aku kan udah anteng, udah di Matrai, masuk surga udah pasti. Udah ada. Iya, Bang. Sekarang begini, Bang. Itu untuk Bani Israel. Ada aja. Bang, apa yang bikin abang yakin itu bahwa dosa abang itu ditebus? Iya kan karena kasih karunia Bapa. Karena kasih karunia. Oke, siap. Di dalam Bible ada nggak penebusan dosa, Bang? Adalah. Di mana? Mana dia? Loncat si Mana? kampret. Halo.
Saat begitu memangnya nggak mau belajar. Loncat dia dari menara, dia dari lantai 7. Waduh, awas aja diremuk. Belum juga apa-apa. Ya, sekedar informasi ya teman-teman ya, siapa tadi? Siapa namanya? Si Bob ini dia murtadin. Dia murtadin si Bob ini. Udah murtad dia. Karena apa? Karena ekonomi, dia nggak mau kerja, dia nggak mau apa-apa, sehingga diusir sama istrinya, di rumahnya diusir tuh. Nah setelah itu dia murtad kan, di sana dia dikasih, ya itulah, ada di grup sebelah dia, kayak gitulah. Artinya dia orang yang kodok bunting. Iya. Apa kalian pikir Kristen gak ada yang miskin? Nah, di tempatku nih Kristen suruh-suruh, ntar apalah, miskin juga. Ayo, Kristen. Alif berapa hari nggak monitor? Ya Ada gimana? semalam. Gimana Pak Ustadz? Orang kenapa terus? Alif sebenarnya tiap hari live, cuman pakai akun masjid ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silakan longor selanjutnya. Tetanggaku juga Oten pinjam 100. Iya. Dia pikir itu si Bob yang murtad ini jadi Oten itu gak ada yang miskin. Tempat Oten itu disuruh-suruh bawa galon lah, dia apalah, miskin lah. Jam berapa? Oh, udah mau jam 2. Ini ada tamu Bunda, AN. Iya, nggak nyaut dia. AN pagi. Ada takut Oten. Alif nanti ping ya, ke WA ya. Siap Kang. Alif nanti ping ya. Ini yang feedback siapa ini? Kalau kira-kira nggak ngomong jangan naik. Yang naik ke atas ya, yang punya mulut, yang bisa ngomong. Sepertinya ini akan kepencet. Udah banyak ini antara tidur nih. Banyak ini yang multi ini kayaknya ketiduran dia. Open cam dulu, Akang, pancing mereka. Takut kena pelanggaran kalau tunjukkan pesonamu. Pelanggaran. Iya, kalau open cam pelanggaran. Maaf, live Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para cewek tergoda tuh. Ini panjang kali. Mbak Melody kalau nggak ada Ustadz Tata nggak ada juga muncul ya. Ada Mbak Melody.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini aku sambil ngaji loh. Lanjut. Sambil ngaji. Aku baru juz 5 loh. Udah berapa hari puasa baru juz 5. Anita. Tuyen, mana Tuyen? Semalam juga katanya ada yang mualaf malam itu. Ada di sini yang mualaf di room saya. Cuma dia kasihan. Oh iya, yang tadi malam ada. Iya, mau Ustaz. Saya ditelepon. Saya ketiduran. Arum udah tayang di SCTV ya, udah tayang terlewatkan ah. Iya. Yang ikut sinetron itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al Ghazali. Siapa noise? Udah tayang dia. Arum nggak, Bunda? Arum. Kenapa? Udah nonton Arum di SCTV? Iya, aku lihat di grup itu. Oh. Keren ya. Jadi aktor dia. Itu sebelum mualaf loh, itu masih Kristen dia waktu itu. Oh, belum mualaf dia. Iya, waktu syuting masih belum open dia. bercahaya mukanya ya. Para pencari Tuhan, teman-teman. Para pencari Tuhan. Bagus itu anunya, dialognya bagus. Yang sehari-hari bisa ini nih ya. Keren itu penulis anunya, skenario-nya dia ngambil kan ini hasil diskusi itu. Bagus itu. Tayang di SCTV itu ya tiap hari. Lain. Doa apa? Adalah supaya kami dapat banyak uang, kaya raya dan sejahtera. Mau kan Bapak doain kami? Boleh. Silahkan berdoa, Pak. Baik. Aku putarin aja. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya udah, putar aja. Ini aku putar ya. Enggak ada yang lain. Kena. Kita putar teman-teman ya, nonton Copyright nggak sini. itu? Kena copyright nggak, Kang? Kalau nggak ada lagu nggak. Oh, nggak ada. Nggak ada lagu, nggak ada. Pertamanya doang ada dikit. SCTV Bu Farah. Ini ya teman-teman ya. Mana ya? Aku besarin dulu lah. Izin Gurunda. Loh, kok bisa? Gelap layarnya, nggak bisa. Oh ini ah. Adalah ganti. Pak, boleh kami minta yang lain? Apa? Doa. Doa apa? Adalah supaya kami dapat banyak uang, kaya raya dan sejahtera. Mau kan Bapak doain kami? Boleh. Silahkan berdoa, Pak. Baik, kita berdoa bersama ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Stop. Kenapa? Kata Bu Guru Pipit kalau mau berdoa mesti baca bismillah. Kalian Islam? Iya. Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Adalah kalau Kristen, adalah Tuhannya adalah siapa? Tuhan Yesus yang ada di surga. Kalau gitu Tuhan kita beda dong. Tuhan Yesus adalah Tuhan anak Bapa. Anaknya Tuhan dan Tuhan juga. Betul. Bu Guru Pipit bilang Tuhan cuma satu, namanya Allah. Yang benar yang mana sih? Adalah saya pusing. Dengar, sebenarnya
Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa adalah satu. Sebenarnya Tuhannya Bapak ada satu atau dua? Sebetulnya ada 3 pribadi. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Udah tayang. tiganya adalah satu. Adalah saya ini adalah lagi bijak sih. Bapak sama anak bisa berantem? Tidak dong. Bapak dan anak saling mengasihi. Enggak tuh. Buktinya saya diusir sama bapak saya. Jadi begini. Mampus. Udah, terima kasih ya Pak. Kami mau minta doa sama yang lain aja. Ayo. Bagus kan? Ceritanya bagus itu teman-teman. Kayaknya yang nulis skrip ini sering nonton nih diskusi lintas agama nih. Yang nulis skrip nih. Itu lagu bilang. Itu yang nulis ada di bawah tuh, lagi mantau. Tapi itu edukasi loh, itu edukasi. Jadi edukasi dan transparansi. Tayangnya jam 3 subuh. 245 beberapa ya. Itu produsernya itu Bang Haji ya, Bang Haji. Ya iyalah. Waktu syuting kan bareng-bareng kita di situ. Hujan-hujan lagi, gerimis. Iya, Bang di Haji tempat. memang, Bang Haji memang ngasih the best. Kalau lu punya kemampuan, ya silakan. Yang semalam sahadat mau naik, tapi dia pakai akun lain. Coba dinaikin. Siapa namanya? Itu si Alona itu. Biar nanti Bang Handi yang tanya-tanya kesaksiannya tuh. Akunnya apa? Alona. Bah, ada dia. Tadi nelpon ke saya video call, cuma saya tangkap layar kok nggak ada suara ya. Apa saya lupa ngeklik ininya suaranya ya? Duda dan Janda. Duda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Waalaikumsalam disampaikan? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas. Lanjut ya, aku mau ngaji, lanjut yang lain. Silakan. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Kenapa Bang? Ntar dulu. Terima kasih atas undangannya. Semoga kalian semuanya panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya dan lancar usahanya segala macam. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Ini saya. Iya Bang, makasih ya Bang ya. Suara lu kecil gitu loh Bang, kayak belum apa ya, nggak semangat. Mana Bang Jumannya? Lagi ini dulu, lagi sahur dulu Bang Jumannya Bang. Oh, lagi sahur. Iya. Ya, saya rindu loh dengan Juma. Iya Bang. Rindu gimana lihat muka Juma. Cuman kangen doang sama Juma. Iya Bang, makasih Bang. Sama-sama kok.
lagi pada ngapain semuanya? Saya lagi pada diem bang. Pada diam. Iya. Pada ngopi kan belum? Ngopi, Pick up. merokok. Oh lagi bang. Abang lagi apa di sana bang? Oh, makan sudah. Sudah makan. Sudah makan, alhamdulillah. Abang lagi apa? Lagi santai. Kenapa abang santai? Ya lagi santai itu lagi dudukan. Oh. Abang Islam apa Kristen? Kalau saya mah udah Islam dari dulu. Oh dari dulu. Ya bang. Kalau lu sih Islam. Gue ants. Kenapa abang ketawa? Ya nggak apa-apa lah, ketawa kan yang penting enjoy, jangan slow. Iya bang. Sepatu nomor berapa bang sepatu? Sepatu apa? Sepatu abang nomor berapa? Ya sepatu apa? Sepatu apa aja bebas, yang penting sepatu aja bang. Oh alhamdulillahirobbilalamin. Bisa ketemu silaturahmi untuk semuanya. Iya bang. Semoga silaturahmi makin erat. Amin. Persaudaraannya. Amin bang. Selalu berdoa kepada yang Maha Kuasa. Amin. Siapa namanya yang Maha Kuasa? Ya Tuhan yang Maha Esa. Siapa namanya? Ya nggak tahu sih, cuman Allah. Oh katanya Islam, gimana sih abang ini? Enggak, cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya udah Allah gitu, kok ribet banget abang? Ya udah ya udahlah. Mana Bang Jumanya nih, pengen lihat mukanya nih, kangennya aku rindu. Tapi abang normal kan bang? Suka sama perempuan? Ya suka lah. Oke. Normal. Yang gila ya biarin lah, gila karena cewek, karena perempuan ya. Ya bos. Kenapa? Ya gila karena harta, gila karena uang tak, karena gila karena cinta ya nggak apa-apa kan ya bos. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Abang aja yang gila sama cinta, kita mah enggak. Kenapa enggak? Enggak. Ya udah ya bang ya. Hah? Ya udah ya. Enggak, saya mau lihat Juma kayak gimana. Aku rindu loh sama Juma. Beneran loh, serius loh. Iya bang, makasih ya bang ya. Aku rindu, pengen lihat mukanya Juma, biar ditutupi tetap saya rindu loh. Banyak di PT bang, abang tinggal lihat PT ke Bang Juma, ke profilnya. Enggak, maksudnya on cam dong bang, Jumanya. Udah bang, Bang Jumanya lagi sahur. Ya kalau siapa tahu naik lagi bisa. Pengen silaturahmi, pengen rindu loh. Saya rindu. Iya bang, iya. Itu sahabat saya tuh. Iya bang, iya. Anda Islam kan? Halo juga. Anda Islam kan? Islam bang, kalau saya bang. Sebelum abang lahir juga saya udah Islam bang. Sip, mantap. Ya udah ya bang ya. Abang turun dulu ya, dadah. Kenapa turun?
Abang turun dulu biar kita ada diskusi, kan kita mau diskusi Bang. Ya diskusi apa? Tentang apa? Saya bisa kok debat kok. Oh gitu. Coba. Bisa. Harga cabai di sana sekilo berapa? Harga cabai sekilo. Sekilo berapa ya? Paling 20. 20. Oke. Oke, ya, bagus. Lolos pertama. Oh iyalah, lolos. Iya, lolos. Sepatu Abang yang kiri ukurannya berapa? Ukurannya 8. 8. Yang kanan? Sama 8 juga. 8. Kok pendek ya Bang ya? Cebol berarti Abang ya? Emang cebol. Ya silakan debat apa, ayo. Bisa saya. Ya udah, pertanyaan selanjutnya. Ayo silakan mau debat segala macamnya. Abang sholat sehari berapa kali? 5 kali. 5 kali. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Sholat Ya. zuhur? Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar? Sama 4 rakaat. Maghrib? Maghrib sama 3 rakaat. 3 rakaat. Isya? Isya sama 4 rakaat. Sholat witir? Sholat witir 2 rakaat. Apalagi ayo dapat apa lagi Ayo menurut Abang saya harus bertanya apa ke Abang? Ya bertanya apa? Ayo. Ya menurut Abang kasih bocoran dong. Menurut Abang. Kalau saya mah nggak jadi bocoran. Bang Hadi nanya. Bro, kamu waktu kecil cita-citanya apa waktu kecil? Ya waktu kecil cita-citanya jadi apa aja lah. Jadi apa? Aku masa apalah. Mungkin mau jadi tukang pukul, jadi petinju, nelayan, jadi pilot, jadi apa? Ya apa aja lah. Presiden ya nggak apa-apa kok. Oke. Ya. Kenapa nggak jadi presiden? Emang presiden kok. Oh, kamu udah presiden? Ya emang pengen jadi presiden. Udah jadi apa belum? Ya belum, masih lama kok. Kapan kira-kira? Ya nggak tahu sih. Oh. Waktu kecil kamu pernah kena musibah? Musibah apa? Ya misalnya jatuh dari pohon mungkin. Udah. Jatuh dari sepeda. Udah pernah semuanya. Apanya yang cedera? Gimana? Apanya yang cedera, yang sakit waktu jatuh dari pohon? Ya dari pohon ya sakitnya luar biasa lah. Kepala kena, aman kepala? Ya semuanya lah. Coba kepalamu sebelah kiri kayaknya ada bekas luka. Ini? Ya, nah itu yang menyebabkan itu. Udah selesai. Apalagi, ayo tempat lagi apalagi nggak apa-apa. Sambil ngobrol-ngobrol kita. Kamu di mana ini? Di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin itu di mana tuh? Di Kalimantan Selatan, Kalsel. Oh, Kalsel. Siapa nama ininya? Gubernurnya? Nggak tahu sih, Haji Sam kayaknya. Aduh, kok kayaknya sih? Masa gubernur Kalsel nggak tahu ah? Ya Haji Sam. Haji Sam siapa? Masa nggak tahu? Oh, kan Haji Muhyiddin sekarang. Haji Muhyiddin. Oh. Kau itu. Ya nggak apa-apa lah. Kamu pernah sakit nggak? Sakit apa? Ya mungkin gejala-gejala apa gitu sakitnya? Ya nggak ada. Ada sih, ada gejala sih. Oh ya udah. Ada sih gejala. Nggak apa-apa kok. Tapi kamu masih muslim apa? Gimana bang? Muslim? Astaga, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya muslim lah, ya Allah, ya Rabbi, astaga, ya Allah. Coba kau syahadat dulu bro. Coba kau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah gitu.
Ya, Al-Fatihah coba, Al-Fatihah coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Kok iya? Kok iya, Bang? Ya nggak apa-apa lah. Iya Kang, yang penting iya karena na'budu ya karena nasta'in. Ihdinas. Wah iya karena ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu. Sholat jenazah berapa rakaat? Hah? Sholat jenazah berapa rakaat? Gimana? Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah dua rakaat. 2 rakaat. Benar kan? Iya. Ya, terserah dulu lah. Kan kita di sini cuma nanya. Tapi belajar lagi ya bro ya. Kalau bisa ini ya, lebih baik jangan naik dulu, di bawah aja monitor. Apalagi nanti salah room masuk ke room Kristen ya. Aduh, room Kristen. Iya. Room Kristen, room apa? Saya nggak tahu juga sih ya. Yang penting saya rindu dengan Juma loh. Seperti apa ya lah. Oke, rindu sama Bang Juma. Seandainya dekat, saya peluk beneran loh. Pekerjaan kamu sehari-hari apa bro? Ya sehari-hari ya jadi buruh. Buruh. Oh buruh. Buruh. Ya serabutan lah. Masih sanggup puasa? Ya sanggup aja. Puasa sanggup. Puasa itu artinya apa? Ya puasa. Apa itu? Ya puasa ya puasa. Puasa ya menahan apa aja. Oh menahan apa aja? Menahan serangan gitu ya? Menahan apa aja. Oke. Aman ya Bang ya. Tapi waktu kecil nggak pernah sakit ya? Ya nggak pernah. Ya udahlah kalau gitu. Terus belajar ya Bang ya. Berapa? Kamu bukan jual beli tanah? Gimana? Jual beli tanah bukan? Kamu nggak kerja jual beli tanah? Ya enggak. Kamu punya motor? Alhamdulillah udah. Ya udah. Terus semangat kerja ya. Jangan lupa nggak puasa. Ya oke. Kasih ya Bang ya. Ya kapan rumahnya on cam nah. Saya pengen rindu loh sama sahabat gue loh. Rindu sama siapa? Sama Juma. Pak Juma lagi istirahat. Lagi istirahat. Nanti bisa naik lagi. Telepon aja, saya kasih nomornya nih. Mana nomornya? 0877 Nuron. Kasihan dia mau belajar ya. Udahlah ya Kang, turunin aja Kang. Kasihan dia mau belajar. Yang penting jangan salah naik lah. Kang, di spill itu Kang aku kirim loh. Itu misionaris itu loh. Parah itu misionaris itu. Baru-baru itu. Waspada juga teman-teman terhadap takjil ya. Karena ada saya lihat itu orang-orang Katolik bagi-bagi takjil gitu ya. Ya kita kan nggak tahu tuh seperti apa. Bentar ya, saya balikin dulu kameranya. Oh bentar ya.
Saya pakai Bluetooth dulu biar ada suaranya. Kacau itu misionaris itu. Yaitu orang-orang yang tidak beriman, yang pikirannya sudah dibutakan oleh penguasa dunia ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya dari kabar baik yang mulia, yaitu kabar tentang Kristus yang adalah ciptaan Allah. Jadi dikatakan tadi pikiran mereka sudah dibukakan. Jadi kita kan ajaran mereka ya Kristen ya. Jadi kalau saya pribadi di sini kan saya Islam. Jadi kan saya tahu kita kan sebenarnya ini mau pengorbanan ya. Kami tidak pernah. Ya terus masalahnya apa di sini? Jadi kami agama saya Islam deh. Ya. Agama saya Islam. Akidah saya nggak bisa goyah deh. Saya mengerti. Kami tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin Allah Tuhan saya dan Muhammad Rasulullah saya. Saya berapa kali bukan ke sini kayak gini pemutaan kayak gini ngajak-ngajakin nggak usah kan saya punya Al-Quran, saya punya sunnah. Kami mengerti yang bilang kalau memang Bapak tidak usah, kami keluar saja dari daerah sini. Saya nggak boleh ngajak-ngajak orang Islam masuk, nggak boleh. Ya. Agama saya masuk. Jangan pernah usah akil agama Islam. Kita yakin saya sendiri. Ya ada ilah yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan luar. Ya, terima kasih Pak. Mantap ini anak muda ini. Itu dong, kencangin dong kalau ketemu orang kayak gitu. Tapi jangan main hakim sendiri. Gak boleh main fisik. Keciduk lagi teman-teman. Kalian kalau ketemu orang kayak gini gimana? Ajak diskusi dia. Gue pernah didatangin Kang. Videonya masih ada nggak? Spill. Aduh, di mana gue simpan dulu ya? Gue udah spill di itu YouTube situ. Kabur dia, gue ajak debat. Ayo masuk sini debat gue sama gue. Ini ada Roy Martin. Muslim apa Kristen Roy Martin? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan manggil Ustaz, panggil saya Ade aja, Ade. Baru bergabung Pak, mencari pengalaman. Kang, saya izin turun ya Kang. Oh iya, siap. Iya, Bang Andi, saya izin turun ya Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda, selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Kenalan sama siapa Bang? Semua Muslim. Iya Bang, sama-sama Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Mau jadi pendengar aja, pendengar yang terbaik. Siap. Pendengar yang terbaik, oke. Selalu berjuang Muslim. Siap. Berjuang apa Bang? Melawan kaum yang kufur. Mantap, iya Bang. Oke. Makasih ya Bang ya. Sama-sama. Abang tinggal di mana Bang? Saya di Karimun, Kepri. Oh, Kepulauan Riau, iya. Iya, Saya saya di Pekanbaru Bang.
Oh, ya nggak jauh juga. Iya bang. Siap bang, saya siap. Oke bang. Pit. Pingsan tidak. Surupan. Itu headsetnya benerin Pit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa handphonenya bang? Keresekan. Udah keresekan terbalik. Aduh, sakit ini gua Cek. Udah. Udah bagus. Pit, kenapa kalau orang Kristen itu kalau mati itu pakai jas, Pit? Saya jujur tanya sama bang ini, kenapa orang Kristen mati dipotongin gitu? Dipotongin? Maksudnya apanya yang dipotongin? Dipocongin, kenapa mati dipocongin? Maksudnya orang Islam? Iya. Sama kayak Yesus juga dipocongin, bang. Bener gak sih? Kalau orang Islam meninggal tuh dipocongin, bener gak sih? Bener kan? Pakai kain kapan sama kayak Yesus? Iya bener kan, dipocongin kan? Bener, itu ngikutin Yesus. Aneh. Ya Yesus aja mati dulu pakai kain kapan dipocongin. Ngikutin Yesus. Bisa aja ngarangnya. Loh kok ngarang? Di mana saya ngarangnya bang? Sejak kapan saya ngarang? Emang kenapa dengan jas? Iya, abang ini mau mati apa mau kondangan? Ya. Keren lah. Ntar kalau udah di sana kan keren ya bajunya. Keren. Untuk Iya. apa bang? Keren kalau di sana bajunya kan, kalau ketemu Tuhan kan, kamu bagus sekali kamu. Abang bukan ketemu Tuhan, nanti di sana akan kawin dengan Tuhan abang, makanya pakai jas, pakai gaun. Akan kawin dengan Tuhan abang, pernikahan anak dom. Bah. Tahu nggak ayatnya abang? Ya setahu saya kalau orang headsetnya butut. Masa sih bang? Masa sih mau orang Jepang? Tes. Udah. Nah, halus, bagus. Jadi lupa kan? Sikat Gus. Ya Gus, sikat Gus. Gus apa nih? Bang, kenapa? Mohon maaf ya, kenapa rata-rata itu kayak Gus itu? Mohon maaf, kenapa cabul? Yang cabul itu pendeta. Iya. Banyak sekali, kita juga heran ya, kenapa begini nih? Mohon maaf ya. Bahkan itu apa namanya itu sampai 300 lebih ya Bang Yan Sandang ya pendeta ya. 32.000. Wah 32.000 malah satu. Anak-anak kecil di Babat. Anak-anak kecil itu yang. Gimana tuh saya baru dengar itu? Prancis. Iya. Wah itu mah harus dihukum mati tuh. Ya emang iya dihukum mati. Terus gerejanya dibakar sama orang Kristen. Saya baru dengar. Ya karena lu sering apa namanya, nggak pernah ke luar negeri. Masa 32.000 nggak mungkin lah, mustahil. 32.000 itu udah banyak sekali tuh orang itu. Iya dari zaman ke zaman kan. Nggak 1 tahun, bertahun-tahun terus. Termasuk semalam tuh si Alona korbannya itu. Itu di apa namanya yang ini juga di Blitar itu ada itu di Blitar itu juga. Alona siapa? Bocah itu di Blitar itu. Alona yang semalam syahadat, dia laki-laki, dia menjadi 2 natur karena
pernah jadi korbannya pendeta semalam. Mau saya bongkar, cuma netizen di bawah ribut. Nggak usah, jangan, kasihan. Saya nggak ini lihat ke Alonanya, saya lihat kelakuan si pendetanya di gereja. Maksud saya itu, ya udah saya berhentiin aja. Biar apa? Biar ada, kalau ada yang kayak gini-gini itu tuh, contohnya tuh yang terjadi sama Alona gitu loh. Berarti cowok disikat juga sama dia? Disikat sama Pak Pendeta. Emang orang gila itu bang. Iya, orang gila. Itu pendeta-pendeta gila itu namanya itu. Emang kebanyakan kayak gitu. Nah, biar ada framing-framing kayak gini tuh ada jawabannya tuh di video itu. Susah sih. Sebenarnya itu menurut saya ya itu kan kalau penyimpangan seks itu kan dari manusianya sih, bukan dari agamanya sih. Ada nggak di Bible larangan kawin dengan sesama jenis? Nggak ada lah, ada aja. Nggak ada kan? Kalau di Quran ada nggak, Gus? Ya, kalau di ada kalau di Quran. Masa? Apa ayatnya? Beda kalau di dalam Bible nggak ada larangan. Kalau nggak ada larangan berarti boleh dilakukan. Enggak juga lah. Loh, kan nggak ada larangan di agama kalian. Kan saya bilang bang, itu manusianya aja yang bermasalah. Salahnya pendeta yang itu. Kalau di Kristen kan pendeta. Gimana itu pendeta? Pemuka agamanya. Aku lagi lanjut ngaji. Ya pendetanya itu memanfaatkan pekerjaannya dia. Digas aja udah ketanggung ini orang. Iya, kalau di dalam Bible kan nggak ada larangannya, bahkan pengajaran-pengajaran di dalam Bible itu banyak gitu, pengajaran-pengajaran yang porno, bukan oknum kalau itu. Kalau di dalam Islam kan jelas, jangankan untuk berbuatnya gitu, mendatanginya saja udah haram kalau di dalam Islam ada pengajarannya. Nah, kalau di dalam Bible coba, justru ada pengajarannya, nggak ada larangannya. Coba David. Iya. Berarti kalau ada pengajarannya bukan oknum itu mah. Bahkan Bible Pelangi juga ada. Ada nggak Al-Quran Pelangi? Ada nggak? Bible Pelangi ada aja. Iya ada, Bible Pelangi ada. Kalau Al-Quran Pelangi ada nggak? Larang apa enggak sih sebenarnya itu? Kenapa? Ustadz itu asal ngomong lo bagaimana sih? Ada, ya makanya browsing aja, Bible Pelangi ada. Yesus itu juga, Homo juga ada semua, itu bukan oknum kalau dalam. Belum tahu ada Bible Pelangi? Belum tahu. Nah makanya ini dikasih tahu, coba browsing. Emang isinya apa isinya? Ya tentang itulah. Aneh juga ya. Coba ada nggak kalau Al-Quran Pelangi? Ada nggak? Nggak ada. Pernah nggak kamu berpikir, David? Kamu baca nggak sih Bible kamu?
pernah membaca. Iya, artinya nggak membaca keseluruhan tentang isi Bible kamu itu. Enggak membaca. Artinya perbandingannya sangat jauh, Dak. Kalau di dalam Biblemu banyak kata-kata yang tidak seronok. Tahu kan bahasa yang tidak seronok? Iya ya, tahu. Iya, artinya ada pengajarannya, tapi di dalam Islam nggak ada, di dalam Al-Quran itu. Coba satu aja ayat yang nggak seronok gitu, di dalam Al-Quran itu. Pernah baca Amsal nggak, Pin? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari, mumpung suami lagi di luar kota. Itu firman Tuhan bukan? Masa firman begitu sih isinya? Nah, tunjukkan coba Gus, ayatnya Gus, tunjukkan Gus. Dibuka aja Gus, dibuka. Tunjukkan ayatnya. Siap. Tunjukkan. Dia kan bilang, masa sih di Bible ada ayat seperti itu? Yang mau ditampilin yang mana? Yang Amsal 7:18. Sambil dibacain aja. 18 sampai 19 ya kalau nggak salah. Tapi pura-pura nggak tahu atau belum pernah tahu, David? Belum pernah tahu. Belum pernah dia, Tat. Tapi kalau dikasih tahu percaya nggak? Tergantung, mau dengar dulu. Loh, bukan mau dengar, lihat dulu itu Bible bukan. Kan ini Biblemu, ini kan Amsal nih. Tanya ini dulu Amsal, Tad, itu Bible bukan Tad, tanya dulu ini, Amsal itu. Ini ada di dalam Bible enggak? Amsal 7 ini. Ada nggak di dalam Bible? Iya, ada. Nah, ini dari yang ke-17 nih. Baca coba yang 17 ini. Coba baca yang ke-17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Bukan, Tat. Itu pembelaan pendeta apa gimana pembelaan pendeta? Bukan ke pendetanya, ini bunyi ayat ini di dalam Bible, ini Saya firman tahu. Tuhan bukan. Enggak, itu pembelaan pendeta gimana mengenai... Enggak, jangan ke pembelaan pendeta, ini firman Tuhan bukan, pertanyaannya, firman Tuhan bukan. Kalau abang nanya ke saya gitu. Iya, firman Tuhan bukan. Menurut saya bukan lah. Kok ada di dalam Bible? Ya makanya pembelaan pendeta gimana pembelaan Loh, pendeta? kok jadi ke pembelaan? Berarti nggak ada hubungannya dengan pembelaan mah. Berarti Biblemu bukan firman Tuhan begitu. Coba saya nanya, berarti Bible itu bukan firman Tuhan maksudmu? Ya firman Tuhan. Loh, terus itu yang tadi katanya bukan firman Tuhan tadi yang dibacain. Ya makanya itu pembelaan pendeta itu gimana? Saya bukan nanyain pendeta, katanya kan bukan mengatakan kalau di dalam Islam nggak ada pengajaran seperti itu. Nah sekarang di dalam Biblemu katanya kan kamu mengatakan tadi itu oknum. Nah tapi buktinya di dalam Biblemu ada. Di dalam kitabmu, kitab itu sebagai tuntunan bukan? Iya, ya. Iya kan, di dalam Biblemu ada, berarti bukan oknum. Coba kamu pikirkan. Tadi barusan kamu mengatakan, oh itu bukan firman Tuhan, ini sekarang firman Tuhan.
Kira-kira pantas enggak firman Tuhan seperti itu? Layak tidak? Coba kalau misalkan dibaca sama anak kamu, sama ponakan kamu yang perempuan yang masih kanak-kanak. Kira-kira layak enggak seperti itu dibaca? Makanya di beberapa negara itu Bible itu sudah ditolak untuk beredar. David, coba kamu browsing negara-negara yang menolak Bible. Coba kamu browsing. Mana negara mana yang nolak? Saya cuma satu, Tat. Apanya? Yang saya cuma satu, mau googling nggak bisa. Nih, bahkan sudah ada 52 negara ya yang menolak itu. - 52 negara loh, David, menolak Bible. Coba, kira-kira layak nggak kitab suci itu untuk jadikan tuntunan itu? Coba kita berbicara dari ini aja, dari sisi ini ya, dari sisi kemanusiaan. Coba, Dep. Misalkan tadi yang saya pertanyakan dengan bahasa itu baru satu, banyak itu deh, banyak tentang apa kata-kata yang tidak seronok di dalam Biblemu itu. Ya mohon maaf gitu ya, tentang persudalan. Kira-kira coba kalau misalkan diperdengarkan oleh anak-anak kita, oleh ponakan-ponakan kita gitu, kira-kira pantas tidak gitu, layak tidak gitu? Ayo Dep, coba kamu berpikir. Kalau surat kayak tadi itu kan mestinya nggak cocok sih kalau dipelajari, nggak cocok. Nah kalau misalkan ya, makanya pertanyaan kan sederhana deh. Kira-kira pantas tidak gitu loh, firman Tuhan kok seperti itu gitu loh. Apa mungkin itu fitnahan dari orang mungkin gitu, nggak mungkin ya? Enggak, itu ada tertulis di dalam Bible dan orang-orang Kristen sendiri termasuk pendetanya mengimani ada ayat seperti itu. Itu baru sepenggal, baru sedikit ayat seperti itu, belum dari Yehezkiel, belum dari yang lainnya. Hosea. Itu banyak itu deh. Ya kenapa yang jelek-jelek nggak dihapus aja? Loh, firman Tuhan kok dihapus? Bagaimana dengan Galatia 3 pasal 13? Dihapus jangan itu. Ayo, dihapus jangan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, itu menghujat Yesus loh. Apa harus dihapus? Iya, saya juga pernah dengar itu. Itu katanya sebelum Yesus katanya itu. Jadi orang sebelum Yesus itu sebelum Yesus gimana sih? Maksudnya sebelum Yesus seperti bagaimana maksudnya? Ya, maksud zamannya itu beda. Jadi zaman dulu yang punya gelar Kristus siapa? Yang punya gelar Kristus siapa? Ya, zaman dulu kalau salah disalib. Yang punya gelar Kristus siapa? Yang punya gelar Kristus? Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu siapa Kristus itu? Orang yang sebelumnya atau Yesus? Yesus. Ya udah Yesus. Gini loh Dep, di dunia ini Dep, yang mempunyai gelar Al-Masih atau Mesias itu cuma dua loh Dep. Cuman dua. Yang pertama adalah Yesus putra Maria, yang satunya adalah Dajjal. Kamu kenal nggak Dajjal itu siapa? Dajjal itu kan cuma ada di konsep Islam. Oke lah, siap. Sekarang begini, kata terkutuk baik atau buruk menurut kamu? Buruk.
Ada nggak yang mendefinisikan kalau terkutuk itu baik? Enggak ada lah. Nah, kamu percaya nggak dengan adanya Yesus yang mati terkutuk di kayu salib itu? Ya setahu saya Yesus tuh nggak terkutuk dia. Kamu kenapa kamu dengan firman Tuhan, dengan kamu itu pintar mana coba? Tuhan dengan firman Tuhan, dengan kamu pintar mana? Tergantung firmannya itu benar nggak gitu loh Pak. Loh, orang tertulisnya seperti itu kok gimana? Orang yang tertulis seperti itu. Nih, lihat nih. Aduh, boy, buram boy. Nah, baca nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Baca, Pit. Yang punya gelar Kristus itu hanya Yesus. Ini ayat Bible loh, tertulis di dalam Bible. LAI yang menulis ayat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab karena telah tertulis. Baca. Terkutuk lah. Kalau udah saya baca itu Bang. Ya. Ini orang memelintir atau ayat Bible nih? Ya mungkin Yesus itu, cuman yang terkutuknya bukan Yesus mungkin. Yang punya gelar Kristus siapa di sini? Yesus. Ya udah. Yang punya gelar Kristus kutuk nggak? Ayo, coba. Oi. Bingung dia. Kami itu dan guru-guru yang lain, Gurunda, dengan adanya diskusi lintas agama ini untuk memberitahukan kepada kamu supaya kamu bisa berpikir dengan cerdas. Salah satunya juga berpikir kritik, di mana selama ini ajaran yang kamu pahami, ajaran yang kamu yakini, ajaran yang selama ini kamu pegang itu berlawanan, kontradiksi dengan akal sehat, dengan akal waras. Coba kamu gini loh Dek, kamu dalam beragama, dalam berkeyakinan, kamu itu lebih memilih beragama dengan akal sehat atau dengan akal sakit? Coba deh. Akal sehat dong. Akal sehat. Nah, kalau misalkan kamu memilih dengan akal yang sehat, tadilah baru satu contoh. Kamu suka yang terkutuk atau suka yang terhormat? Yang terhormat. Nah, sedangkan yang tertulis di dalam Biblemu itu terhormat atau terkutuk? Kristus itu. Itu salah kali Pak. Salah gimana? Tadi tulisannya terpampang nggak? Tercantum nggak? Salah terjemahannya kali itu. Harus dikonkili lagi tuh. Kok bisa ya salah terjemahan ya? Nah, kalau salah terjemahan berarti seluruh Indonesia salah semua. Itulah yang menyesatkan siapa itu? Iya, itu yang disebut doktrin, Dev. Itu yang disebut doktrin menyesatkan. Selama ini kamu itu datang ke gereja cuman ngangguk-ngangguk. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, juru selamat. Supaya mereka mendapatkan perpuluhan. Selama ini kamu dijejali di gereja oleh pendeta itu dengan sesuatu yang penuh dengan khayalan, Dev. Halusinasi, angan-angan. Itu buktinya jelas-jelas. Nah sekarang gini deh, itu yang menerjemahkan itu menurut kamu, orang-orang yang menerjemahkan di LAI itu kira-kira orang Kristen atau orang Islam?
Ayo coba. Orang Kristen. Nah orang Kristen kok, bukan orang Islam. Karena selama ini disembunyikan oleh mereka untuk menyesatkan kalian. Taunya kalian sejak dulu, sejak kecil itu hanya diperkenalkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal tidak ada pengajaran Yesus satupun yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Pertanyaan balik dari tadi dari Guru Juma yang bisa menjadikan kamu bisa introspeksi. Coba, ada nggak Yesus yang mengajarkan untuk menuhankan Dia? Ada nggak? Ayo coba. Kamu barusan menjawab, keimanan kamu ingin sesuai dengan akal sehat, akal yang waras. Sekarang, ketika Yesus tidak mengajarkan, kemudian kamu lakukan, berarti kamu waras atau tidak waras? Ayo. Ayolah Dep. Ya. Coba jawab dulu. Yang mana Pak? Ketika Yesus tidak mengajarkan, tetapi kamu malah mengerjakan, kira-kira akal kamu sehat atau sakit? Sakit. Kalau jujur, jawaban jujur. Kamu suka nggak dikatakan bahwasanya akal kamu sakit? Suka nggak? Nggak suka. Nggak suka kan? Coba, ketika orang yang kamu cintai, orang yang kamu puja-puja, orang yang kamu sanjung-sanjung, kemudian dikatakan terkutuk, kira-kira terima nggak kamu? Oh, berarti menurut Pak Ustadz agama Kristen salah gitu. Bukan menurut saya, menurut Bibelmu. Bukan menurut saya, menurut Bibelmu. Kalau gitu emang ajaran Bapak menurut Bapak benar gitu? Iya, Islam benar. Iya. Islam benar. Jelas kalau Islam benar. Benarnya di mana benarnya? Kenapa? Jelasin dulu benarnya di mana. Yang pertama, kenapa Islam itu agama yang benar? Legitimasinya langsung dari Sang Maha Pencipta. Kalau Islam jelas nih, ketika Islam diklaim sebagai agama yang benar, di dalam kitab sucinya disebutkan sampai 146 kali deh. Legitimasinya langsung oleh Sang Maha Pencipta. Nah sekarang, ketika kamu meyakini bahwasanya Kristen agama yang benar, pernah tidak Yesus menyebutkan Kristen? Ayo jawab. Ada nggak satu kata saja, satu kata atau sepotong lah, ada nggak sepotong kata saja yang Yesus menyebut Kristen adalah agama yang benar, Kristen adalah agama yang menyelamatkan? Ada nggak? Ya pendeta bilang benar. Loh, saya nggak menanyakan pendeta, yang saya tanyakan Yesus, yang saya tanyakan. Tidak usah satu kata, sepotong deh, sepotong kata deh, separuh kata deh. Coba, pernah tidak Yesus menyebutkan Kristen itu? Ayolah deh. Emang menurut Pak Ustadz, Yesus nggak pernah nyebut Kristen gitu? Ya bukan menurut saya, memang tidak ada di Bibelnya, bukan menurut saya, menurut Bibelmu, menurut pengajaran Yesus. Tadi saya katakan gini deh, menurut pengajaran Yesus yang kamu sanjung-sanjung tiap hari, tiap waktu, pagi dan sore, yang kamu puja-puja pagi dan sore sepanjang hari,
tidak pernah menyebutkan sepotong kata pun, satu suku kata lah, satu suku kata pun tidak pernah menyebutkan Kristen. Bisa nggak ada, Pak? Loh, Gini atau gini aja Gus, biar dia cepat pahamnya gini. Di Islam ada nggak perkataan Allah tentang Islam inilah agama yang diridhoi? Ada nggak ayatnya? Ada. Apa tuh? Bacain. Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan nikmatku dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Ada deh. Ada. Nah, kalau di Kristen David ada nggak perkataan Yesus Kristen agama yang diridhoi oleh Kristen apa Yesus? Ada nggak? Yesus. Ayo. Kurang tahu kalau itu. Ya nggak ada. Nggak ada deh. Nggak ada, coba kamu baca dari kitab Kejadian, kecelakaan, keguguran, sampai balik lagi ke IGD, gitu. Nggak ada. Nggak. Jangankan satu kata, satu suku kata pun tidak ada kata-kata Yesus yang mengatakan Kristen selamat karena meyakini Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada. Feedback lu Rasmi suaranya. Aduh, berisik. Udah di bawah dulu lu Berisik. Berisik. Asyhadu. Ayolah Dep. Kamu kan tadi nggak suka dikatakan akal kamu nggak sehat ya Dep. Akal kamu nggak waras. Kamu kan nggak suka. Orang yang normal, manusia normal pasti ingin menjadi terhormat, tidak mau dilecehkan dengan sebutan akalnya tidak waras, akalnya tidak sehat. Dan Yesus mengajarkan sesuatu yang baik. Hanya saja kalian yang tidak mau mengikuti pengajaran Yesus. Coba deh. Ada ininya ya, ada backgroundnya ya. Oh, berarti kalau begitu saya ikut ajaran Yesus gitu. Ya, Yesus itu Muslim loh. Kok bisa? Iya. Mau tahu kamu? Tidak, bukannya Yesus itu Yahudi, Pak. Orang Yahudi. Yesus Muslim. Makanya di dalam Biblemu istilahnya. Enggak, dikit aja saya. David, TikTok Anda sama David. Buka mute-nya David. David. Agama mana yang disunat? Islam. Yesus disunat nggak? Yahudi kan juga disunat, Pak. Iya. Yesus disunat nggak? Disunat. Muslim disunat nggak? Iya, disunat. Disunat. Yahudi disunat nggak? Disunat. Kristen? Ya Kristen yang mau aja. Nggak ada kan ajarannya, nggak ada. Yang mau ada, aja, ya? mau selatan dan nggak selatan. Iya. Ya nggak apa-apa. Yahudi kurbannya apa? Kambing. Islam kurbannya apa? Sama kambing juga. Kambing. Kalau Kristen kurbannya apa? Tuhan. Nggak tahu saya. Tuhan, kok nggak tahu? Kok beda lagi? Kok beda-beda? Makanya di Yohanes 14 nomor berapa? Nomor 27 ya. Yesus tuh mengatakan, Yesus mengatakan kayak gini, ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Itu kalau dalam bahasa Arabnya apa? Wasalaman atsrukulakum, salami u'tikum, dalam bahasa Arabnya salam.
Nah sekarang kayak gini, yang mengucapkan assalamualaikum Kristen apa Muslim? Jawab coba deh. Di dalam Bible bahasa Arab, Yohanes 14 nomor 27 dikatakan, salaman adzrukulakum, kesejahteraan, keselamatan, kutinggalkan buat kalian. Salami u'tikum, kesejahteraan, keselamatan, kuberikan kepada kalian. Nah, yang mengucapkan assalamualaikum, Muslim atau Kristen? Siap. Kok siap? Siap Nggak ada agama siap. Betul. Kata saya dari Mawat ini ntar bisa dilanjut lagi ya Pak. Oh, jangan terguncang dulu, santai, jangan terguncang dulu. Belum terguncang. Saya tuh kuat loh imannya. Iya tahu, dan kita juga nggak ngajak, kita tahu, kita nggak ngajak. Oke, ibadahnya orang Yahudi menghadap kemana? Batu ratapan itu. Ya, ada kiblatnya kan? Iya. Ada. Ya, Islam kiblatnya kemana? Ke Mekah. Ke Mekah ada kiblatnya juga sama kayak Yahudi. Kalau Kristen kiblatnya kemana? Ke tiang salib. Kok ke tiang salib? Ya emang jawabannya jawab apa emang? Lah, enggak, saya nanya Kristen kiblatnya kemana? Ke depan. Ke depan itu kemana? Ya tiang salib. Jadi kalian menyembah salib tiang? Ke pendetanya itu. Loh, pendeta itu bukan apa pengkhotbah? Ya ke depan lah, maksudnya ke depan lah, ke depan. Ya ke depan tuh kemana? Ke arah mana? Ya tergantung pintunya di mana. Kalau kita duduknya di mana, ya itu gitu loh. Enggak, arah kiblatnya nih. Kalau Yahudi kan arah kiblatnya itu ke ya, kiblatnya nggak ada kiblatnya. Cuman kalau kita duduknya di situ, kita pada depan. Kenapa nggak punya kiblat? Ya, nggak tahu juga. Yesus punya kiblat nggak? Kurang tahu. Ya makanya yang simpel gini loh, Dep, tadi di awal. Yesus mengajarkan nggak untuk berkiblat ke salib itu? Iya. Udah Tet ya, saya mau ngantuk ya. Nanti dulu belum selesai. Katanya nggak mau. Saya baca-baca Al-Quran dulu lah, mau beli dulu saya. Saya kasih kalau pengen Al-Quran saya kasih. Kalau iya, nggak usah beli. Sirah Nabawiyah mau nggak? Kamu baca-baca Sirah Nabawiyah. Mana bisa ngomong? Satu lagi, Pit, satu lagi dari gua untuk apa namanya perenungan lu nanti kalau apa namanya kalau udah mau tidur. Gini, Pit. Nggak kuat ini. Ya, Yesus turun ke dunia ini untuk mengikuti ajaran mana? Ajaran Bapak. Ajaran Bapak. Ajaran Bapak itu yang seperti apa? Menyembah Bapak. Menyembah Bapak. Yesus menyembah Bapak. Yesus disuruh Bapak untuk menyembah Bapak. Yesus datang di kalangan Bani mana? Israel. Dari Bani Israel. Yahudi ya. Di Yahudi ya. Yesus mengikuti ajaran mana? Israel. Yahudi berarti mengikuti ajaran Yahudi. Iya. Kenapa Yesus nggak mengikuti ajaran Kristen? Mungkin belum ada dulu Kristen kan. Iya benar kan? Berarti Tuhan Abang, Tuhan yang Abang sembah ini yaitu Yesus itu punya ajaran, berarti punya agama, ya, punya ajaran, punya keyakinan, punya kepercayaan yaitu Yahudi berarti ya. Siap. Yahudi. Oke, jadi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen ini ajarannya Yahudi. Udah nggak kuat saya banget. Pasti nggak kuat. Apa saya mute aja dia, saya mau tidur ya. Mute aja sendiri loh. Mute. Jadi Tuhan yang disembah oleh orang Kristen ajarannya Yahudi. Iya. Ngikuti ajaran Yahudi. Terguncang dia udah nggak kuat tuh keimanannya.
Keren kan? Ilmu mantik itu. Iya. Padahal gini ya teman-teman ya. Ya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita akal pikiran gitu ya, supaya kita bisa berpikir. Maka cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa dan maha agung, maha suci dan maha segala-galanya ini untuk menunjukkan keberadaannya tersebut yaitu dengan pertanda gitu. Maka banyak banget ayat-ayat yang diawali dengan wamin ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya gitu. Salah satunya yang masyhur yaitu di Al-Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami, indikator, indikasi kami, kata Allah, di segenap penjuru, bahkan hatta wafi angkusihim, bahkan di dalam diri kita sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, kata Allah, tidak cukupkah bagi kalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Di dalam surat Ar-Rum ayat 20 Allah juga memberikan gambaran yang begitu gamblang. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dengan diciptakannya. Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Di dalam surat Ar-Rum yang ke-21 juga menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dedek, kecilin. Dedek, kecilin. Dedek, kecilin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ya, Kang Kacang, monitor Kang Kacang. Kang Kacang. Kacang lupa pada kulitnya. Kang Kacang monitor. Kang Kacang. Nah, keajaiban-keajaiban yang terjadi seperti halnya juga keajaiban yang pada Yesus tersebut itu bukan berarti bahwasanya menunjukkan Yesus itu Tuhan, tetapi justru menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkehendak semua bisa terjadi. Maka penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbagai macam proses dengan kehendaknya kun fayakun, yang sering kita jelaskan bahwasanya apa? Ayat
yang diakhiri dengan kata kun fayakun di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat 7 ayat. Yang semuanya itu menunjukkan bahwasanya ketika Allah berkehendak, cukup dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Maka dengan berbeda-berbedanya proses dari penciptaan manusia tersebut, ada yang diciptakan manusia itu dari tanah, seperti halnya Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Kemudian para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, yang menumpahkan darah di sana sini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami tetap bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah menjawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat isjudu li adama fasajadu illa iblis. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tuh. Allah menciptakan manusia yang pertama adalah dari tanah. Proses yang pertama. Itu salah satu bukti Allah mampu menciptakan tanpa adanya ibu dan ayah, tanpa adanya percampuran dari sperma dan ovum, sel telur, tapi langsung dari tanah. Dan Allah juga menciptakan manusia tanpa ada dari tanah, tidak dari tanah, tanpa adanya hubungan laki-laki dan perempuan maupun percampuran daripada sel telur maupun sperma, yaitu Siti Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihi salam. Ibunda Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri Nabi Adam itu sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin." Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya. Al-A'raf 189. Dipertegas pula di dalam Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidah, tsumma ja'ala minha zawjaha, wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, yakhluqukum min fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalathin. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun.
Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak, dan menjadikan kamu dalam perut ibumu menjadi kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Kemudian Allah juga menciptakan manusia dengan proses yang berbeda. Adam dari tanah, Siti Hawa dari diri Adam itu sendiri, bukan dari tanah. Kemudian Allah menciptakan ada ibu, ada bapak, tetapi dari yang menopause. Tidak ada percampuran sel telur dan juga sperma, artinya sudah mandul. Seperti halnya Nabi Yahya alaihissalam, yaitu Nabi Zakaria. Itu udah menopause, udah mandul. Tapi Allah mampu dengan kehendaknya kun fayakun tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa kata Allah dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-40? Qala Rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Ketika Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Maka kata Allah, "Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha." Demikianlah Allah mampu berbuat apapun yang dikehendakinya. Walaupun sudah menopause, walaupun sudah mandul, tetapi Allah Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa adanya sel telur maupun sperma. Sudah 3. Tanah dari dalam diri kita, kemudian yang mandul. Nah, Allah juga menciptakan proses manusia tanpa tanah, tanpa hubungan ibu dan bapak, tetapi hanya punya ibu tanpa adanya seorang ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Ibunda Maria. Dan itu adalah kuasa Allah. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus putra Maria yang lahir tanpa bapak tersebut bukan menunjukkan ketuhanan, tetapi menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya tersebut. Bisa saja terjadi dengan kehendaknya tersebut. Maka di dalam surat Maryam ayat yang ke-20 Allah menjelaskan, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Setelah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ketika malaikat Jibril datang, apa kata malaikat Jibril? Qala innama ana rasulur rabbik li ahbalaki ghulaman zakiyya. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maria kaget. Loh, aku ini wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Seorang pun tidak pernah menyentuhku, walam yamsasni bashar. Tidak pernah menyentuh
Aku ini tidak tersentuh, aku ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin akan ada seorang anak laki-laki bagiku, kata Maria. Walam aku bagia. Dan juga aku ini bukan penzina. Maria wanita yang suci, wanita yang istimewa, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 42. Wa idh qalatil malaikat ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan yang ada di alam raya ini. Wanita suci beliau. Melahirkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tersebut sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjukkan bahwasanya Tuhan itu punya anak, bukan. Bukan menunjukkan bahwasanya Isa adalah putra Allah, bukan. Tetapi sebagai bukti betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya tersebut. Maka inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, menciptakan Adam dari tanah, kemudian dengan berkata kun fayakun. Jadilah, fayakun, maka terjadilah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ghafir kan menegaskan ayat yang ke-68. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah Allah yang menghidupkan dan juga mematikan. Maka apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu urusan kun, maka cukup berkata jadilah, fayakun, maka terjadilah. Dan salah satu buktinya adalah dengan kelahiran baginda Nabi Yesus alaihi salam. Sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menciptakan manusia, menjadikan manusia tanpa bapa, tanpa adanya sperma, hanya dari seorang ibu. Proses yang keempat, tanah dari diri kita sendiri, kemudian dari yang mandul, kemudian tanpa ibu dan bapak. Dan yang terakhir, Allah juga bisa menciptakan manusia dengan proses adanya bapak dan adanya ibu, adanya percampuran sel telur dan juga sperma, yaitu kita ini. Saya dengan Mbak Gurunda Zuma, teman-teman yang di bawah, yang di Komal ini, Allah menciptakan kita melalui proses dengan bercampurnya bapak dan ibu, dengan bercampurnya sel telur dan juga sperma. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di dalam surat Al-Lail ayat yang ketiga, wa ma khalaqaz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam surat Az-Zumar, nah, sahur ya. Di sini masih 2:30 ya. Di sini masih 2:30. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang penciptaan kita ini, yaitu ayat yang ke-13 dan juga yang ke-14. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Coba, ada tidak bantahan bahwasanya proses terjadinya kita ini yaitu berasal dari apa? Dari air mani yang kemudian tersimpan di dalam rahim, di dalam kandungan ibu kita. Ada gak yang membantahin? Tidak ada. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghah fa khalaqnal mudghah idhaman fa kasawnal 'idham lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu kemudian dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan semua itu adalah kekuasaan Allah dengan proses itu. Namun, bagaimana sih ada narasi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tersebut kok seumpama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Sedangkan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam berproses di dalam kandungan. Apakah masuk dalam sains? Jelas masuk. Coba, kalau kita teliti maha benar Allah dengan segala firman-Nya, seperti yang dijelaskan bahwasanya tadi sebelumnya itu, bahwasanya apa? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah itu sama halnya seperti Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Yang pertama, poin yang pertama, baik itu dengan proses dari tanah maupun proses tanpa tanah, semuanya itu adalah dengan kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak, maka terjadilah apapun itu. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Apakah bisa dibantah? Bahwasanya ketika kita di dalam kandungan,
suburnya kandungan, hidupnya kandungan, janin yang ada di dalam kandungan itu, apakah dia bisa hidup kalau tanpa memakan nutrisi-nutrisi dari sang ibu? Tentu tidak. Suburnya kandungan, tumbuhnya janin di dalam kandungan seorang ibu karena dia menyerap, memakan nutrisi-nutrisi yang dikonsumsi oleh seorang ibu. Nah, kemudian konsumsi makanan yang asupan-asupan yang dimakan oleh seorang ibu pasti berasal dari flora dan fauna. Dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ada yang dari sayur-sayuran, ada yang dari daging. Ibu kita memakan yang namanya flora dan fauna untuk tumbuh suburnya janin di dalam rahimnya. Sehingga terjaga kesehatan janin tersebut dengan konsumsi asupan protein, vitamin, nutrisi yang dikonsumsi seorang ibu dari makanan-makanan tersebut. Yang kita kenal dengan istilah flora dan fauna. Nah, kemudian flora dan fauna ini hidup di atas bumi, di atas tanah. Kita tahu yang namanya pohon, dia menyerap nutrisi dari bumi, dari tanah, dari air. Maka kita mengenal istilah yang namanya apa? Ekosistem, ya, rantai makanan dalam ilmu biologi berputar. Perputaran rantai makanan yang salah satunya berasal dari saripati tanah, semuanya itu. Maka poin yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, walaupun prosesnya di dalam kandungan, pada dasarnya semuanya mengambil saripati tanah. Maka kenapa manusia itu disebut penciptaannya itu daripada saripati tanah? Karena konsumsi makanan tersebut hidup di atas tanah, baik flora maupun faunanya. Itu teman-teman, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi teman-teman Aliteng, kalau kita mau berpikir keberadaan tentang Yesus yang lahir tanpa Bapa itu sama sekali tidak membuktikan itu bahwasanya ketuhanan Yesus, tidak. Tetapi keajaiban mujizat tersebut untuk memberikan tanda-tanda kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta yang bisa melakukan apapun termasuk penciptaan manusia dalam proses yang berbeda. Kalau mau jujur teman-teman Aliteng, kalau kalian misalkan menganggap dengan keistimewaan Yesus itu lahir tanpa ayah kemudian menjadi otomatis Tuhan, bagaimana dengan Melkisedek? Bagaimana dengan Adam? Lebih luar biasa lagi. Tanpa bapa, tanpa ibu, bahkan Melkisedek tidak berawal, tidak berakhir. Tidak ada silsilah. Itu saja dulu ya teman-teman ya. Udah. Nih anak saya udah, nih. Angkian, anak udah ini teriak-teriak pengen sahur. Enak ya punya anak kecil. Saya kapan punya anak kecil? Ya, ini TJ. Halo TJ. Aduh, naik kok langsung di mute bang. Tadi siapa ya yang mau cerita itu? Ismi. Ismi siapa ya? Silakan naik aja, naik sekarang. Mumpung belum ada diskusi. Sok mau cerita apa lagi? David masih pingsan, Pid? Gak kuat ya?
Tadi siapa ya yang cerita? Lupa saya namanya. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Atau ada yang mau syahadat silahkan ya naik ke atas. Atau ada pendeta yang mau syahadat nih, silahkan naik. Pastor atau biarawati yang sedikit bohai mau syahadat boleh, silahkan. Ini ilmu kan bebas, iya dong bebas. Jadi gitu teman-teman ya. David, silahkan David renungin. Saya yakin masih dengar nih David nih ya. Silahkan renungin, pikirkan, pakai akal sehat ya. Buset, ngorok siapa tuh? Nggak ada yang ngorok. Di mute semua, cuma saya yang ngomong. Tuh kan langsung terjeda kan David. Malu David. Halo, kalian udah pada sahur belum? Yang belum sahur silakan sahur ya. Masak sendiri, makan sendiri ya. Tetangga kan ngorok, tetangga mana? Nggak ada orang di sini, saya sendiri nih. Jangan nakut-nakutin doi. Ini saya sendiri nih, lihat tuh. Itu kasur, nggak ada yang tidur. Saya sendiri, gimana ini? Nggak ada yang ngorok. Wah, ini nakut-nakutin ya kalian. Ini saya pakai kipas, berapa pakai AC, kipas untuk membuang asap aja ke sana keluar. Terima kasih pemberitahuannya Bang Hos. Pemberitahuan tentang apa? Saya tidak memberitahu apa-apa. Ini ada Lia. Sahur Kang. Ya tadi saya udah makan Indomie Queen. Nah kalau ini benar ada yang ngorok. Kok cewek ngoroknya kayak gini? Allah ya Pak, ya Karim. Cewek kok ngoroknya gitu ya? Yuk teman-teman silakan tap-tap layar, posting ulang, share-share, love oranye digas tuh love oranye ya. Yang belum follow-follow akun yang di atas narasumber muslim silakan di follow-follow ya. Jangan pelit, follow-follow gratis. Nanti saya mau bukber sama Pak Haji nanti sore ya, sama Bang Andi juga ya. Sore sekarang berarti. Pak Dedi Mizwar. Oten lagi sahur Kang Moso. Buat teman-teman yang di YouTube juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ayo teman-teman Oten, mumpung masih ada waktu nih sampai subuh, silakan multi aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada naik artinya lagi sahur Oten. Iya, ikut sahur. Batur sahur ikut sahur, batur buka ikut buka gitu ya. Ikut-ikutan aja mereka mah. Padahal Yesus sendiri puasa 40 hari 40 malam. Para takjil juga ikut, iya, berbondong-bondong ikut takjil. Malahan sekarang mah mereka ikut jualan untuk takjil. Gila bener-bener. Waduh parah kata saya nih. Sampai ada tulisannya Yesus baik katanya di tulisan ininya, apa, kotak untuk takjilnya. Parah. Sampai kayak gitu ya mereka ya. Waduh. Ini si ini minta naik. Halo. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa? Gimana apanya? Sini naik ke Komal sini.
Nggak apa-apa pakai akun baru, naik sini. Nah, akun baru. Namanya Ari aja, jangan Alona. Ari aja namanya. Ya. Nah, yo. Assalamualaikum. Saya marahin si Alona itu tadi nelponin terus. Sampai saya rekam tangkap layar guys, kasihan. Dia masih ngelakuin ini ternyata. Ini kok nggak ada suaranya, saya tangkap layar ya. Nih ya, saya sepil ya. Ini lihat guys. Katanya pengen sembuh. Tuh. Masih 2 natur dia. Kasihan lah. Katanya pengen sembuh. Kok masih ngelakuin kayak gitu? Sama saya tadi disuruh pulang. Akhirnya dia pulang tuh. Sama saya dimarahin. Akhirnya pulang. Terus kata dia gimana mau beli beras saya kalau nggak ngamen gitu ya. Ternyata dia ngamen. Tapi pakai pakaian atau ini masih kayak yang lama. Kasihan ya. Tapi mudah-mudahan sembuh lah ya. Nelponin terus dia. Terus akunya kena PL katanya. Nikahin aja. Aduh. Menjerumuskan gitu. Ya kalau mau gas aja sono. Kasihan guys, harus disembuhkan tapi nggak bisa secepat itu ya, harus pelan-pelan gitu, yang kayak gituan mah nggak bisa secepat itu langsung sembuh, itu nggak bisa. Mau diruqyah mau apa, kita butuh waktu, itu butuh waktu. Psikologisnya kena itu, harusnya yang mengajarkannya ahli psikologis, bukan kita yang yang menyadarkan orang tersebut. Kasihan itu. Kalau diceritain maduh. Masa pernah pacaran dengan pendeta, Pak Pendeta? Aduh, parah pendeta ini. Bukannya ngasih ajaran yang benar, malah dipacarin. Kurang ngasem memang. 2 tahun lagi pacarannya. Harus disembuhkan itu, kasihan. Ya bener nggak? Ini orang Pekanbaru udah sahur belum? Jangan-jangan belum sahur nih. Lumayan Kang mubazir, ya udah gas sono. Jangan lama-lama. Makassar lagi sahur ya. Tapi alhamdulillahnya itu dia mau bertobat. Alhamdulillahnya dia mau bertobat, mau hijrah ke Islam. Emang ibunya Islam kalau bapaknya Kristen itu. Duh, kita harus menghindari hal-hal seperti itulah. Soalnya walaupun itu sah nikahnya, tapi kalau dalam hukum Islam tetap berzina itu. Nggak bisa lari dari hukum, tetap berzina. Alhamdulillah Bandung lagi menikmati sahur. Alhamdulillah, saya mah udah tadi ya, Indomie 2. Aduh, pokoknya mah enak banget lah ya, makan Indomie juga ya Allah. Tuh, bekas kuahnya masih ada tuh, kuat merah kayak gini kuahnya. Saya ngegiling ini rawit 15 biji campur saus, aduh langsung aja lengeng nih. Masya Allah. Bukan lagi ngirit, simpel aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babisu. Awas Kang, benang lambung. Iya, ada lambungnya di dalam perut. Dua bungkus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 bungkus, telurnya 3.
Alhamdulillah kenyang. Pokoknya mah the best we juara we lah ya. Sangu 2 piring nggak pakai sangu, nggak pakai nasi, malas masak ah. Telur 1 kilo enak, waduh, bisulan kalau bating. Sepir yang lagi ngamen jangan dong, kasihan lah. 3 dalam 1, ya 3 dalam 1. Si David Kerhes dia merenung, dia belum tidur, dia lagi merenungi dia. Kok ada ayat seperti itu dalam Bible? Dia nggak tahu. Ada ayat-ayat tersebut di dalam Bible, dia nggak tahu. Sama sekali dia nggak tahu. Soalnya kalau di gereja pasti seputar Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 10:30, aku dan Bapa satu, gitu. Itu aja. Bang Yudi, syukron jazakallahu khairan kasiron Bang Yudi. Sehat ya Bang Yudi ya. Meliu. Ibu Karyana di room, ya biarin nggak apa-apa sama adiknya itu, Karyadut. Dia tadi mau ke sini, cuma nggak mau ah. Ada Bunda Rahma sama Bunda Nora katanya. Loading gak nongol karena Alona. Kenapa? Apa hubungannya Alona sama loading? Karyadut. Aduh ya Allah. Nggak ada yang nyiapin soalnya sahurnya. Ngopi 3 in 1. Nggak suka Kang, sukanya kopi hitam. Itu pun jarang pakai gula. Kena tombak kok gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Ridwan menikmati sahur ya, yang sudah waktunya ya. Wilayah yang belum waktunya juga nggak apa-apa, Tad, sahur Tad. Nggak apa-apa ya, sahur ya. Nggak apa-apa. Bukan sholat, nunggu adzan dulu. Iya. Ada yang istimewa ya teman-teman. Bulan Ramadan ini sangat spesial ya. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, bulan Ramadan itu sekali-kalinya, cuman 1 kali disebutkan kata Ramadan itu, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, sekali-kalinya. Arti Ramadan kalau kita ambil dari ilmu istiqoq atau kosakata, jadi Ramadan itu artinya adalah panas yang sangat menyengat, teman-teman. Panas yang sangat menyengat dan juga membakar atau juga kekeringan. Itu arti kosakata, atau kalau dalam ini secara lugoh ya, secara lugoh arti daripada Ramadan adalah panas yang menyengat, membakar dan juga kekeringan. Itu Ramadan. Jadi kalau kita kaji secara historis, kenapa sih disebut dengan bulan Ramadan ini? Karena apa? Ya bulan Ramadan pada waktu itu
adalah musim panas yang sangat terik di Arab itu ya. Nah, namun kalau secara maknawi, jadi kenapa Ramadan ini disebut dengan bulan yang panas, menyengat, membakar dan kekeringan? Artinya apa? Di bulan inilah salah satu kesempatan kita sebagai umat muslim untuk membakar dosa-dosa melalui amal-amal ibadah kita. Karena dilipat gandakan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan ada hadis Nabi bahwasanya apa? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. 10 hari yang pertama adalah rahmat, kasih sayang Allah. 10 hari yang kedua adalah ampunannya Allah. Dan 10 hari yang akhir itu adalah dibebaskan dari api neraka. Maka seperti yang tadi saya katakan, kata bulan Ramadan ini disebut sekali-kalinya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalau di dalam Islam yang terkutuk itu syaitan, teman-teman ya. Kalau di Oten yang terkutuk Tuhan. Kalau di Oten yang terkutuk Tuhan. Kalau di Islam yang terkutuk itu sibilis, yang terkutuk itu dedemit, yang terkutuk itu gendorwo, merakayangan, gerandong, kuntilanak, pocong, zombie, vampir, itu yang terkutuk. Tapi kalau di Oten yang terkutuk Tuhannya. Ya, Uncus. Tapi Uncus yang bangkit dari kuburan ya. Yesus yang bangkit dari kuburan, bukan Putra Maria. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana bulan tersebut adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa Al-Quranul Karim itu diturunkan? Kata Allah, hudal linnas, sebagai petunjuk kepada umat manusia seluruh. Di sini bukan hudal lil mu'minin, bukan juga hudal lil muslimin, tetapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hudal linnas, petunjuk, solusi, jalan keluar bagi manusia, semua manusia.
menjadi petunjuk, sebagai pemancar. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas keterangan-keterangan mengenai petunjuk itu. Sehingga apa? Dengan petunjuk tersebut manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana manusia, mana Tuhan. Mana Sang Maha Pencipta dan mana ciptaan. Mana Tuhan yang beneran dan mana Tuhan-Tuhanan. Dengan Al-Quran ini, sehingga manusia bisa membedakan. Sehingga apa? Jangan sampai main Tuhan-Tuhanan terus. Sampai 2026 masih main Tuhan-Tuhanan terus. Maka belajarlah Al-Quran. Insya Allah bisa membedakan mana Tuhan yang hak dan mana Tuhan yang tidak mungkin berketiak. Wal furqan sebagai pembeda, mana yang hak, mana yang halal, yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana perempuan, mana laki-laki, ya, dan mana yang single dan mana yang bisa membedakan. Dengan belajar Al-Quran ini, semua unsur-unsur kehidupan, sendi-sendi kehidupan, bisa membedakan mana istri orang, mana istri sendiri, mana yang pantas layak dinikahi, mana yang pantas ditinggali. Wal furqan, pembeda antara orang yang bertakwa dengan orang yang durhaka. Mana orang yang berakhlak dan mana orang yang bejat. Dengan Al-Quran ini sebagai pembeda. Mana ajaran sesat dan mana ajaran Tuhan yang benar. Itulah fungsi daripada Al-Quran. Ya. Apa betul berlomba-lomba mualaf salah satu tanda-tanda kiamat? Kalau menurut saya betul. Itu tadi. Ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Jadi kalau tanda-tanda kiamat sugro ini sudah banyak ya. Termasuk juga nih yang perlu teman-teman ketahui juga. Jadi sebenarnya Dajjal itu ada yang secara makna, secara harfiah, ada yang secara maknawiyah. Itu perlu dipahami. Jadi gini teman-teman, kalau secara harfiah memang Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman, ya, dengan mata satu tersebut yang mendapatkan gelar juga sama dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Al-Masih. Sama. Itu tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Tetapi kata Dajjal di dalam kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Munir, disebutkan bahwasanya Dajjal ini juga bisa dimaknai secara maknawiyah, artinya apa? Al-Kholab. Makna Ad-Dajjal itu adalah Al-Kholab. Artinya apa? Al-Kholab itu adalah mencampur adukan, memelintir, memutarbalikan masalah agama. Itu makna daripada Ad-Dajjal secara maknawiyah. Jadi bagi orang-orang yang memelintir, yang memutarbalikan, yang mencampur adukan masalah agama, itu adalah Dajjal. Itu yang teman-teman. Itu menjadi salah satu tanda-tanda daripada kiamat sugro.
Nah, David ini oten, David ini. Cuman dia nggak kuat tadi, terguncang. Sahur nasi padang enggak. Indomie 2, telur 3. Setengah matang. Nggak enak. Mumpung belum ada yang ngelarang. Yang simpel-simpel aja. Si David ini terguncang guys. Dia baru tahu ternyata isi Bible itu dalamnya seperti itu. Sampai dia tadi komplain. Itu jangan-jangan ada penyesat yang menulis kitab itu, soalnya firman Tuhan gak mungkin bunyinya seperti itu. Si David pikir Bible ini semuanya firman Tuhan. Si David pikir bukan. Itu hasil dari wartawan Yunani. Ya makanya Pak Haji ngirim WA Pak Haji Deddy Mizwar. Pak Haji udah akang putar tadi, Bang Hadi puterin nih. Dia ngasih Arom main filmnya tuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Udah akang putar Pak Haji. Ada di bawah. Ada. Masya Ngirim Allah. WA ke akang, ngirim WA ke akang. Oh. Udah diputar tadi di sini. Pakai akun siapa itu? Akun Deddy Mizwar ada. Arom main film, iya. Lihat di ECTP teman-teman. Ih, Gurunda kemana? Ke Bental. Betul. Film para pencari Tuhan. Masih WA. Gurunda monitor ini. Minta permintaan nanti Gurunda monitor. Assalamualaikum. Gurunda. Ini lagi WA-an sama Pak Haji Deddy. Kirim gambar Arom waktu main Gedein. film. Gurunda gedein, nggak enak. Monitor boleh. Putar dong Kang. Udah tadi diputar sama Bunda Rahma. Nanti sore akan ke sana Pak Haji sama Bang Handi. Kemarin itu siapa yang katanya ini? Kemarin itu yang udah tanya. Bang Erik Yang itu. mana? Bang Erik kemarin itu. Belum. Yang Sukabumi itu. Iya. Belum. Insya Allah nanti saya ke sana lah, ke Sukabumi. Jemput Bang Erik. Kalau mau sahadat, mau dimanapun juga saya datang ya. Selama itu masih area Jawa. Sampai Jawa Timur juga insya Allah. Kalau pengen offline ya, insya Allah hadir datang. Saya kemarin ke Majalengka sama Kores, saya datang ke sana. Ke Bulurah, Masya Allah. Si Marsanda Mestinya beliau ini ya, mestinya sih. Tapi ya memang nggak tahu ya, kehendak Allah ya, kita nggak tahu kan ya. Tapi mestinya sih dengan cara diskusi beliau ini mestinya sih masuk ini ya. Insya Allah lah, insya Allah. Insya Allah masuk. Iya, kalau pokoknya cara saya mah ngebully dulu, akhirnya masuk kayak si David ini. Tapi ngebulinya dengan apa? Dengan data-data yang ada di Bible. Tapi ini saya tumben ini di David ini apa karena saking ngantuknya biasanya di komal yang lain ini loh ngotot ngeyel loh biasanya. Kalau di komar saya nggak pernah hatuhan sama saya kan, deng. Makanya tiap naik ke sini dia santai, tahu cara saya. Kalau di komal kecil iya dia ngotot. Iya, orang sering ketemu sama kita juga keras kepala. Ngeyel. Sok aja perhatiin kalau sama saya, pernah nggak dia ngotot ngeyel?
Nggak pernah. Oh, mungkin karena sama-sama jomblo gitu. Sudah bininya 3 dia. Oh, gitu. Kan di Kristen boleh poligami, nggak ada larangan poligami. Pawang Oten katanya. Bener juga Pawang Oten. Cuma tadi aja si Kristus tadi kan dia ganti nama tuh jadi M Ali. Saya tahu dia, makanya di awal udah saya ini, awas lu ngehujat. Itu emang dia mah ganti-ganti nama terus. Ini headernya termasuk salah satu headernya si Mata Pisau itu dia. Izin Siapa sahur itu? Kang, M Ali itu tadi akunnya yang lainnya. Kristus. Dia namanya yang Kristus. Kristus itu. Ya. Tapi tumben jujur aja sama si Bob tadi, saya nggak tahu itu, kurang mood banget, makanya tadi langsung saya bentak. Si Bob, iya kalau sama si Bob ya. Saya daripada sama si Bob mending sama si Putri saya mah. Sahur jengkol Kang enggak oi. Saya jengkolna. Putri, Abah Damang, sehat? Lama nggak ada ngehubungin. Genah juga asin sambal. Kemarin saya bikin asin sambal. Sekarang mah males mau ngegorengnya, bau. Udah malam, Indomie aja cukup. Kang sahur, udah barusan sahur, Amei. Mana itu si siapa? Ari, sini Ari naik, minta naik Ari sini. Kasihan si Ari ini tuh. Yang ngoten itu Ari yang ngoten. Baru sahadat semalam. Baru sahur sahadat. Kang udah. Oh yang semalam sahadat. Semalam itu saya ditelepon sama Pastor Loding. Saya tahunya pagi, saya capek banget. Soalnya siangnya kan ini lagi beresin majelis gitu kan. Ditelepon di WA, terus katanya udah disyahadat sama Ustadz Alif kan, yang syahadatin kan? Berarti bulan Ramadan ini di Komal udah berapa itu? Ini teman-teman, Pak Haji ngirim link ya, ngirim link. Kalau ada yang pengen nonton itu si Arom di video.com. Tapi saya lihat yang mana ini? Kok nggak ada ya? Saya klik kok nggak bisa. Saya klik nggak muncul Pak Haji. Video.com. Para pencari Tuhan. Iya, para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan. Oh, kayaknya harus diketik para pencari Tuhan kayaknya. Rame katanya yang nonton, kata Pak Haji ini. Bukan para pencari duda ya, para pencari Tuhan. Jangan salah, jangan salah. Jangan salah ngeklik. Kalau Akang nggak usah dicari lah, ada di sini, nggak kemana-mana. Barusan dah keluar Arom doain cara oten, maksudnya keluar apa? Oh ngedoainnya, iya kan masih oten. Bang Aromnya itu masih jadi pendeta pada saat itu. Itu lama, perjuangan kita lama itu sama Bang Arom itu. Setelah dia main film sebulan sesudah main film, dia syahadat. Kebetulan itu awalnya kan susah tuh Bang Arom tuh, saya ajak awalnya susah banget. Akhirnya Bang Andi ngundang si Aldo, Romo Aldo. Tapi saya nggak sreg, bener-bener kok
perasaan gak serak gitu, seraknya tetap feeling saya itu kuatnya ke si Arom, gitu kan. Pernah kan si siapa Aldo sama si Luga datang kan ke tempat Pak Haji, tapi tetap saya nggak serak, seraknya ke si Arom. Akhirnya setelah saya ngobrol-ngobrol terus panjang lebar sama si Arom, akhirnya mau tuh si Arom datang, dan akhirnya main film terjadi. Setelah itu kesini-sininya nelpon lagi tuh, lama nggak komunikasi kan. Setelah main film itu komunikasi lagi setengah bulanan lah ya. Kang, gua dinonaktifkan di pendeta di gereja katanya. Lah kenapa lu Lam? Masih ada nih WA-nya. Ya pokoknya intinya dia dipecat lah di gereja ya. Karena apa? Ketahuan viral diskusi dengan Bang Juma, diskusi dengan Kodondi kan. Ketahuan, akhirnya dipecat, dinonaktifkan, ya dipecat lah ya. Ngobrol terus tuh sama saya tuh Gus Miftah, teleponan ngobrol. Akhirnya pagi-pagi buta dia nelpon, kenapa lu? Kata saya kan tumben, kayaknya gua harus login katanya. Enggak, gua resah banget kehidupannya, apa bener-bener resah lah gitu dia kan. Ya udah kata gue, mau di mana? Kebetulan ada Pak Haji kan, bukan Pak Haji Dedi, bukan. Datanglah ke masjid, ke masjid asar itu syahadat, dan untuk meyakinkan dan biar teman-teman muslim yang lain tahu, saya suruh syahadat lagi dibimbing sama Gurunda di sini di Komal saya kan. Alhamdulillah sampai detik ini siapapun yang menghujat ke Islam, Arom akan membentengi. Wah itu perjalanannya Masya Allah itu. Aduh, kalau kata si Kores mah syahadat hasil bulian si Akang. Ya, saya sendiri dulu sempat ini apa namanya, termasuk ya yang berpikir ini cuman pansos ini. Saya di belakang gerilya terus Ustaz. Si Arom doktrin pang gitu kan. Tiap dia naik kan pasti berantem terus sama saya kan. Tiap dia naik. Siap, nanti bukber ya. Siap, insya Allah datang. Sehat selalu Pak Haji. Pak Haji Dedi, Abah, Masya Allah, keren. Jazakallah khairan katsiran Abah. Sehat-sehat selalu Haji Dedi Mizwar. Saya itu pertama kali mengenal beliau dari TV itu film Sunan Kalijaga ya. Penggemar film Wali Songo ya. Oh itu awalnya iya. Yang mau jadi pemeran Sunan Kalijaga awalnya saya. Awalnya. Gitu. Cuma waktu casting saya nggak kepake, nggak masuk, gigi ompong. Sudah ku bilang, harus hormat pada pahlawan ini, Bah. Naga Bonar, ngesari naik. Ya Ari, Assalamualaikum Ari. Waalaikumsalam Bang. Gimana Ari, sehat?
Alhamdulillah sehat. Ari kenapa tadi nggak teraweh? Aku ngamen. Kenapa nggak teraweh? Aku nyari duit. Ari kan udah mualaf, udah sahadat. Harusnya Ari melaksanakan ibadah sholat Ari. Ya. Iya Pak Ustadz, tapi kan namanya Jangan manggil saya Ustadz, panggil Ade aja Ade. Iya Dek gitu. Iya, aku masih 21 tahun. Saya 17, panggil Ade. Ari kok masih kayak gitu Ari? Kenapa Ari masih pakai pakaian perempuan, masih Nyari duit doang buat ngamen doang. Rencananya mau kalau dapat duit aku mau beli sarung nggak usah beli sarung, nanti akan kasih sarung, baju koko, nanti insya Allah akan minta ke Pak Haji ya. Makasih. Kalau sarung ada di akang ini, aku nggak mau nanti minta-minta. baju koko. Makanya Nggak aku dikasih ini mah, bukan minta. Ari bukan minta, ini dikasih. Kan akang udah bilang itu pakaian-pakaian perempuannya dibakar. Ya alasannya begini Pak Ustadz, kalau aku nggak ngamen, aku makannya dari mana? Sementara aku kan kabur dari rumah. Bisa nggak kerja yang lain? Insya Allah bisa. Kerja yang lain apa kayak gitu? Ya, Kan biasa banyak aku MBG kerja, sekarang. Biasa kerja. Diam dulu. Kalau orang lagi ngomong diam biar ngerti Arinya. Jangan kemayu gitu, yang maunya aja ya, nggak usah kayak gitu. Laki-laki jadi laki-laki. Kan sekarang banyak tuh MBG gitu ya. Ngelamar ke situ, di dapurnya cuci piring kayak apa kayak, kan bisa lumayan dapat gaji. Kayaknya habis lebaran dah nyari kerja. Terus sekarang makanya gimana, ngamen lagi? Gitu lagi, terjun lagi ke dunia kayak gitu? Enggak, aku cuma nyari duit doang. Ya nyari duitnya yang lain, nggak usah dengan cara seperti itu Ari. Dosa hukumnya kalau di Islam. Kalau Ari kemarin masih Kristen sih boleh. Kalau masih Kristen boleh, nggak ada larangan. Kalau di Islam itu nggak boleh. Makanya aku Kayak dari gitu. mana? Ya kan kerja lain, cari kerja lain. Susah di sini nyari kerja Pak Ustadz. Coba nantilah saya ini. Tapi Ari harus benar-benar, jangan bikin malu nanti. Kok nggak benar? Ya kan nggak tahu kita orang kayak gimana. Kan Akang sama Ari juga kan nggak kenal, belum ketemu. Nggak tahu Ari seperti apa. Jangan-jangan Ari pencopet kayak apa kayak, kan nggak tahu kita. Ya mudah-mudahan aja benar, mudah-mudahan Ari itu benar. Kan kita nggak tahu asal usul Ari ini dari mana. Paham. Gitu kan? Ya kita harus waspada kan. Apalagi Ari baru hijrah ke Islam, baru mualaf. Ini sekarang pakai BH nggak? Enggak. Kan aku udah pulang. Aku nyari Udah dilepas doang. berarti BH-nya. Kalau pakai BH nomor berapa? Ini saya Hendra. Gak tahu. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu Farida. Saya ingin bertanya. Ini yang kemarin syahadat ini, yang semalam syahadat tadi. Iya. Bersih-bersih rumah. Bu Farida menemukan tas nggak Bu? Ini ya akhi ya. Jadi memang susah, memang berat ketika kita merubah sesuatu yang tidak biasa gitu loh. Tapi gini, secara logika gini loh, yang namanya jamu kan pasti pahit ya, akhi ya. Pasti pahit yang namanya jamu itu. Dan aral dan rintangan itu pasti akan selalu menyelimuti orang-orang yang memang berniat baik gitu. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, bahwasanya ketika kita melawan kodrat kita, contoh misalkan kita laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, itu diharamkan di dalam Islam. Itu akhi. Jadi percayalah, Allah pasti
memberikan jalan keluar kalau memang kita benar-benar ya, benar-benar semangat, ulet, tekun, gigih, disiplin. Saya yakin pasti ada jalan keluar itu. Nah, sekarang Aki sudah menjadi muslim. Sebagai seorang muslim, tentu ada aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan, dan setiap aturan Tuhan itu adalah untuk memuliakan Aki. Yang perlu diingat, yang perlu ditanamkan di dalam hati Aki, yang perlu ditanamkan di dalam pikiran Aki, nurani Aki, bahwasanya syariat, aturan-aturan Tuhan, semuanya itu untuk memuliakan kita sebagai manusia. Itu tidak ada satupun aturan Tuhan itu yang untuk merendahkan. Tidak ada, Aki. Termasuk juga ketika Aki misalkan sekarang yang berperilaku seperti itu sangat diharamkan oleh agama. Iya Pak Ustaz. Maka iya, jadi alasannya kita berusaha. Alasannya kan nyari duit. Iya. Kalau nggak begitu aku makan dari mana? Aku nggak mau minta-minta. Ya siapa Aki? Ya gini. Jadi kalau misalkan Aki benar-benar sungguh-sungguh mencari kerja, yang lain pasti ada jalan keluar. Dulu juga aku kerja, cuman karena ini bulan puasa, jadi kafenya nutup. Nah, terus tadi apa namanya gini Aki, tadi kan Kang Santang itu kan menawarkan masalah koko, masalah baju, itu bukan berarti Aki itu ngemis, bukan. Gini Aki, di dalam Islam itu ada yang disebut dengan asnafut tamaniyah. Artinya 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu Aki. Bukan berarti Aki itu mengemis, bukan. Tapi Aki punya hak. Jadi di dalam Islam penarikan zakat itu bukan seperti pendeta yang mereka menarik perpuluhan untuk kantong pribadi. Tetapi kalau di dalam Islam zakat, ada yang namanya zakat mal, zakat fitrah 2,5% itu diberuntukkan, salah satunya adalah untuk Aki sebagai seorang mu'alaf, menjadi nomor 3, fakir miskin dan juga mu'alaf. Itu hak-haknya Aki. Gitu Aki. Jadi kalau misalkan ada dermawan, ada ahlus sedekah maupun ahlul infak yang ingin sumbangsi, memberikan support dalam bentuk material, jangan ditolak, jangan biarkan, jangan menghalangi orang untuk berbuat baik. Itu Aki. Apalagi kondisi Aki sekarang masih minim. Itu jadikan itu sebagai apa? Sebagai penguat keimanan Aki. Bahwasanya apa? Saya harus berubah. Banyak yang mendukung, saya harus berubah. Itu Aki. Terutama perilaku itu. Perilaku itu bukan kodrat ya, bukan fitro. Kadang-kadang alasannya, oh ini fitro saya, kodrat saya, naluri saya sebagai perempuan. Bukan. Itu penyakit Aki. Itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah, perlahan-lahan tapi pasti merubah itu. Iya Pak Ustaz. Iya, dan cari kerjaan yang lain gitu. Ari on cam, Ari. Ini kan akun baru Pak. Manggil Bapak, sekali lagi manggil Bapak saya blokir nih. Saya belum bawa Bapak. Ini kan belum akun baru calonku. Gak boleh gitu ya Aki ya. Ayo. Gak boleh itu di Islam, gak boleh kayak gitu. Ya. Itu haram ya Aki ya. Dalam Islam ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ininya masih belum bisa ini nih. Ini harus masuk panti rehab dulu sebenarnya ini. Kan gak bisa langsung berubah Pak.
Iya, betul. Aki kalau misalkan di pesantren mau nggak? Nggak bisa, tadi ke pesantren harus ke rehab dulu. Dikirim ke barak gitu. Ya, ke barak militer. Ke barak militer. Biar nggak nular. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nggak bisa ke pesantren sama Ustaz, takutnya mempengaruhi yang lainnya. Nggak bisa ini, harus ke barak militer ini. Saya masukin ke barak militer ini. Harus direhat dulu, betul. Ini Aki, sholat itu adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin gitu. Jadi jangan khawatir Aki, yang penting rajin sholat, jangan tinggalkan sholat. Allah itu insya Allah menjamin orang kalau misalkan sholatnya benar, maka kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Gitu Aki. Sekarang sudah menjadi muslim, kewajibannya adalah sholat dan sempatkan waktu untuk belajar Al-Quran. Ini udah masuk belum ke ini? Kang Santang sudah dimasukin belum ke grup? Belum. Soalnya masih belum jelas harinya ini. Kalau siang Ari, kalau malam Ira dia. Ira. Robah ya, robah ya, harus karena itu dilaknat oleh Allah itu. Jadi coba ayo perbaiki, pasti bisa kok, pasti bisa. Dan bisanya itu ya tentu harus Pak Ustadz, Aki sendiri yang harus berubah gitu. Karena kalau kita orang luar itu hanya support gitu. Tapi kalau gimana? Aku begini karena ekonomi. Iya, semua juga karena ekonomi. Cuman kita harus bisa menyesuaikan. Kalau kita pengen berubah, walaupun itu untuk karena ekonomi, cari kerjaan yang layak. Kalau laki-laki, jadilah laki-laki yang perkasa kayak saya. Jangan kemayu kayak gitu, nggak boleh, diharamkan kalau di Islam. Kita bukan umat Nabi Lut. Iya, kan aku belajar pelan-pelan. Iya, kalau belajar pelan-pelan, tapi yang kayak gitu harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan dulu yang kayak gitu tuh Ari, biar nggak terulang-ulang lagi. Kalau Ari masih mengulangi itu, nggak mungkin Ari bisa berubah. Nggak mungkin bisa berubah. Jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah laki-laki yang bermanfaat, ya. Iya. Kalau kayak gitu nggak bisa bilang pelan-pelan, karena itu nanti contoh gini ya. Ini aku contoh ya, maaf Bang Arya. Aku dulu pernah perokok waktu aku SMP, waktu aku Kristen. Nah, kalau aku bilang aku tuh berhenti merokok secara pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aku nih berhenti merokok misalnya. Nah, ketika aku dapat masalah, aku akan merokok lagi nanti. Gitu. Jadi, statementnya itu sebenarnya bagiku salah. Pelan-pelan itu, kalau memang mau meninggalkan, tinggalkan langsung 100%. Kalau aku bilang aku merokok berhenti pelan-pelan. Nah, pas berhenti aku awalnya ini sebungkus, lalu 5 batang, lalu 2 batang. Kena aku nih masalah nih. Tuh, pasti aku ujung-ujungnya merokok lagi, nggak jadi berhenti gitu. Apalagi ini hal yang nggak bisa disepelekan gitu. Jadi Bang Ari tuh ketika hal ini nggak ada dibilang pelan-pelan, langsung mutlak aku ganti nih, harus berubah gitu. Jangan seperti ini tuh. Kayak sementara ngamen nggak apa-apa, usahakan jadi laki-laki. Kok ngamen gak apa-apa? Kalau ngamen terus dilakukan itu pakai pakaian perempuan terus dadan kayak gitu, ya nggak mungkin bisa berubah lah, gimana? Nggak bisa teman-teman. Kalau ngasih solusi itu yang benar. Aku mah ngamen karena belum dapat kerjaan aja, insya Allah. Bukan alasan, itu bukan alasan. Bisa cari kerjaan yang lain, bisa jadi tukang parkir kek atau apa kek gitu kan. Kalau Ari benar-benar pengen berubah nih, rubah dulu jati diri Ari. Rubah dulu jati diri Ari. Jangan sampai Ari menularkan
penyakit yang sekarang dihidap ini ke orang lain, jangan sampai ditularkan. Emang orang kaya hari ini tidak hamil, tidak beranak, tapi berkembang biak dengan pesat. Itu yang harus dijaga. Iya betul. Harus dipunahkan itu yang kayak gitu. Tadi kan udah dibilang Kang apa Pak, ini Ustadz Miftah juga kan. Dibilang Ustadz Miftah, perbaiki dulu sholatmu. Karena ketika kamu perbaiki sholatmu, Allah akan mengubah hidupmu. Iya, kalau kita benar Bang, kalau kita bilang bertahap, itu sebenarnya bagiku statement salah karena aku pernah ngalamin kan. Aku alhamdulillah ketika Kristen aku tuh perokok. SMP aku merokok. Dari SD pun udah merokok. Pas SMA aku dulu tuh pengen masuk tentara. Aku kalau bilang berhenti pelan-pelan tuh nggak bisa karena di depan tuh banyak ujiannya gitu. Kalau aku berhenti pelan-pelan nggak bakal tercapai gitu. Tetapi aku bilang aku berhenti hari ini. Gitu aku Nih kemarin. saya sepil ya, Ari waktu ngamen ya. Tadi nelpon video call. Boleh nggak Ari disepil? Tadi Ari waktu ngamen. Boleh. Boleh ya. Nih si Ari waktu ngamen nih tadi nih. Izin ya Gurunda saya kecilin dulu. Nah ini si Ari nih, tadi video call tuh. Bulan-bulannya bang, mau misalnya tantang. Ayah ini seumur-umur kawin sama abang, cuma pernah lihat atau urusan sama abang, kira itu apa? Kalau 17-an di kamu ulang. Nuh, ini kayak gini Ari itu. Kalau itu adalah CEO. Tuh, Ari bisa nggak kalau ngamen gitu ya, ngamen tetap ngamen tapi pakai pakaian laki-laki gitu. Bisa nggak Ari? Malu akunya. Nah, itu dia. Itu dia masalahnya di situ. Makanya Ari mah Kalau dandan kan nggak dikenal sama orang. nah itu masalahnya di situ. Kalau nggak dandan takut ketahuan sama keluarga. Aku ngamen gitu. Kalau aku dandannya seperti itu nggak ada yang ngenalin. Ari ngamennya di mana itu? Ari ngamennya di mana? Tadi. Iya, di daerah mana itu? Di BSD. Di BSD. Nanti ya besok saya telepon Satpol PP, kalau ada Ari tangkap aja udah sekalian ya. Kalau masih ngulangin. Udah tuh benar di kayu. Mana teh laki saya teh kehead kudu bener hirup teh. Saya telepon Satpol PP lo ke BSD lo. Sekarang Ali udah masuk Islam. Jadilah orang Islam, jadilah laki-laki Islam yang maco. Ya. Ya kan tadi aku ngamen ini kebeli beras buat sahur. Terus udah aku beli sarung buat itu buat sholat. Gini Ari gini. Satu. Gini Ari gini. Bisa nggak Ari jangan ngamen tapi beras nanti dikasih sama lauknya. Mau nggak? Tapi jangan ngulangi lagi hal seperti itu. Ngamen boleh tapi pakai pakaian laki-laki. Mau ntar aku dibilang minta-minta, aku masih sehat. Ya kerja yang lain, jangan yang kayak gitu, kan banyak kerjaan. Cuci piring kek, apa kek, ke warteg apa ngelamar cuci piring banyak, atau Susah ke tempat banget. MBG. Susah banget di sini nyari kerjaan apalagi di bulan puasa. Tapi Ari biasanya dikerjain laki-laki sih ya. Astaga. Banyak Ari, kerjaan yang lain banyak. Jadi tukang parkir di Indomaret atau di Alfa bisa, atau jadi supir Grab. Bisa pakai motor nggak? Nggak bisa. Bisanya pakai apa? Dipakai. Ari harus berubah ya Ari ya. Insya Allah. Harus berubah. Kalau Ari sekarang udah masuk Islam, Ari harus berubah. Insya Allah. Dulu Ari pacaran sama Pak Pendeta berapa tahun? Nggak mau bahas itu Tapi pernah kan? Enggak. Pernah Kak? Jangan ngebohong, di Islam nggak boleh ngebohong. Pacaran sama Pak Pendeta. Iya. Berapa tahun? Nggak pernah. Pacaran sama Pendeta. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Waalaikumsalam.
Pokoknya nggak boleh ngamen lagi ya. Ari kalau misalkan mau makan nanti Akang cariin beras ya, buat beli beras ya. Ari nggak minta tapi ada zakat buat para mualaf. Insya Allah apalagi di bulan Ramadan ini. Tapi Arinya harus benar-benar. Pak, simpan dulu ya HP-nya. Mau nggak? Saatnya berbuka dengan secangkir kehangatan sariwangi. Mau nggak? Buka lebih berarti. Tunggu dulu. Tuh, berarti nggak mau berubah nih. Jangan dibantu kalau nggak mau berubah. Mau berubah Pak Ustadz. Cuma kan ekonomi ditambah lagi kalau jangan bohong. Demi Allah nggak bohong. Aku ngamen. Awas kalau bohong. Aku ngamen dapat duit. Akang ini galak loh Ari. Dulu pernah ngajarin orang-orang kayak Ari di militer. Orang tua aku, mama aku lagi sakit. Udah nenek-nenek. Emang dengan cara ngamen seperti itu bisa ngebiayain ibu yang lagi sakit? Alhamdulillah bisalah sedikit tambahan dari aku. Berapa sedikit itu berapa? Gimana ya, obatnya kan penyakit gula kalau mama. Yang jadi kasih garam, kalau penyakit gula kasih garam biar asin. Apalagi aku kan tulang punggung. Anaknya satu-satunya Ari doang? Ada 2, abang aku udah menikah. Ya, berarti Ari bukan tulang punggung. Masih ada kakak. Masa kakak nggak mau ngebiayain ibu? Kakak Ari Islam apa Kristen? Kakak Ari Islam apa Kristen? Kristen. Oh, sih, Kristen mah ya sih. Konten pula ya Kang ya? Enggak. Hak pula ya kan? Orang masuk surga kok. Akang masih ragu untuk ngebantunya, masih ragu ke Ari ini. Soalnya saya nggak kenal dengan Ari, nggak kenal nih, nggak pernah ketemu nih sama Ari nih, belum jelas nih Ari ini siapa kan gitu. Iya. Belum jelas. Nggak apa-apa, nggak usah dibantu, aku bisa nyari kok. Betul, bisa nyari, tapi cara Ari nyarinya ini salah, menyalahi kodrat. Iya, Ari ini laki-laki. Benar Pak Ustadz, benar. Jangan dibantari di sini, kami ini untuk mempertanggungjawabkan sama Allah. Kami tahu nih, Kang Kian tahu nih. Nah, pas di akhirat nanti kamu nih Kian kenapa nggak kasih tahu sama si Ari? Itu yang kami khawatirkan. Itu bukan karena apa? Kamu sebagai saudara kami masalahnya. Yang bertanggungjawabkan nanti kami semua yang di 1 Komal ini. Kalian tahu hukumnya, kalian tahu nih. Kenapa kalian nggak ingatkan si Ari ini? Gitu. Kalau kamu nggak kenal sama kami ya nggak mungkin Kang Kian tadi ngomong kayak gitu sampai berulang-ulang. Udah ada 5 kali, 6 kali, 7 kali kayaknya. Masa kamu nggak paham? Ari bisa nggak jualan ini? Apa namanya, kan sekarang musim takjil nih, modalnya dikit ini mah ya. Jualan es di pinggir jalan gitu, bisa nggak? Bisa. Modalnya kan dikit kalau itu. Kalau jualan es mah paling 500-600 ribu lah paling modalnya kan. Bisa nggak Ari? Bisa. Mau jualan es apa? Es itu, es doger gorengan. Bisa itu Ari? Bisa. Bisa. Di mana? Di daerah situ tempat kontrakan Ari di BSD. Bisa. Nah, nanti akan survei ke sana ya. Oke. Akan survei ke sana. Nah, setelah survei udah jelas kelihatan Ari ada di mana dan Ari ini siapa, baru akan berani itu untuk open donasi untuk membantu Ari. Kalau emang benar-benar Arinya benar tidak mempermainkan agama dan benar-benar Arinya pengen berubah, Ari jangan mengenang lagi masa lalu. Ari jangan mengulangi lagi kelakuan Ari yang ngamen gitu kan. Ari nggak usah mengenang lagi keperawanan Ari yang sama pendeta, jangan dikenang gitu ya. Jangan hilangkan gitu, hilangkan yang kayak gitu-gituan ya. Gak pernah. Pokoknya Ari pacaran sama laki. Nah, dulu sama Pak Pendeta pernah.
lagi tanpa khawatir, baby. Boleh Udah itu hilangin aja masa lalu seperti itu. Ari harus jadi diri Ari sendiri sekarang ya. Kembali ke fitrah jadi baru, mulai dari nol lagi kayak pom bensin ya Ari ya. Jangan diulangi-ulangi lagi yang kayak gitu-gituan. Udah mending jualan aja ya Ari ya. Nanti Sherlock alamat Ari di mana ya? Iya Pak Ustadz. Sekali lagi manggil Bapak saya blokir loh. Panggil adek. Siapa, Pak? Ya, kasih wejangan tuh Gus Miftah. Saya sebat dulu. Ini Bang Ari ini mualaf, kemarin syahadat di rumah Akang di sini. Dia pengen berubah, pengen pengen menjadi laki-laki gitu ya. Jauh dari aku BSD teman-teman. Jauh. Karena jalan kaki kalau aku ke BSD kan. Naik angkot. Di sini nggak ada angkot, Bang Ari. Ini angkot tuh harus ke depan dulu. Ojol. Iya betul nih ojol dulu. Apa aku harus yang ke sana? Waalaikumsalam. Apa Dek? Ari kalau ngomong bisa nggak tegas, jangan kemayu kayak gitu. Dibiasakan tegas gitu, dibiasakan tegas. Ya ini udah begini. Iya emang begitu, cuma mulai sekarang bisa nggak dibiasakan untuk tegas gitu? Bisa Bang. Nah itu bisa itu. Bilang jangan Kang, gelut yuk bilang gitu, coba gelut. Jangan diulangi lagi yang kayak bahasa logat-logat. Bang baso. Tapi jangan pakai toge. Nah, jangan diulang kayak gitu. Harus jadi laki-laki. Ayo sini kau. Ayo berantem sama saya. Gitu. Itu laki-laki tuh. Udah sahur belum? JJ. Ya belum atau udah gitu? Belum. Astagfirullahaladzim. Yang ada videonya lagi jasa kopi-kopinya. Ini agak mahal nih harganya. 35.000 untuk Ari nggak bisa on cam, ini akun baru dia. Akun utamanya kena PL. Kalau mau dia on cam ya di follow lah. Sok, Ari bilang follow teman-teman gitu. Teman-teman follow dong biar bisa on cam. Ih, teman-teman follow dong biar bisa on cam. Ih. Terus harus jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Teman-teman follow biar saya bisa on cam gitu dong. Itu kayak orang marah. Enggak marah, itu tegas tegas. Laki-laki banget itu, laki banget itu. habis digeprek, di pisangnya bakal dikasih topping coklat dan susu yang nggak boleh sama sekali. Lihat tuh, bener banget kan toppingnya. Pisangnya juga digoreng dulu, baru digeprek, dan rasa pisangnya aja udah manis banget. Pisang goreng geprek ini baru dimasak pas ada pesanan, jadi respon banget. Makanya panas-panas, jadi rasanya masih mantap. Seporsinya seharga 25.000. Worth it lah kalau harganya segitu. Kecilin suara TV-nya. Itu tetangga Pak Ustadz. Oh tetangga. Matiin tetangganya. Aduh. Ke tetangganya suruh dimatiin TV-nya, maksudnya bukan matiin tetangganya.
Iya, itu teman aku itu masuk Kristen dibayar 1 juta. Dibayar 1 juta. Maksudnya tetangga Ari masuk Kristen Iya, dibayar 1 iya juta. teman aku, iya, Dibayar sama siapa? sama pendetanya. Sama pendetanya. Awalnya Laki-laki perempuan? Laki-laki, awalnya diiming-imingin, katanya dibantu buat ngontrak, dibayarin, dikasih bulanan, terus dikasih 1 juta. Ternyata 1 juta doang, selebihnya mah enggak. Oh, kerjaannya apa itu tetangga jamaah Ari? Dia kerjanya apa aja, kadang ngamen sama aku. Laki-laki? Bencong. Oh, masih kayak Ari gitu. Iya, Pak Ustadz. Nanti kalau Akang ke sana temuin sama Akang ya. Boleh. Itu udah dikibulin Boleh. pendeta itu. Iya. Masih dengan Ya, nanti temuin sama Akang ya. Kami berteman sama penginjil. Bila perlu penginjilnya temuin sama Akang bila perlu. Sampai aku berantem sama penginjil itu demi Allah. Penginjilnya bencong nggak? Cowok. Tapi suka bencong? Enggak. Oh. Iya, aku nggak bohong ini, sampai aku gulat sama penginjil itu gara-gara dia teman-teman aku yang Islam dimasukin ke Kristen. Padahal aku saat itu masih Kristen loh. Tapi aku marah sampai gulat gara-gara itu. Gulat sama penginjil gitu ya? Tonjok-tonjokan. Loh, emang Ari bisa nonjok? Bukannya Ari kalau berantem gitu? Enggak gitu. Kenapa? Geram aja gitu, maksa-maksa orang masuk ke agama dia. Iya. Padahal Ari masih Kristen pada saat itu ya? Nah, maksud aku, ayo, aku udah sering ngomong begitu, ayo kalau mau berteman-teman, jangan bawa agama dah, aku gituin terus. Masih muda ini penginjilnya apa udah tua? Masih sekitaran sekitaran seumur aku. 21 ya? Kayaknya udah 26 deh. Oh gitu. Namanya Alvino Siber. WA-nya ada sama aku. Suruh naik ke sini nanti telepon, diajak debat gitu. Ngeyel Pak Ustadz, dia ngeyel. Mukanya dicakarin gak sama Bang Ari? Waktu itu. Ya Allah. Waktu gulat dicakarin gak mukanya? Sampai heboh semuanya. Kayaknya kalau Akang lihat Ari berantem kayaknya seru ya. Enggak, aku geram aja, masa dia maksa gitu, apalagi yang dia ajak itu kan teman aku nggak mau lah, masing-masing aja. Itu temannya bisa nggak ditemuin atau disuruh naik ke sini gitu, bisa nggak? Yang mana? Itu teman Ari yang dimurtadkan. Di tetangga aku lagi tidur dianya. Enggak, nanti ini mah nanti. Ntar deh aku tanya dulu. Ya, tanya dulu ya, atau ketemu sama Akang. Ini harus diperbaiki juga nih, kasihan. Ngomongin aja sama Bang Ari. Bang Ari udah masuk Islam gitu. Ngomong aja Bang Ari ke dia. Ngomong he-nya gitu, jangan Iya. Ih. Udah sahur belum Bang Ari? Boleh tahu itu nama pendeta yang pernah pacaran? Inisialnya aja, inisialnya. Enggak pernah. Jangan Bun. Itu nanti kena itu. Kena delik.
Ini Bang Ari ini ngontraknya ini rumah kayak gimana Bang Ari? Biasa. Sebulan bayar berapa? 300. 300 sebulan, berapa orang? Satu rumah? Aku sendiri. Terus untuk ngebayar itu kerjamu apa? Waktu itu aku kan kerja selama bulan puasa, nggak ada kerjaan, ya udah daripada apa lebih baik aku ngamen. Oh sekarang ngamen, kasihan. Ari mau nggak keluar dari wilayah itu? Oh mau diajak tinggal sama Akang? Enggak, cari kerjaan lain dimanapun juga bisa. Yang penting keluar dari wilayah itu. Kalau masih di wilayah itu, nggak mungkin bisa berubah harinya. Ya kalau mau jadi laki-laki sejati kerja bangunan. Aduh, sekop toh itu apa? Nggak itu bisa, operasi. nggak bisa harus Biar pelan-pelan. ini urat laki-lakinya ini loh kuat apa namanya ya, kenceng. Nanti kalau kerja berat itu ininya apa sih istilahnya, tenaganya tenaga laki-lakinya ada gitu loh, kayak orang sering olahraga. Kerja batu, kalau kau kerja ini, aduh lembek lagi. Perkasa, kau jadi perkasa kalau ikut ini ya ini aja untuk mengembalikan ke apa ya, ke fitrahmu sebagai seorang laki-laki gitu loh. Aku dulu kerjanya OB, terus ya OB bikin teh. Terus habis itu pindah 5 bulan tuh OB, habis itu pindah lagi ke salon, terus Mama salon. Terus itulah markasnya orang-orang. Berhenti dari situ. Jadi tukang batu kok, tukang. Tahu kan kuli itu apa? Sekop pasir, angkat batu, biar tenagamu ini. Itu kan nggak boleh dipaksain kalau soal pekerjaan. Aku nggak bisa. Kenapa lagi kerjaan jadi yang lembek? berat-berat aku Laki-laki. nggak bisa. Ya kan belum terbiasa. Coba awali dulu pakai gergaji. Jangan lembek. Contohnya Ari, ada kerjaan yang ringan, santai, nggak harus jadi tukang batu kayak gitu. Ada gajinya lumayan gede, 20 juta sebulan. Gali kubur? Bukan lah, gali kubur nggak ada yang gaji Ari. Siapa yang gaji Ari gali kubur? Sebulan 20 juta. Iya, sebulan 20 juta. Nyedot minyak di Enggak, ini serius. kilang minyak dengan bibirnya gitu. Enggak, ini serius. Mau nggak? Apa? Kerja apa dulu? Ngasih makan harimau sama buaya. Waduh. Lagian Bang Ari ini ditawarin kerja apa? Nggak suka gitu. Soalnya aku nggak pernah kerja berat-berat. Ya manja kali lah kau kayak cewek. Jangan, harus jadi laki-laki kau. Bang Ari minta alamatnya Kang ada Kang alamatnya. Ada. Aku mau kasih kue aku lah. Aku mau kasih kue aku untuk dia lah sedikit. Kirim Kang alamatnya Kang. Alamat Bang Ari kirim sama Kang Kian, biar kirim ke aku. Udah itu Ari jualannya saja ya. Sama gorengan ya, mau ya? Boleh. Ya udah itu aja. Itu kan ringan tuh, nggak berat tuh. Ajak temennya ya, jualan gorengan sama es ya. Kang, alamatnya Ya. Kang. Aku mau kirim kue sama dia, kue lebaran. Nggak tahu saya alamatnya. Ya kan tadi kan PC-an.
Nggak tahu alamatnya, ya minta aja langsung suruh kirim ke WA gitu bilang. Oh ya, Bang Ari tolong kirim ke WA sama Kiang ya, Pak Kiang. Alamat Bang Ari. Pak Kiang yang mana ini? Loh? Sal Pasar Ibu. Bukan itu hostnya. Oh, hostnya. Ya, kan tadi udah ada PCN kan di WA. Kirim ke beliau alamatnya ya. Kurang ajar juga empati untuk ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kirim ya. Kerja berat gak mau, jualan entar malu. Ngapain malu? Ngamen aja aku gak malu. Enggak, ini dulu selesaikan, kirim dulu, selesaikan dulu. Oh iya, aku DM. Ya, kirim. Masa Ya, enggak ada familimu, keluargamu yang peduli, Bang? Enggak ada satu pun yang peduli. Keluarganya Kristen semua, Bunda. Biar nanti ku kirim hari ini. Jadi pendeta yang dapat perpuluhan. Ya pendeta yang merusak dia ini, Erwin Sugianto. Dulu dia Kristen, pacaran sama pendeta. Enggak pacaran. Loh, berteman. Oh. Kemarin tadi malam dia bilang pacaran. Ada rekamannya loh, nggak bisa kok ingkar. Apa pula kau tutupi itu sifat bejatnya pendeta? Berkebongkar. Kirim aja nomor ke aku Kang, biar aku ngechat Kang, biar jangan lupa Kang. Apa? Kirim aja nomor dia sama saya, sama aku, nanti biar aku minta apa alamatnya, biar jangan lupa nanti. Ari. Iya Bang Ustadz. Ari udah sahur belum? Belum. Kenapa belum? Nasinya aja belum masak. Masak dulu lah nasi, terus sahur. Udah masak, cuman belum masak. Ya udah, tunggu. Bentar lagi soalnya imsak. Mau puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Puasa. Sholat nggak? Belum tahu. Mau dikirim mukena nggak? Kan diledek mulu. Kan dia laki-laki, Akang. Enggak, dia masih dandanannya masih kayak gitu. Nyari duit doang. Nggak boleh nyari duit juga. Nanti dikasih ke baju koko sama sarung ya. Awas kalau besok masih pakai BH, awas lihat aja ya. Aduh, bertambah sudah. Selain oten, kau pun jadi kepikiran. Tambah pusing kita di Komal. Ada lagi yang mau nggak selain si Hari? Mau dong. Bunda bayar lah. Kue apa itu, Sal? Yang pernah dikirim sama Enggak, itu Bang Ardi udah, mau itu naik. basreng. Bentar ya. Bentar Bang Ardi. Kalau kalian mau ngirim sama Bunda Rama boleh teman-temannya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh netizen ya kalau ada yang mau beliin kita. Alhamdulillah. Sudah pada buka semua belum ini? Wih, belum Nanti baru mulai habis hari. Maghrib baru buka. Oh begitu. Ya ini ada informasi penting, tahu nggak Kang? Apa tuh? Akun saya ini akun baru bikin kemarin. Ya Jadi Allah. minta tolong di follow. Itu sebagian dari informasi. Oh iya, informasi. Iya, informasi penting. Kalau saya nggak bisa open cam,
Nah, saya nggak bisa open cam. Nanti teman-teman muslim kecewa kan pas waktu diskusi, mana Ardiansyah nggak nunjukin data gitu kan, ya repot juga ya kan. Iya. Ya teman-teman silakan di follow akun Bang Ardi. Soalnya akun utamanya lagi kena PL ya, pelanggaran ya, kena report oten-oten ya. Sambil di follow Bang Ardi, saya bacain doa dulu ya, biar oten-oten juga ikut follow. Semua mulai berbahasa roh, Korabata karabase kerabase kerabayana baralalabase kerabarabarabarabase keraba. Korabata karabase kerabakarabalalabase kerabarala. Berdoa selesai. Apa itu, woi? Itu doa, itu Bang Ari tahu itu doa di gereja kayak gitu ya, Bang Ari ya? Tuh ketawa, tahu Bang Ari. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah follow dan yang belum follow. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lu juga di follow dong biar bisa on cam. Buat apa on cam? Manja kali suaramu itu. Cok, kau tegas-tegas ngomong. Laki-laki kok gitu? Loh, suaraku emang gini, Bunda? Enggak, ini Ari ini kan laki-laki. Oh, hari ini baru mualaf Bang Ardi kemarin. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah follow. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya kita doakan aja ya, semoga bangsal Pasaribu ini laki-lakinya muncul gitu kan. Kok Sal Pasaribu? Ya tadi yang ngomong siapa? Sal Pasaribu. Ya sudah. Makasih Bang Ardiansyah telah mendoakan aku, amin. Oh ya, lagi makan ya Bang? Iya Bang, maaf Bang ya. Iya ya udah, nggak apa-apa. Selamat berbuka puasa ya Bang. Gara-gara si Ari aku yang kena, tapi nggak apa-apa lah, doa yang baik itu dari guru aku kan, Bang Ardiansyah. Coba aku open cam sekarang, bisa belum? Belum bisa. Belum lah, ini baru berapa juga? Baru Ini kan sehari. setengahnya. Belum ada sehari nih, baru berapa jam bikin akun ini? Udah 500 itu. Iya, tapi kok belum bisa open cam ya? Harus seminggu mungkin ya. Enggak sekarang kalau bikin TikTok baru, kalau pengen on cam harus mimpi melihat Yesus dulu baru bisa. Alamak. Turun dulu baru naik lagi Bang. Wah, emang gitu? Emang harus turun dulu ya? Baru naik lagi ya? Enggak harus seminggu. Kores aja kemarin seminggu. Harus seminggu ya. Kalau enggak harus seminggu, harus lurus 1000. Oh, ya udah kalau gitu ya di follow aja ya sampai 1000. Sampai 1000 dulu baru bisa. Teman-teman follow-nya sekali aja ya, jangan 2 kali ya. Unfollow 2 kali. Ya makanya itu. Turun dulu ya udahlah, aku turun dulu lah, ngikut lah kata netizen. Nggak bisa. TikTok sekarang itu nggak bisa kayak gitu. Kalau dulu iya turun dulu, udah 400 naik baru bisa open cam. Nggak bisa. Sekarang mah harus 1000 atau nunggu seminggu. Itu pun harus live dulu. 30 gitu? menit. Iya. Harus live. Kores kemarin kayak. Maksudnya aku live sendiri 30 menit. Iya, 30 menit. Live mandiri. Live mandiri sendiri. Kalau ikut live orang gini nggak bisa? Nggak bisa. Alamak. Bisa Kang, bisa. Kalau misalnya ada bisa open cam bisa. Aku kemarin kan akun baru 1004 hari. Ada yang bisa, ada yang enggak semua bisa, Sal. Ya udah aku coba dulu ya, naikin lagi. Siap. Pak Peta. Itu kue apa? Tadi Ardi mau naik, saya saya turunin. Pak Ustadz, mungkin ada lanjut wejangan. dulu ya, mau sahur. Lanjut apa? Mau sahur. Sama apa? Tuh nggak bisa kan? Sama nasi. Tuh nggak
nggak bisa. lauknya sama apa? Iya, udah dibilang nggak bisa Pak Ardi sekarang mah. Nah, Akang nggak ngasih tahu, Deti. Saya kasih tahu tadi, cuma di bawah ributnya kayak gitu. Ya udah ikutin aja yang di bawah. Jadi bukan dari Akang tadi, bukan? Kan saya bertentangan sama teman-teman yang di bawah. Oh iya. Nggak kayak dulu, TikTok ini nggak kayak dulu teman-teman. Harus turun dulu terus naik lagi, nggak bisa sekarang itu. Iya, harus seminggu dulu ya. Harus seminggu. Kue kering, kue kering kau jual, kue lebaran. Waalaikumsalam. Iya bunda mau pesan. Coba tengok. Jauh sekali ongkirnya kalau di kamu ya. Banyak di tempatku penjual kue kering. Dan Aku memang turun kurang Pak Ustadz ya, aku telat Pesan sahurnya. aja bunda kalau diinin. Aku telat sahurnya. Ya Ari nanti kirim alamat, ke Akang ya, kirim alamat. Akang pengen ketemu sama orang yang dimurtadin sama si misionaris itu ya. Oke. Loh ini hari ini barusan mualaf. Kemarin malam. Di tempat siapa? Di sini, di saya. KTP? KTP dia udah dirubah, udah Islam. Kapan ngerubahnya? Sebelum mualaf. Oh, sebelum mualaf malah udah ngerubah. Kok bisa? Bisa. Itu pun gak ada yang tahu. Ngurus sendiri. Oh, Kita nggak kasih sertifikat mualaf juga Pak Ardi. Soalnya Iya, saya iya. juga kan masih belum ada keyakinan yang full tentang Ari ini. Saya nggak kenal Ari. Iya. Itu kok Ari Persik? Perasaan Dewi Persik deh. Ini Ari ini kerjaannya ini Pak Ardi nih. Pak Ardi belum lihat ya? Bentar ya, saya lihat ini. Kerjaan Ari nih. Nih kerjaannya nih. Luar biasa ya, mantap ya. Belum. Oh belum. Apa itu? Jerami. Mana? Mana? Aduh. Siapa itu? Ari. Iya bulu matanya itu loh, bulu mata anti badai. Ini Ari ini, serius. Ari itu. Serius Ari itu. Oh, Ari itu. Oh begitu. Ya udah dirubah setelah ini Ari ya. Dirubah, bertobat sama Allah. Nanti cari pekerjaan yang lebih baik lagi gitu ya. Bang, aku mau sahur dulu ya. Soalnya aku mau dulu beli lauk. Pokoknya kalau Ari masih ngelakuin kerjaan kayak gitu, ya saya nanti telepon Satpol PP dikirim ke BSD ya. Saya telepon Satpol PP loh. Nanti Ari dikirim ke barak militer. Mau? Tapi kan kalau aku nggak ngamen, duit dari mana Pak Ustadz? Bisa cari kerjaan lain, gampang nanti. Kan saya tadi kasih solusi kerja ini apa jualan es sama bakwan, gorengan. Ngamen di itu di lampu merah, jangan ngamen begitu. Aku nggak ngamen di lampu merah. Aku ngamen itu karena bulan puasa aja, nggak ada kerjaan soalnya. Itu ngamen apa itu kalau pakai bulu mata anti badai begitu? Ya gini aja, kalau memang mau ngamen gitu kan, kalau emang belum ada kerjaan, kadang sebagian orang memandang itu daripada maling, ya mending minta kan begitu. Kan ada yang bilang begitu. Nah tapi tampilannya itu loh yang bikin tampilannya itu dirubah. Ya tampilannya dirubah menjadi cowok banget gitu loh. Gitu. Katanya malu biar ditakut dilihat orang pakai kostum lah, kan ada kostum sekarang. Enggak, maksudnya biar original laki-laki aja. Katanya malu dia Bang Ardi kalau dia nggak pakai ini make up tadi.
Iya, nanti dibantu untuk nyariin kerja teman-teman. Tapi ya kita belum kenal dia gitu loh. Nanti udah Nah, kenal itu. dulu bagaimana, seperti apa. Kayak si Arom itu kan kita udah kenal banget tuh si Arom. Itu buat saya datangin dulu kan, saya ketemu dulu. Iya, tuh didatengin dulu. Akhirnya apa coba? Teman-teman lihat di SCTV, masuk itu di SCTV Bang Arom itu, betul nggak? Tuh kan gitu teman-teman. Bukan berarti kita nggak apa ya gitu. Cuman kita udah menyarankan yang baik-baik lah. Nggak mungkin kita menyarankan yang buruk-buruk. Betul nggak Bang Sal? Ini udah mau insya, aku kapan sahur? Udah sahur sana. Ya udah sahur aja. Tapi Udah sahur awas aja. ya kalau besok masih dipakai itu BH-nya, awas ya. Tapi aku duitnya dari mana? Aku nggak punya duit. Kalau nggak ngamen. Udah nanti kerja lain. Udah sekarang sahur dulu harinya. Udah sahur dulu aja, sahur dulu. Ustaz ya, assalamualaikum Bilang kerja jadi tukang, jadi buruh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pegang sekop, sulit. Harus pelan-pelan Bunda. Itu nanti dia kalau kerja langsung seperti itu, sok nanti dia badannya juga nggak nerima. Jadi takutnya kenapa-kenapa juga. Nggak bisa dipaksain kayak gitu. Nggak bisa. Oh, jadi badannya juga nggak ini. Ya iyalah, sok lah orang yang tadinya kerjanya ringan atau apa, terus dia kerja yang berat. Jangankan Ari, kayak saya aja kalau dikasih kerjaan berat, langsung kerjaan berat kayak gitu. Pasti badan Saya ikut sok. aja itu kalau Akang ada, kalau ini misalnya ada Ya udah, menurut direnovasi Bunda sedikit. benar udah. Ya, maksudnya saya aja ini biasa. Kalau rumah diperbaiki tuh, direnovasi tuh ada tukang. Biasa aku bantu-bantu sekop-sekop. Biasalah. Jangan dilawan. Ya udah benar. Apa nggak mau kerja berat, sulit. Sian ya Allah. Imsak. Cuma kemana? Ada masih live YouTube-nya juga di sini. Bukan YouTube-nya Bang Zuma. Ada Bang Juma baru ini, baru apa? Kayaknya masuk subuh kayaknya di sana. Ada kok. Itu. Tadi kepental terus naik lagi, beliau ada. Diskusi sejak semalam ya? Sejak semalam. Enggak, bukan sejak semalam. Sejak abad 1 udah diskusi. Enggak, maksudnya berapa di sini? Jam 8. Wih, mantap Abang Zuma inilah. Kalau Ustadz Miftah ini gimana? Kok diem-diem baik Bang Handi? Sama jam 8, semua sama. Oh, jadi dia fisiknya cewek ya. Kalau Bunda Rahma emang nggak pernah tidur, dia 24 jam di sini Bang Ardi. Iya, Bunda Rahma ini gimana? Bunda Rahma lembur Kang ya. Nyuri tidur aku. Ini apa ya? Aku kan Tidur kok nyuri. masak. Jadi takut ketiduran. Jadi mending setelah sahur, sholat, baru istirahat. BNG Bang, aku ngefan banget sama Bang Ardi. Sama-sama Bang, terima kasih, barakallahu fikum. Nah, yang mau pesan tadi ya, silakan ya DM Bang San ya. Spill itu kuemu gimana sih? Kita mau beli kue dalam apa? Harus spill bagaimana bentuknya kuemu. Siapa tahu ini ada orang Sal, siapa tahu ada tetanggamu di situ. Tengok kan? Oke. Mari kita lihatkan dulu. Kalau di tempatku jauh, ongkirnya mahal ya. Iya, dekat Bunda Rama, makanya nggak aku tawar tadi Bunda Rama karena mahal di ongkirnya. Virgo, waalaikumsalam. Itu kue Tapi apa Sal? kalau ada yang mau sedekah belikan ya bolehlah. Kue apa Sal? Kemarin tadi siang tuh aku baru kirim ke Bang Lebaran, Faruk. Bang. Ya kue apa maksudnya? Nah ini kami apa namanya, kalau yang yang ininya nastarnya udah dipacking semua, tinggal coba dikecilin Kang, coba dikecilin. Nah ini Sarin. yang nastarnya ya, ini nastarnya sudah kami kotak-kotak ini nih ya, nanti tinggal dikirim nih, dikirim ke apa namanya, ada yang pesan. Itu bikin sendiri Sal? Alhamdulillah.
Istrinya, bukan Sal. Oh, istrinya yang bikin. Iya. Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. ini- Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nanti ini Oh, Masya Allah. Kebalik, Sal. Kebalik tadi. kembali ya. Berapa Gini ya. Sal? Itu. Dapat tuh 1 toples biar ada yang dengar biar Kalau beli. sama Bunda Ramah murah lah kalau sama Bunda Ramah. Love me muslim ya? Enggak, jangan gitu dulu, Sal. Harga umum aja dulu. Kan teman-teman di bawah kan juga mau beli gitu loh. Ya kadang-kadang ngeselin sih Sal ini. Kayak yang nggak mau dibeli. Minta alamat saya. Oh nanti saya Oh iya. Ya. Oh iya, Ustaz Miftah baru masuk udah minta alamat ulama. Masya Allah. Dia mau beliin kita kali ya, Ustadz mau beliin kita. Gini aku bantu ya, Sal. Teman-teman di bawah bagi yang ingin pesan langsung DM aja ya, Sal Pasaribu. Nanti misal lokasinya teman-teman di mana, misal di Kalimantan. Sal, kalau di Kalimantan Selatan di ini berapa ongkirnya, langsung aja tanya ke Sal DM gitu ya, Sal ya. Ntar dibalas, Sal ya. Ya boleh. Nah tuh udah, silakan teman-teman yang ingin pesan kue tidak basah barusan DM Sal gitu kan. Nasar ada nggak, Sal? Nasar katanya. Naster ada Naster. Nastar. 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 Iya. Nasar itu kan penyanyi dangdut. Nah itu kelihatan nggak? Oh iya juga ya. Nggak kelihatan ya nomor wawannya ya. Berapa 1 toples? Nah, DM aja, Sal. Jangan wawa dulu, DM aja dulu. Nanti udah DM baru dikasih nomor wawa. Boleh. Itu DM aja. Itu di dekat Batam. Enggak, Kalau kirim tinggal ke di mana, Batam bisa. Tinggal dia di Jakarta, Bang. Bukan di mana kok tinggal, Sal? Di daerah sekitar Jakarta lah, Tangerang. Jakarta, teman-teman, bukan di Medan. Oh. Kemarin ada juga yang pesan dari dari Batam, Bunda apa? Nih, ada yang pesan nih, Kastengel. Ada. Tadi kan udah kasih lihat ini. Kenapa kau tutup dulu? Ini Buka ada lah nggak dulu. Nastar Paulus, ada nggak Nastar Paulus? Nah, itu. Ini Kastangel. Itu yang kayak Naster. yang kayak salju itu apaan, Sal? Ini Putri Salju, bukan Putri Sulawesi. Berapaan tuh? Ada yang Ini kalau misalnya Bunda beli ini satu nih pakai nih. Kastangel, Putri Salju, Naster. Nasternya mau pilih mana? Iya, Bang satu Nurdi. paket. Itu belinya itu harus satu paket atau boleh 1 toples doang atau gimana, Sal? 1 toples doang bisa, tapi kasihan si pembelinya ongkirnya. Nah itu dijelasin gitu loh, Sal, di sini. Kalau 1 toples begini nanti ongkirnya segini atau bagaimana kan gitu, Sal. Dijelaskan aja. Ukuran 250 kan itu 103. Nah kalau yang ini kan ukuran 500. Ini 180. Misalnya diambil 3 paket, kita kasih nanti agak miring. Jangan sampai kayak Paulus. Sorry maksudnya ini kue Bentar. Teman-teman, kalau ada yang ingin lihat kesaksiannya si Ari tadi pernah pacaran dengan pendeta 2 tahun, ada di YouTube Panglima Apologet Islam, nonton aja. Itu real, bukan bohongan, itu real.